Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat upaya beliau, usaha beliau, memperjuangkan akidah Islam, hingga Islam ini sampai di tangan kita hari ini, kita bisa mengkaji, menelaah, mempraktekkan dan mengajarkan Islam kepada saudara-saudara kita yang tidak mengetahui Islam secara yang seharusnya, yang sebenarnya. Sahabatku dimanapun berada, malam ini kembali kita membahas terkait dengan percaya Yesus tidak binasa. Kemungkinan malam ini kita masih menggunakan tema ini. Kemungkinan besok kita akan berpindah tema. Yang pada intinya tujuan kita membuka komal seperti ini adalah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa apa yang mereka lakoni, apa yang mereka lakukan selama ini itu sebenarnya bertentangan dengan kitab mereka sendiri. Bertentangan, tidak sesuai yang seharusnya. Mereka jauh dari apa yang ada di dalam kitab mereka dengan apa yang mereka praktekkan hari ini. Gitu teman-teman sekalian. Mereka seharusnya berterima kasih gitu. Bukan malah naik ke atas sini marah, maki, merendahkan, mencaci, menghina, menista terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap Allah yang telah menciptakan mereka. Harusnya mereka berterima kasih ada kita yang menjelaskan tentang Bible, di mana mereka tidak mendapatkan penjelasan seperti ini di gereja. Di gereja teman-teman kita hanya mendapatkan doktrin dogma terkait dengan kasih, terkait dengan persembahan, terkait dengan penyaliban, terkait dengan penebusan dosa. Mereka tidak diajarkan secara mendetail isi kitab mereka sendiri. Nah, dengan adanya kita membuka komal seperti ini, membantu mereka untuk memahami bahwasanya ternyata yang Yesus ajarkan itu berbeda dengan apa yang diajarkan. Ternyata percaya kepada Yesus itu seperti ini. Bukan malas menjadikan kita menjadi penyembahnya, tetapi justru menjadi pengikut Yesus itu menghantarkan kita menjadi seorang Yudaisme, menjadi seorang Yahudi, sehingga membuka ruang untuk mereka paham bahwa kenapa Yesus itu ajarannya hanya untuk Bani Israel, atau kenapa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Dikarenakan Yesus memang ajarannya hanya untuk kaumnya, Bani Israel saja, bukan untuk di luar Bani Israel. Nah, sedangkan agama Kristen ini adalah agama yang dianut di luar daripada apa yang Yesus ajarkan kepada kaumnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi siang ada beberapa Kristen yang hadir di Komal.
Dan yang kita lihat, mereka cenderung hanya menertawakan diri mereka setelah mereka sadari bahwa ternyata apa yang diuraikan Bang Suma itu betul adanya berkesesuaian dengan Bible. Kalau percaya Yesus ya polanya seperti orang-orang Yahudi saat ini. Bedanya orang Yahudi saat ini tidak menerima Yesus sebagai Mesias, layaknya mereka mengakui Musa alaihissalam. Konsentrasinya itu di situ, bahwa ternyata percaya Yesus itu tidak menghantarkan orang ini menjadi Kristen. Percaya Yesus itu justru tidak menjadi Kristen orang, tidak menjadikan orang tersebut menjadi penganut agama Kristen kalau percaya Yesus. Yang menghantarkan orang menjadi Kristen itu karena percaya kepada pemberitaan orang-orang tentang Yesus, bukan bagaimana Yesus menerangkan dirinya sehingga menghantarkan orang-orang ini menjadi Kristen. Enggak. Yesus mengajarkan yang lain, sementara saudara kita juga mengajarkan yang lain. Yesus melakukan pekerjaan yang tidak sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh saudara kita Kristen hari ini. Sedangkan Yesus yang mengatakan, jika kau percaya padaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Nah, sayangnya teman kita Kristen ini tidak melakukan kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus atau dipekerjakan oleh Yesus sebagai rutinitas ritual keagamaan yang Yesus praktekkan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itulah teman-teman sekalian, Bang Suma hadir untuk mengurai, untuk menjelaskan kepada teman-teman kita bagaimana Nabi Isa atau Yesus dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam mencontohkan perilaku hidup keagamaan yang lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Silakan teman-teman non-muslim naik, temanya kita bahas tentang bagaimana percaya kepada Yesus menghantarkan manusia pada keselamatan, tidak binasa kekal, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Silakan minta permintaan, kita diskusi membahas tentang tema ini. Mudah-mudahan saya Bang Suma bisa membuka cakrawala berpikir saudara, sehingga ya bisa lebih baik lagi dari kehidupan yang sekarang. Dalam arti kata, bisa paham bahwa apa yang Anda lakukan hari ini itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Bahwa apa yang saudara praktekkan hari ini itu justru cerminan daripada sikap yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Artinya bisa jadi apa yang saudara lakukan hari ini adalah cerminan orang yang anti terhadap Yesus atau anti Kristus. Itu bisa jadi. Bisa jadi agama Anda ini adalah agama anti Kristus, bisa jadi. Karena kalau percaya Yesus, ya melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bukan justru melawan pekerjaan yang Yesus lakukan, bukan justru menantang apa yang Yesus ajarkan, lalu kemudian Anda membawa ajaran baru, ajaran asing yang Yesus sendiri tidak mengenal ajaran itu. Karena kalau mengikut Yesus, percaya Yesus, ya sudah pasti berdasarkan Yohanes 10 nomor 27 mempraktekkan apa yang Yesus perintahkan. Di dalam Yohanes 14 nomor 21, orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang melakukan perintah Yesus. Orang yang melakukan perintah Yesus, ya sudah pasti mempraktekkan isi Taurat.
bukan mempraktekkan perjanjian baru, surah-surah Paulus, enggak. Melainkan mempraktekkan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Sekira begitu teman. Sebagai pengantar, silakan saudara non-muslim minta permintaan. Kita diskusi pelan-pelan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang, dari Katolik. Katolik Protestan. Protestan saya, Bang. Oke. Oke. Bagaimana tanggapan saudara? Iya. Terkait tema saya, percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tentang apa? Anda setuju dengan? Iya. Setuju dengan? Saya percaya. Oke. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita akan memperoleh hidup kekal. Nah, menurut Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Nah, menurut Yesus, dia tidak akan binasa. ya. Nah, percaya Yesus itu menurut Yesus adalah melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Itulah orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 14:12, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan melakukan pekerjaan yang tidak aku lakukan, kan gitu. Nah, hari ini, apakah Yesus pernah melakukan suatu pengajaran-pengajaran asing yang Yesus sendiri tidak kenal, seperti makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, ibadah minggu, menyembah Yesus, Natalan? Apakah itu pekerjaan-pekerjaan Yesus yang hari ini diperhatikan oleh saudara Kristen? Silakan. Jadi kalau sangkut pekerjaan Yesus tidak bisa disangkut pautan dengan makanan. Ya. Jadi kita cuma apa gitu. Jadi contoh makan babi, contoh apa, merayakan Natalan, kita sebagai orang Kristen itu percaya Yesus sebagai anak Kristus begitu, ya kan? Jadi kita merayakan sebagai kelahiran Yesus Kristus. Jadi itu tidak bisa disangkut pautkan dengan makan. Berarti Anda nggak percaya kalau begitu. Karena Yesus memberikan standarisasi. Loh, kalau percaya melakukan pekerjaan. Kan Yesus mengatakan begitu. Jika engkau mempercayai aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu pekerjaan jasadnya. Jasadnya tidak bekerja untuk makan babi, tetapi mempekerjakan dirinya untuk Bang Suma, saya ulangi ya. Jadi kita orang Kristen tuh hanya melakukan apa yang dibilang dalam Alkitab. Oh, bukan yang dikerjakan Yesus. Jadi yang merayakan Natal kita sebagai orang Kristen, Katolik, Protestan, kita semua orang Katolik, Protestan, semuanya kita merayakan Natal sebagai kelahiran Yesus Kristus. Nah, itu bukan tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak melakukan pekerjaan kayak begitu. Nah, kan Yesus sudah menerangkan, orang yang percaya kepada aku itu adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku kerjakan juga. Tadi kan Bang Suma bilang bahwa Natalan itu, ya maksudnya kita kan orang Kristen, orang Katolik, kita semua percaya bahwa Yesus adalah anak Kristus. Iya, silakan ya kan? Aja dengan silakan dengan tata cara kepercayaan Anda, silakan. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa orang yang percaya kepada aku itu begitu. Yesus mengatakan orang yang percaya kepada aku melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Itu.
Ya silakan dengan kekristenan Anda, silakan dengan hidup sebagai Protestan Katolik, silakan. Tetapi maaf, Yesus tidak mengenal pekerjaan-pekerjaan yang kalian kerjakan itu. Silakan aja, itu nggak ada larangan. Makanya aku bilang orang-orang kalau percaya Yesus mustahil menjadi Kristen, mustahil jadi Katolik kalau percaya kepada Yesus. Gitu, percaya kepada nenek moyang, percaya kepada leluhur, percaya kepada kakek nenek buyut, ya jadilah Kristen kalian itu. Bukan karena percaya kepada Yesus. Jadi kata Bang Suma itu seperti umat Muslim, umat Muslim yang berpuasa, umat Muslim yang melarang umat Kristen makan babi. Maksud Bang Suma begitu? Bukan. Atau ajaran Muslim itu mengajak standarnya Muslim untuk jangan sensian. Coba bayangkan betapa gampangnya orang itu masuk surga menurut Yohanes 3 nomor 16. Kalian yang mempersulit diri. Apa kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, terus kenapa Anda nggak percaya Yesus? percaya. Nah, kalau percaya kata Yesus, kalau kau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus kenapa Anda tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Kenapa? Yesus menahan diri untuk tidak makan babi. Yesus bersunat. Yesus menyembah kepada Elohim. Yesus berpuasa. Yesus sujud dalam beribadah. Kenapa kalian gak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Kenapa? Jadi kalau soal makan babi itu tuh ada pada perjanjian lama. Ya nggak ada urusan mau ada mau tidak ada. Kenapa kalian tidak mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan gitu loh? Bentar. Karena dalam perjanjian baru itu kata Yesus, apa yang kita makan itu halal, yang kedua itu haram. Itu kata siapa? Itu bukan berbicara babi. Itu bukan berbicara babi. Itu bukan berbicara babi. Itu bukan berbicara babi. Itu seenak kalian aja karena kalian suka makan babi. Sekarang Yesus itu melakukan pekerjaan itu nggak makan babi nggak Yesus? Kan tadi saya udah jelaskan, tapi dalam perjanjian lama itu memang Yesus makan babi dalam perjanjian baru. Yesus makan babi enggak? Tuhan bilang apa yang dimakan itu halal, yang kedua itu yang haram. Yesus makan babi tidak. Paham kan? Yesus makan babi enggak? Jadi yang dimakan itu halal. Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi tidak? Tidak, kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku kerjakan. Yesus tidak mengerjakan makan babi. Kenapa kalian makan babi? Makan babi itu bukan pekerjaan. Ya. Kata siapa? Yang dimaksud pekerjaan itu adalah seluruh yang Yesus lakukan sekaitan dengan perintah Bapa, gitu loh. Seluruh yang dilakukan oleh Bapa ini TikTok Bapa benci kali sama akunku ya. Ya, saya ulangi, makan babi itu bukan pekerjaan. Dari talu. Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku nggak makan babi. Muridku. Jadi aku nggak Natalan, muridku. Aku bersunat, muridku. Aku sujud, muridku. Aku menyembah Elohim saja, muridku. Jadi kalau percaya Yesus, jangan jadi Kristen. Gitu. Karena Kristen itu ya anti terhadap Yesus, anti terhadap ajaran Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, Kristen anti terhadap pekerjaan-pekerjaan Yesus. Gitu. Oke. Jadi
Jadi agama paling benar di muka bumi ini menurut Bang Suma itu Muslim. Ajaran Gitu. yang Yesus ajarkan, gitu aja sederhananya. Yaitu menyembah satu Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan, mengakui dirinya sebagai nabi utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Itu udah Jadi cukup tuh. kata Bang Suma itu agama paling benar di muka bumi ini di dunia ini itu cuman Muslim. Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera. Yesus mengajarkan kemudian ajaran shalom. Nah, terus kenapa kalian jadi Kristen? Itu loh jadi masalahnya. Jadi agama Kristen itu mengajarkan kasih, bukan mengajarkan Kasih, terlarang. kasih. Kristen Nenek jual babi. Hongkong, kasih Abang semua apa? paham kan? Apa yang Bukan kasih kalian yang yang berpuasa Kristen kita dilarang ajarkan jual kasih babi itu? kan aneh. Yang dimaksud Yesus, sorry, Jadi umat Muslim yang dimaksud Kristen ajaran kasih itu apa? Jadi umat Muslim itu hanya takut sama babi. Apa yang dimaksud ajaran kasih itu? Ya saling mengasihi. Mengasihi nenekmu kiper. Kasih saling mengasihi. Nenekmu kiper mengasihi di Kristen. Apa yang mengasihi di Kristen? Yesus melarang makan babi. Itu Anda makan babi itu mengasihi. Babi itu enak Bang Suma. Derita Mesti makan lu, dulu, biar rasa. deritamu, itu deritamu. Kalau enggak enak enggak mungkin dilarang. Jangan kau makan tai. Itu haram bagimu. Siapa juga yang mau makan tai? Tapi yang dilarang itu yang enak. Jangan makan Enggak ada babi. perintah makan tai. Karena itu haram. Kalau ada perintah dari Tuhan makan tai sama makan tai itu kan nggak ada. Di dalam kitabmu kata Paulus segala sesuatu hal. Jadi begini. Paulus kalau bahas mengatakan babi, segala itu sesuatu Bang Suma halal. cari Berarti kau di boleh dalam- makan tai. Di agamamu itu. Ayat Alkitab mana yang mengatakan tidak boleh makan babi? Coba Bang Suma cari. Ayat Imamat, Alkitab mana yang dilarang Imamat tidak boleh makan 11 babi? nomor 7. Imamat 11 nomor 7. Ya, Imamat itu perjanjian lama, sedangkan Tuhannya juga ada di perjanjian baru. Bilang dia begitu. Bilang dia. perjanjian baru. Perjanjian baru Yesus melarang babi. Matius 5 nomor 19. Babi itu enak Bang Suma. Silakan aja Anda makan. Toh enggak ada, masuk surga. tidak Masuk ada Yesus. larangan kepada Kristen makan babi, enggak ada. Yang dilarang makan babi itu cuman kami, umat Islam dan umat Yahudi. Kalian boleh bebas, mau makan tai juga kalian boleh. Tidak ada yang larang. Kristen itu enggak ada. Matius berapa? Matius 5 nomor 19. Matius berapa? Ulang. 5:19. 19 bukan nomor Matius 5. Enggak ada larangan di Kristen itu enggak ada. Enggak ada nabi yang diutus ke Dengar Kristen. Bang Suma, dengar saya baca, dengar. Dengar saya baca. Karena itu siapa yang menindakkan salah satu itu perintah Tuhan, hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkan kedamaian kepada orang lain, ia akan Bukan kedamaian, demikian. Kau baca aja salah. saya ulang ya Bang Suma, saya ulang. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Tuhan Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian dan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Mana yang bilang makan babi, mana yang larangan makan babi, yang mana? Itu tadi. Barang siapa yang meniadakan satu titik dari Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Babi itu, haramnya babi Jadi itu, yang saya tanyakan, Alkitab, haramnya babi itu yang bagian Taurat. saya tanyakan, kalau ditulis bagian dalam Alkitab, ditulis bagian dalam Alkitab. Tanya kan 10 hukum Taurat itu apa? Coba jelas. Haramnya babi Sabar. itu, Jadi haramnya babi itu bagian Taurat. sabar Bang Suma, bentar. Haramnya Jadi kalau ditulis di babi. sini, kalau ditulis ini barang siapa percaya pada Yesus tidak boleh makan babi, ya oke, saya tidak makan. Ini kan tidak ada. Barang Babi siapa enak, yang loh. percaya kepada Yesus
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, memegang perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jangan kau meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu perintahnya. Pekerjaan itu bukan tentang makan babi, pekerjaan itu ya. Oh, tidak bisa. Yesus berkeliling mengerjakan penginjilan itu untuk mengajak Bani Israel jangan sedikit pun melanggar hukum Taurat. Itu nggak boleh. Meskipun yang paling terkecil itu nggak boleh, kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun, maka dia menempati neraka jahanam. Itu dalil, jelas sekali itu dalilnya. Gitu. Nah, sekarang ada nggak perintah haramnya babi kepada orang Kristen? Nggak ada kan? Nggak ada. Mau tidur nih. Ada nggak nabi yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Jangan ini. Satu titik saja. Jadi kan tidak ada larangan yang tulis pasti bahwa tidak boleh makan babi dong. Tidak ada. Itu di dalam Matius 5:19 kan udah jelas itu. Yang paling terkecil, meskipun yang paling terkecil dalam Torah nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh. Begitu, saudara. Abang kan sudah belajar agama Kristen kan, belajar agama Kristen, tahu hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, abang tahu? Ya tahu, baca Keluaran 20, udah lengkap di situ. Coba, abang tahu coba. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain selain Bapa yang ada di surga. Jangan kau mengingini orang lain, punya orang lain. Jangan kau mengingini istri orang lain. Dan seterusnya. Itu ada 10. Ada jangan makan babi di situ kan? Nah, di situ dikatakan jangan ada ilah. Jangan makan babi di situ enggak? Jangan ada ilah lain. Dengar saya. Jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ya. Ketika Anda tidak mengilahkan yang lain, mengilahkan aku, maka apa maksudnya mengilahkan aku? Jangan ada ilah lain. Maksudnya mengilahkan aku adalah dengarkan segala perintahku, jangan perintah yang lain. Jangan kau dengar perintah yang lain. Harus perintahku saja yang kau dengarkan. Jangan ada ilah lain. Perintahku salah satunya adalah jangan makan babi. Kalau kau mengilahkan aku, ya jangan kau makan babi, karena itu laranganku, gitu loh. Kita orang Kristen hanya melakukan ajaran sesuai dengan kitab. Bila kitab tidak menulis tidak boleh makan babi. Memang tidak ada ya. Memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan bagi Kristen jangan makan babi. Kristen itu agama yang tidak pernah diwahyukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen itu buatan manusia, agama buatan manusia. Yesus tidak mengenal dari Kejadian sampai Wahyu biar bang semua bisa paham. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal kalian. Jadi kalian itu tidak ada larangannya untuk jangan makan babi. Tidak ada larangan Tuhan kepada Kristen. Kristen bebas. Bebas Kristen mau ngapain aja. Bebas kalian mau makan apa saja. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada Kristen. Itu lambang kutuk. Sahabat Dharma Wulang, syukran barakallah. Itu lambang kutuk. Salib itu lambang kutukan. Babi itu paling enak. Ya sudah, silakan kamu makan. Silakan kamu makan, itu makananmu. Silakan saudara. Enggak ada yang melarangmu makan babi. Ya, itu lambang salib itu bagi orang Yahudi itu lambang kutukan. Itu lambang kutuk. Itu tempatnya orang terkutuk dihukum. Orang terkutuk yang dihukum di situ. Silakan kau sembah orang terkutuk, silakan. Tidak masalah, nggak ada yang larang.
Oke, saya rasa cukup. Yang pasti Anda harus tahu bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut Siapa ajar begitu, Bang Yesus. Simo? Anda pengikut Yang ajar begitu gitu siapa? Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Agama Kristen itu agama asing. Agama asing Baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. itu Biar Bang bukan Simo bisa paham itu bukan firman apa Tuhan. yang Itu dijelaskan bukan dalam Alkitab. itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan kitabnya orang. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, yang gak ada hubungannya dengan agama. Agama Kristen itu agama asing yang dikenal oleh Yesus. Dabling saudara John. Kepring. Dabling. Oke. Dari mana nih saudara? Protestan, Katolik? Saya dari Krislam. Apa itu Kristen? Apalagi itu? Jurus Saya Paulus. dicap. Jurus Saya Paulus dicap lagi. Krislam. Tidak, Mikana panggil saya Krislam. Mikana panggil Anda Krislam. Kenapa Iya, bisa? karena Allahnya saya Bapak di surga dibilang Allahnya Kakak Suma juga. Jadinya saya dipanggil Krislam. Oh, sama Mikana. Iya, makanya saya bantai dia kemarin. Saya diblokir sama TikTok. Jadinya tidak bisa naik ke dia. Oh, diblokir sama Mikana, bukan TikTok yang blokir itu. Oh, sama Mikana. Iya. Mikana saya itu kira- Mikana itu yang Krislam karena dia pakai hijab. Bang Suma itu Tuhan ini apa? Baal. Katanya dia. Kamu mau jadi Baal, dia bilang itu. Yang ala-ala. Yang Baal itu dia. Menyembah batu mereka, katanya dia. Saya bilang Allahnya saya sudah diskusi sama Wafi. Sama, satu jurusan kita sama Wafi. Saya bilang itu. Allah sama kita. Cocok sudah kamu sama Wafi, sama Ustadz Wafi. Sama dia bilang itu. Sama Suma cocok sudah kalian, dia bilang itu. Kalau dia cocok dengan siapa? Nyembah anak orang. Dia cocok sama Yesua yang tidak ada yang lawan lagi Yesua Masia. Oh gitu. Iya. Iya. Dia tidak makan babi juga Bang Suma. Kalau di depan TV, di depan layar enggak makan babi dia. Nanti setelah live baru makan babi. Misalnya. Woi, sebenarnya dia yang Krislam Bang Suma, bukan saya Krislam. Oh, berarti dia yang blokir saya Bang Suma. Dia blokir. TikTok enggak mau blokir. Soalnya Allahnya kita tidak sama katanya dia Bang Suma. Allahnya dia itu tidak sama kayak saya katanya. Kalau kamu itu sama dengan Suma, kamu Allahnya Allah lain katanya. Kan dia tanya Tuhannya kamu siapa, dia bilang itu kan. Bapak di surga, aku bilang itu. Terus oh berarti Krislam kamu, dia bilang itu. Yang Krislam itu dia karena dia pakai hijab, pakai jilbab. Coba Bang Suma masuk ke dia. Saya mau nonton dulu kalian ini apa, kasih ajar dulu dia tuh. Dia itu antikristus. Itu dah Edis TV juga nggak percaya sama orang itu, nggak suka sama dia. Iya. Gangguan itu, dua-duanya gangguan. Koslet juga dia itu, berdua. Iya. Tapi penampilannya dia hijab semua ada di Alkitab. Dia kasih tunjuk saya Bang Suma. Ada di ayat Alkitab semua yang dia lakukan itu. Yang Itu tidak di makan babi, ada semua Bang Suma. Tapi Ada nggak penyebutannya menyembah Yesus? Ada nggak di Bible juga? nanti saya tanya lagi sama dia. Kalau masalah-masalah itu ada semua yang dia tunjukin Bang Suma. Cuman pengungkapan Allah itu dia tidak setuju Bang Suma. Iya, memang tidak harusnya orang Kristen menyebut Allah itu memang cocok. Karena sembahan kita berbeda memang. Oh memang berbeda Bang Suma. Iya kan, saudara menyembah siapa? Saya Bapa di surga ya Tuhan Allah sama Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus, melalui anaknya. Berarti dua. Tetap satu mereka Bang Suma. Hanya
hanya ini apa jadian. Kan Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan, Bang Suma. Kalau sekarang ini kedudukannya manusia menjadi Tuhan. Yang sekarang ini yang Bang Suma ini lakukan. Yang saudara sembah yang bernama Yesus itu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi manusia itu baru benar, Kakak. Makanya saya tetap pendiriannya saya tidak ikut sama Mikana kan. Di mana itu dalilnya Tuhan menjadi manusia? Ada di perjanjian lama itu kayaknya di apa Bang Suma? Di Sakaria apa saya kurang apa, tapi saya ini sudah iman ini tuh Bang Suma. Bagaimana kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Tidak, Tuhan tidak terbatas Bang Suma. Ketika dia menjadi manusia terbatas dia. Makanya dia lapar, haus, ketakutan, was-was. Pas jadi manusianya seperti begitu. Nah, berarti dia menjadi terbatas. Yang paling paham ini cuma lo yang kayak Cina itu yang ngomongnya lembut sekali itu lo, siapa kada namanya ini orang itu? Jeki Sembering apa tuh? Jeki Sembiring sudah blokir semua akun saya, diblokir sama dia. Oh, diblokir Kakak sama dia? Iya, diblokir. Tidak gentleman. Kalau berani buka apologet begitu harus gentleman dong. Harus terima betul sekali. Kekurangan, terima kelebihan. Bang Suma punya kelebihan, harus teguh dengan kelebihannya Bang Suma. Bang Suma punya kekurangan, terima juga kekurangannya Bang Suma, begitu. Iya betul. Berarti Tuhannya kita memang tidak sama Kakak Suma Tidak sama Bang, tidak sama. Oh, berarti benar Mikana berarti ya? Iya, betul. Oh. Oke dah Bang Suma. Kalau Bang Suma bilang tidak sama, ya tetap saya Bapak di surga, saya Bang Suma. Iya, silakan. Sehat selalu Kakak ya. Oke, terima kasih Saudara John. Terima kasih. Halo, selamat malam, Berboy. Selamat malam, Shalom. Assalamualaikum abangku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Elo? Apa ini? Apa ini bacanya Bang? Apa? Baca namanya ini. Apa namanya? El Gibor. Oh iya, El Gibor. Yang di foto ya? Iya, betul. Ya, Gmail. El Gibor. Bed. Oke, dengan res terakhir ya. El Gibor. Oke. Ya. Iya, dari mana kabarnya ini Bang? Baik. Ini Katolik Protestan atau apa ini? Ini mohon maaf ya, saya nggak open cam ini. Iya. Katolik Protestan atau apa? Saya dari Advent. Oh, Advent. Oke. Ya. Di sini syaratnya buka kamera Bang. Teman-teman di bawah tuh kadang kalau nggak buka kamera langsung diturunin sama mereka. Ada akun yang bisa buka kamera nggak? Ya? Jadi harus open cam ya Bang? Iya. Itulah risikonya kalau aturan sudah di ini nggak enak juga dilanggar. Halo, selamat malam saudara user. Ya, halo, selamat malam. Katolik Protestan, Abang? Protestan. Oke, sip. Mohon dikondisikan tema kita terkait percaya Yesus tidak binasa. Sepakat? Oke. Oke, silakan bisa dijelaskan. Silakan. Iya, sebelum saya menjelaskan, saya mau minta dulu sama Bang Suma, nanti diskusinya jangan kesana kemari ya, fokus aja sama temanya. Oke, baik.
Oke, saya mulai saja dulu dari temanya, percaya Yesus tidak binasa. Iya. Sebagai kaum Protestan, saya Siap. sepakat dengan ini karena memang itu Alkitabiah. Alkitabiah berarti itu ada tertuang di dalam ayat Alkitab sebagaimana perkataan Yesus sendiri. Kalau Bang Suma cek dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Iya. ya, di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, begitu kira-kira ya. Yohanes Putus-putus Bang ya? iya, Sudah? sudah. Iya. Oke. Pada Boleh saya bernarasi? silakan. Oke, Kita ini tukar ya, pendapat. tema ini sangat ya. Percaya Yesus tidak binasa yang kekal. Kalau saya melihat yang ingin saya katakan bahwa ketika Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya itu terbelah, terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Yang percaya adalah yang mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Itu yang percaya, orang-orang yang memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Yang kedua adalah kelompok yang tidak percaya, yaitu kelompok yang menerima kebinasaan. Mereka melampiaskan ketidakpercayaan mereka dengan berupaya membunuh Yesus. Jadi, salib itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya. Karya orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal. Orang kalau percaya Yesus pada saat itu mustahil menyalibkan. Membiarkan Yesus pasti untuk melakukan penginjilan kepada kaumnya. Itulah orang-orang yang percaya. Nah, kelompok yang tidak percaya inilah yang kemudian menjadi Kristen. Lalu memutarbalikkan keadaan, Kristen itu orang percaya loh. Percaya apanya? Kalau percaya ya jangan salib Yesus dong. Kalau percaya biarkan Yesus melakukan penginjilan. Biarkan Yesus melakukan kemudian mujizat-mujizatnya. Jangan malah dihentikan dengan cara disalib. Jadi penyaliban itu adalah tata cara kerja orang-orang yang ingin menghentikan misi Yesus menyelamatkan dunia. Penyaliban itu adalah bukti nyata kalau orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen adalah orang yang lahir percaya kepada penyaliban. Berarti orang-orang Kristen menerima hasil karya dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Gitu, silakan. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Oke. Bagi kami orang Kristen itu memang benar, kami percaya kepada proses penyaliban itu adalah sebagai bahagian daripada rancangan Allah di dalam Yesus Kristus untuk jalan keselamatan. Ya, tanpa proses penyaliban, ini teologi kami ya. Tanpa proses penyaliban, maka keselamatan itu tidak bisa akan dapat kita miliki. Karena apa dasarnya? Karena pada dasarnya hukum Taurat itu tidak mampu menyelamatkan. Sejauh mana manusia berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap perbuatannya, itu pasti tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya. Hanya berasal daripada kasih karunia Allah, ya, pemberian secara cuma-cuma yang menyelamatkan itu. Jadi bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi oleh karena pemberian Allah, ya, pengasihan Tuhan. Ya, begitu kira-kira, Bang. Oke, baik. Kalau dalam
pembicaraan Bang Suma yang sebelumnya saya ikuti juga, mengapa Yesus itu disalib, ya, mengapa Tuhan Yesus itu Tuhan itu menjadi manusia, ya memang sebenarnya ada kaitannya dengan perjanjian lama, Bang. Ada kaitannya dengan pada waktu kejadian yang ada di Taman Eden, kan, yang dimana manusia pertama itu melakukan dosa dengan melanggar perintah Allah, maka yang harus dihukum adalah manusia, Bang. Ya kan? Tidak bisa. Masa yang melanggar perintah Allah itu adalah manusia, lantas yang dihukum adalah Tuhannya. Karena itu Allah di dalam anaknya Yesus Kristus itu datang ke dunia, ya, bukan dalam rupa Tuhan, tetapi menjelma dalam rupa manusia agar supaya terjawab logikanya. Yang melakukan kesalahan pada awalnya adalah manusia, maka yang harus dihukum itu pada akhirnya juga haruslah manusia. Dan Yesus itu mewakili daripada semua manusia yang berdosa di dunia ini. Begitu kira-kira, Bang. Iya, tadi Anda di awal mengatakan jangan kemana-mana. Ini sekarang Anda melanglang buana kemana-mana. Kita fokus kepada tema aja, Bang. Percaya Yesus tidak binasa. Jangan untuk fitnahan terhadap Adam itu tidak usah dibawa. Nanti Anda keteteran di situ. Oke, saya tanggapin. Baik. Saya tidak kemana-mana. Saya masih tetap berbicara tentang keselamatan. Kan ini karena percaya Yesus tidak binasa itu kan percaya. tentang keselamatan. Percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada yang lain. Oke. Sekarang saya ingin mengerucutkan materi. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya yaitu Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda setuju dengan dalil itu? Ya memang itu tercatat di dalam Alkitab. Oke, baik, berarti Anda setuju. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan, yaitu mujizat-mujizat, dan mereka percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum ada penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Jelas itu dapat memperoleh keselamatan. Hidup kekal. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah yang tidak diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka ingin menyalib Yesus. Sehingga yang terjadi adalah upaya mereka untuk menghentikan Yesus. Jadi karena mereka tidak ingin orang percaya kepada Yesus, maka mereka berusaha untuk menyalib. Nah, Anda sudah melontarkan. Ini secara fitrah Anda mengakui bahwasanya orang-orang percaya kepada Yesus meskipun tidak ada penyaliban, mereka sudah memperoleh hidup yang kekal. Setuju ya? Jadi, jadi kalau kita ingin hidup kekal, cukup percaya Yesus sebagaimana orang yang percaya Yesus sebelum penyaliban. Ngapain ribet? Ngapain harus fitnah Adam? Ngapain harus membatalkan Taurat? Ngapain harus membunuh anak orang? Ngapain harus ada bangkit dari kubur hari ketiga? Ngapain? Kalau ternyata percaya Yesus adalah Mesias yang diutus Tuhan kepada kaum Bani Israel, bisa memperoleh hidup kekal. Udah begitu doang, begitu aja, nggak usah ditambah-tambahin. Harus ada sandiwara salib. Begini Bang, begini saya tanggapi ya. Begini, saya sabar. Ini sedikit. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa keselamatan itu sudah diperoleh dengan mempercayai Yesus tanpa ada penyaliban, ingat, penyaliban ini terjadi berasal dari orang-orang yang tidak menginginkan Yesus untuk dipercayai. Dengan kata lain, supaya orang tidak selamat, maka lakukanlah penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk menghentikan keselamatan manusia. Sampai di sini paham? Bisa saya tanggapi Bang? Silakan.
Oke, ini terkait dengan topik yang Bang Suma angkat, yaitu percaya Yesus itu tidak binasa. Menurut saya, kita fokus saja untuk kehidupan kini dan ke depan. Kehidupan kini dan ke depan. Terkait dengan kehidupan yang sebelumnya, ya, kehidupan yang sebelumnya itu memang tadi saya katakan bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan itu untuk semua orang kan, ya. Tetapi pada akhirnya juga itu kita akan kembali kepada kehendak Allah sendiri. Jadi kita artinya juga sepenuhnya menyerahkan kepada kehendak Allah, ya. Tetapi maksud saya ini topik yang abang angkat ini, kita berbicara saja untuk keberadaan kita pada hari ini dan ke depan. Kita yang masih memiliki tanggung jawab untuk hidup, apa yang sebenarnya yang harus Jangan kemana-mana bang, ini ke tema aja. Mau dia dulu, sekarang maupun yang akan datang, percaya Yesus selamat. Ikan penggarisannya adalah penyaliban itu adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan orang percaya kepada Yesus. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Begini logika abang sebenarnya, logika abang sebenarnya hendak mau menyamakan atau menyetarakan dengan kehendak Allah, ya. Hendak mau mencari tahu apakah Allah ini hendak mau menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya. Itu buat saya itu tidak, itu adalah bukan Anda salah. Kita dudukkan logika sehat ini berdasarkan dalil. Itu dulu, jangan bawa doktrin dulu, jangan bawa doktrin. Jangan bawa doktrin. Tadi tadi sudah sepakat, orang yang percaya Yesus tanpa penyaliban itu selamat, memperoleh hidup kekal. Betul tidak itu? Begini Bang Suma, logika Bang Suma itu seakan-akan hendak mau samakan tentang apa yang Tuhan Allah kerjakan. Kita tidak bisa sampai ke situ, Bang. Kita tidak bisa sampai ke situ. Kenapa lari kemana-mana? Yesus dipercayai oleh murid-muridnya tanpa penyaliban. Murid-murid yang percaya tanpa penyaliban ini memperoleh hidup yang kekal. Itu aja dulu. Iya, jadi artinya begini, kita fokus saja untuk kehidupan kita yang ada pada zaman sekarang ini dan untuk ke depan terkait. Ya, terserah. Mau mempertanyakan. Terserah Anda. Kalau Anda ingin menyembunyikan kebenaran, terserah Anda. Tapi jangan Anda batasi saya. Iya. Kalau persoalan abang hendak mau mempertanyakan bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus itu bisa selamat atau tidak, itu saya rasa abang hendak mau berusaha agar supaya logika manusia itu akan setara dengan kehendak Allah. Ajaran kami Kristen tidak sampai ke situ, Bang. Nanti Anda tinggal uraikan itu. Dengarkan saya nih, simpulnya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal. Orang Yahudi seketika itu melarang misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Orang Yahudi ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus untuk menghentikan agar jangan Yesus menyelamatkan manusia. Apa yang mereka lakukan? Ingin Yesus mati. Sebab kalau Yesus tidak mati, maka banyak orang yang akan selamat memperoleh hidup kekal. Supaya banyak orang yang tidak selamat, maka Yesus dibunuh. Artinya, dengarkan. Kalau dibiarkan Yesus hidup, maka semakin banyak orang yang selamat. Supaya orang tidak selamat, kita bunuh Yesus. Nah, artinya penyaliban ini adalah cara menghentikan keselamatan yang Yesus bawa. Supaya Yesus tidak menyelamatkan manusia, bunuh Yesus, salibkan Yesus, biar tidak ada lagi orang yang selamat. Catat itu dulu. Begitu Kristen muncul, di balik keadaan itu, hal yang membuat orang tidak selamat, yaitu menyalib Yesus, justru di Kristen, di meja Kristen, di mimbar gereja, diajarkan penyaliban itu justru menyelamatkan. Gini saja, Bang. Ini ajaran yang jelas-jelas menyesatkan manusia. Bang Suma, begini saja Bang Suma.
kita biar berdiskusi sampai pagi tidak akan bertemu karena saya sudah bisa menilai bagaimana cara berpikir Bang Suma itu. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu. Biar kita Oke. berdiskusi sampai pagi tidak akan bertemu. Oke, Bang. baik. Coba Anda jawab singkat. Penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dieksekusi oleh orang Romawi itu untuk menyelamatkan manusia atau menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan? Jawab. Sudah Bang Suma, saya sudah paham cara Ya, dijawab dulu, berpikir dijawab Bang dulu. Suma itu kemana. Sudah. Dijawab dulu. Kita tidak akan itu nanti tidak akan Penyaliban yang dilakukan orang-orang Yahudi yang eksekutornya adalah Romawi itu untuk menghentikan misi penyelamatan manusia oleh Yesus atau untuk menyelamatkan orang. Penyaliban ini. Pertanyaan ini Bang hanya akan kembali kepada apa yang kita percakapan tadi di awal Bang. Jadi tidak akan bertemu Bang. Ya. Penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus itu untuk menyelamatkan dunia atau untuk menghentikan misi penyelamatan yang dibawa oleh Yesus. Itu sama dengan apa yang sudah Abang pertanyakan tadi dari awalnya. Itu akan nanti Jawaban Anda apa? berputar terus di situ. Jawaban Anda apa? Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau penyaliban itu untuk menghentikan misi penyelamatan? Sudah next saja Bang. Nanti lain waktu saja Bang. Oke. Thank you. Jadi sekarang Anda mau turun? Iya, nanti lain waktu saja. Oke, siap. Makasih. Silakan Anda istirahat, silakan Anda renungkan. Yang pasti saya sudah menyampaikan. Salib adalah upaya menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa dari Tuhannya. Lalu kemudian orang-orang Roma Yunani menjual penyaliban adalah untuk menyelamatkan dunia. Iblis itu licik, saudara-saudara. Jangan dikira iblis itu tidak sanggup membuat kepala ente meleleh. Hanya orang-orang yang mendapatkan ilham, orang-orang yang mendapatkan akal sehat, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, yang bisa sampai kepada derajat kebenaran. Camkan itu baik-baik. Penyaliban itu adalah misi yang dilakukan oleh kekuatan di belakang orang-orang pelakunya, termasuk yang merasuki Yudas, untuk menghentikan misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Jadi jika percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jangan menerima pekerjaan orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Matius 21:31 kata Yesus, lebih dulu pesundal pemungut cukai masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, bukan percaya kepada penyaliban. Penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa dari Tuhannya untuk kaumnya Bani Israel. Ilmu Anda belum sampai ke situ. Tetapi ingat. Kami umat Islam sudah melampaui batas 0 terhadap Bible. Kami mengkaji, kami menelaah, kami paparkan, kami uraikan, kami sampaikan. Apa yang ada tertulis, itulah yang kami uraikan, itu yang kami sampaikan. Sekarang tinggal Anda renungkan, apakah yang Anda lakukan hari ini itu adalah benar, atau apakah yang Anda imani hari ini itu adalah hal yang bertentangan dengan misi kedatangan Yesus. Demikian. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Islam. Islam, Bang. Oh, iya. Ada yang ingin disampaikan? Kenapa kok selalu membanding-bandingkan agama itu kenapa? Supaya Anda bisa waras terus, jangan sampai ikut-ikutan gila. Oke, Bang. Itu Gitu. aja. Ya, jangan sampai gila ya.
Oke. Ya, tetap di Islam biar waras. Silakan teman-teman naik. Percaya Yesus tidak binasa. Hah, mantap kali, Wah. Assalamualaikum Bang Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Saya dari Lampung. Agamanya maksudku. Oh, agamanya Islam, Bang. Oh, yes. Ada yang ingin disampaikan? Saya mensupport semua kegiatannya, Bang. Seru. Iya, alhamdulillah. Dengan cara apa Anda mensupport kegiatan saya? Selalu mengikuti TikTok-TikToknya, Bang. Saya sering Oh, lihat. keren sekali. Thank you. Masya Allah, luar biasa. Keren. Terima kasih banyak abangku. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ya, Ya, amin. oke. Ada lagi? Ya, ini apa Bang mau tanya, apa namanya? Sebenarnya itu Yesus itu tidak disalib gitu kan maksudnya Bang itu. Judul di atas itu gimana itu Bang? Judul itu percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Oh iya, berarti maksudnya yang disalib itu bukan Yesus gitu kan Bang? Bukan Nabi Isa. Ya, bukan Nabi Isa maksudnya ya. Ya. Oke, siap Bang. Makasih. Oke, ada lagi? Bang. Oke, Ya, thank Bang. you. Makasih Bang. Siap, 86. Jadi teman-teman sekalian, kalau mendukung Bang Suma itu, ya tap-tap layar, ya kan ya, posting ulang, kemudian nonton di YouTube-nya Bang Suma. Tadi kupikir, lalu apa yang Anda bukti nyata untuk mensupport Bang Suma? Ini Bang Suma, saya mau tanya. Aku tuh mikirnya gini, apa yang Bang Suma butuhkan selama berapologet? Mungkin saya bisa bantu. Ya mungkin mau ganti HP yang RAM-nya lebih tinggi. Atau mungkin mau laptop. Atau mau dibayarkan wifi-nya tiap bulan gitu. Berapa Bang Suma bayar tiap bulan wifi-nya? Masya Allah. Aku mendukung sepenuhnya. Mendukung apa? Wong cuma naik aku dari Lampung. Sehat Bang Suma. Itu mah bukan mendukung namanya. Itu pansos. Kalau mendukung itu, Bang Suma butuh apa? Setiap hari kalau Bang Suma live itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh itu makan apa aja? Apa minumnya? Gitu loh. Ini mendukung aku mendukung sepenuhnya. Ya terus mendukungnya apa? Itu temanya apa maksudnya? Itu bukan mendukung abangku. Itu dukung. Coba tengok teman-teman kita di bawah. Setia dari saya live sampai tutup tap-tap layar. Ya kan? Tap-tap layar, kirim-kirim gift. Apalagi banyaklah yang mereka lakukan bentuk dukungan. Bukan naik ke sini. Ini Bang, saya mendukung sepenuhnya. Apa dukung? Dukung apa? Oh, dukung. Oh, itu bukan mendukung, itu mengganggu. Mengganggu itu namanya. Mengganggu. Dukung itu tap-tap layar, posting ulang, terus kemudian ke YouTube, subscribe YouTube-nya Bang Suma, nonton, baru tap-tap bagi-bagi kemana-mana YouTube itu baru. Mendukung kok, aku mendukung Bang Suma, saya sudah nonton 3 tahun. Bang Suma 4 tahun aku nonton. Teus dukungannya apa? Nonton doang. Oh, terima kasih. Ya, itu sudah bagian dari mendukung sebenarnya. Bercanda ya teman-teman. Bercanda.
Tapi kalau mendukung itu ya sekiranya ya sama teman-teman kita yang lain, adikku, ya abang gimana udah lama kamu tuh ya aku kirim celana dalam ya 2 lusin. Nah itu baru mendukung. Oh mendukung kok naik pansos piye tuh mas. Tolong buka sendiri Komal buka sendiri Komal terus situ halo nama saya ini ada apakah ada apa dengan cinta daun deka. Coba lihat yang di YouTube itu. Kencang kali mereka kan typing. Wah keren sekali bang. Halo selamat malam. Iya, kenapa hina kali pendukungmu kamu buat Bang Juma? Hah? Apa ini? Kenapa dihina kali pendukungnya? Kenapa Bukan, dihina hina. kali pendukungnya? Maksudnya dihina gimana? Maksudnya dihina gimana? Ya dia dengan dia dengan senang hati datangnya membilang kalau bersupport Anda malah Umat Paulus kalau bicara Umat Paulus memang kalau bicara gini-gini. Ayo buka kamera kita diskusi, nggak usah kemana-mana. sekali berhati baik lah. Iya buka kamera lah, kita diskusi, nggak usah kamu ngumpet. Silakan. Ya bentar, apa yang mau kita bahas Juma? Itu tema matamu pakai. Itu matamu kalau masih berfungsi itu sudah ada temanya itu. Pakai matamu. Kebetulan mata aku lagi sakit sekarang ini tadi kena cahaya las gimana tuh? Oh sama seperti Paulus berarti. Kelihatan lampu mobil truk dibilang Tuhan yang turun dari langit. Hah? Gimana? Tuh judulnya tuh. Gimana? Iya. Percaya Yesus. Tidak binasa ya jelas lah. Tidak binasa, Kalau percaya jelas Yesus lah. tidak. Kalau percaya Yesus. Jalan satu-satunya. Terus kenapa kamu jadi Kristen kalau gitu? Sudah tahu Yesus dipercaya, kenapa jadi Kristen? Aku serius nanya. Ya. Kenapa kamu jadi Kristen kalau percaya Yesus? Jadi menurutmu kalau percaya Yesus bukan umat Kristen gitu? Iya. Ya umat Kristen umat yang mempercayai. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Di mana? Bukan itu, gini. Kekristenan itu bukan masalah, itu kan Kristen itu kan tulisan. Sekarang apa yang diajarkan di dalam? Apa yang diajarkan Yesus? Apa yang diajarkan Yesus di dalam Kristen itu apa? Apa yang diajarkan di dalam? Iya itu pertanyaan saya. Yang diajarkan Kristus, yang diajarkan Kristen, yang diajarkan Yesus, yang dipraktikkan Kristen hari ini itu apa? Ajaran kasih kita jalankan Juma. Jalan kasih. Itu aja terus. Ayo, itu aja terus. Jalan kaci. Jalan kaci. Kita percaya. Ajaran kaci. Kita mempercayai dia. Apa ajaran kaci di bahwa Kristen dia- itu? Ajaran kaci di Kristen itu apa? Kita mempercayai kalau dialah jalan satu-satunya jalan kehidupan. Ya kalau jalan satu-satunya itu, kalau Yesus itu jalan satu-satunya, terus kenapa milih jalan Kristen? Ini menurut sepengetahuan Anda Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Jadi Kristus itu Kristus belum tentu Yesus. kita bilang Yesus Kristus. Iya Kristus itu banyak. Waspadalah kepada Kristus palsu. Itu aja dari Iya makanya sekarang siapa? Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan kamu ke gereja hari Minggu? dari dulu itu aja bantah. Mulai bengkok dia langsung. Kristus mana yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kau tidak bersunat? Membisu lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu Natalan? Oke. Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu makan babi? Udah. Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu kemudian untuk menyembah 3 Tuhan? Bengkok lagi. Kristus mana? Kristus mana? Ayo. Kristus mana tuh? Ya Tuhan, ngoceh aja kan cuma. Kristus mana? Kristus mana yang kau sembah? Kristus mana? Aja kau.
Ngoceh aja kau, ngoceh. Nggak kau kasih lawan debatmu ngomong. Aku mengajarkan kamu kebenaran. Ku bilang lepaskan doktrinmu dulu. Lepaskan doktrin. Yesus itu mau dipercayai. Ketika kita percaya Yesus, kita memperoleh hidup kekal, tidak binasa kita itu. Tapi percaya ini, percaya kepada pekerjaan Yesus. Dan kalau percaya mengikuti pekerjaan Yesus. Dalilnya ada Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 21. Jika kau percaya kepada aku, kata Yesus, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukan perintahku itu, dialah yang mengasihi aku. Selalu bilang kasih, kasih. Apa yang kasih di agama kalian itu? Apa yang kasih di Kristen ini? Serius nanya, serius. Apa? Apa yang kasih di Kristen? Nanya aku serius loh. Yang mana yang kasih di Kristen itu? Yang mana? Serius aku nanya, gak main-main. Ada gitu kasih yang di Kristen? Ada. Kasih musuhmu, ya kan itu cuma ucapan. Prakteknya gimana? Nama yang bagus, Paman. Halo saudara para. Buka kamera silakan. Gak bisa. Kenapa lagi? Kena lagi. Penyakit Paulus kena lagi kau. Belum mengikutku masih sedikit. Mana ada? Ini aku sudah kirim permintaan kok. Pandai-pandai Paulus, benar-benar murid Paulus ini. Berdusta dalam segala hal. Yang penting demi kemuliaan Yesus. Berdusta tidak apa-apa. Buka kameranya dong. Aku udah kirim permintaannya. Gak bisa. Sudah itu bisa. Udah aku kirim. Cak Ayu. Kirim lagi. Tuh buka. Buka. Pakai masker aja kalau nggak pede. Kayak aku ini. Silakan. Nggak bau ke mulutnya. Enggak dong. Orang Muslim. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah. Yang bau mulut itu yang makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, makan kera. Itu yang bau mulutnya. Berjam-jam itu. Nggak bau mulutnya. Alhamdulillah. Saya bulan puasa pun mulutku bau kasturi. Bau Ayo. Kan yang tahu aku. Kan aku yang tahu. Bukan kamu yang tahu. Aku yang tahu. Aku yang tahu, bukan kamu yang tahu. Kalau kamu habis makan babi, mulutmu bau babi. Habis makan anjing, mulutmu bau asu. Itu baru betul. Mau buka kamera nggak nih? Nggak bisa. Oh ya udah, kamu dibawa. Kamu dibawa, jangan lupa rapikan sendal. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, Burunda Bang Juma. Waalaikumsalam, saudaraku, silakan. Bentar Bang Juma, saya mau bertanya aja. Itu kan ada film dokumenter yang pernah diputar tuh di TV setiap Natal itu tentang penyaliban Yesus itu. Itu benar apa enggak itu alur jalan ceritanya Bang Juma? Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah nonton, abangku, maaf, saya nggak pernah nonton filmnya. Halo, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana bang? Iya, aku sebenarnya masih mau belajar ini bang. Boleh? Iya, boleh. Iya, percaya Yesus tidak binasa. Ya, ini dari mana ini? Salam kenal dari Papua bang. Oke, Protestan, Katolik? Katolik. Ya? Iya, sesuai judul kan. Ini kan saya mau belajar juga. Percaya Katolik Yesus. atau Protestan bang? Saya Katolik bang.
Katolik, oke. Bisa buka kameranya? Silakan. Silakan Bang. Anda aman di sini? Iya, silakan. Oke. Saudara kita Bang Joks. Selamat malam. Waalaikumsalam Abang. Ada yang bisa dibantu? Oke, saya turun. Ya, makasih abangku ya. Salam kenal ya. Sehat-sehat selalu. Oke, silakan Bibilum. Iya. Jadi judulnya ini abang bertanya ke atau apa? Percaya Yesus tidak binasa. Iya, Abang yang membahas orang-orang atau gimana? percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Iya. Maksudnya ini abang bertanya ke orang atau? Iya, bertanya. Ke orang. Bertanya. Oh iya. Kalau bertanya kan saya Katolik ya kan? Iya. Nah, kan abang bertanya kepada saya berarti saya jawab ya betul. Atau percaya Yesus tidak binasa. Oke, terus kenapa abang jadi Katolik kalau begitu? Saya jadi Katolik. Ya karena kan katanya kalau percaya Yesus tidak binasa, kenapa nggak percaya Yesus saja? Kenapa harus jadi Katolik, Bang? Begini, kalau pemahaman saya Bang, saya juga belum paham banget. Maksudnya saya Alkitab ya paling dengaran aja toh. Saya Katolik. Kalau saya lahir di Muslim, toh lingkungan Muslim, orang tua Muslim, keturunan Muslim, mungkin saya Muslim juga, saya tidak tahu ya. Karena saya dibaptis kan saya masih kecil belum paham apa-apa. Saya pikir sebaliknya Bang Jumas juga seperti itu. Toh sejak kecil itu kita dididik dengan agama yang sudah dianut oleh keluarga kita gitu kan, orang tua. Nah, karena saya Katolik, ya itu saya percaya Yesus itu tidak binasa gitu. Bukan agama ini kan kalau menurut saya itu kan seperti sebuah organisasi gitu. Organisasi, makanya ada agama Katolik. Kalau pemahaman saya ya, agama Katolik itu sebuah organisasi, itu kan yang diciptakan oleh manusia. Maksudnya dibentuk sebuah organisasi atau sekte. Atau sekte. Tapi di dalamnya dia memuat ajaran-ajaran seperti kelahiran Yesus atau dari kejadian penciptaan langit dan bumi begitu. Memang kalau pemahaman saya kan Yesus atau Allah itu dia tidak mau kasih tahu bahwa agama ini gitu harus ikut agama. Dia tidak kasih tahu agamanya, tapi dia berbicara tentang kebenaran dan kebaikan. Toh seperti itu pemahaman saya Bang Juma. Bagaimana? Oke, ternyata bisa berhenti juga. Saya masih baru ini Bang. Aku pikir mau terus sampai subuh ngomongnya. Oke, jadi yang Anda sampaikan barusan itu ada benarnya ketika Anda mengatakan Anda lahir sebagai Muslim, makanya Anda Muslim. Saya lahir sebagai Katolik, makanya saya Katolik. Tapi ada bedanya abangku. Ketika saya lahir sebagai Muslim, kitab saya itu merongrong otak saya untuk difungsikan. Alkitab saya, yaitu Al-Quran, memaksa otak saya untuk mengenal Tuhan saya dengan akal sehat. Memaksa saya beragama dengan menggunakan akal sehat. Afala tatafakkarun, afala ta'khirun. Bible, saya tidak temukan satu data pun selain daripada perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Kalau di Al-Quran, perintahnya jelas. Begitu saya menjadi seorang Muslim, dari kecil saya belajar Quran. Al-Quran saya mengajak saya untuk berpikir, untuk berakal, untuk berlogika di dalam beragama. Nah, sedangkan setelah saya belajar Bible, justru pelarangan menggunakan akal itu jelas tertulis di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 9 nomor 19. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan di situ untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus Yesus. Itu poinnya. Nah, kembali kepada tema Bang, ketika dikatakan percaya Yesus tidak binasa, berarti kalau percaya Yesus tidak binasa, ya harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus sebagaimana apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14:12. Jikalau engkau percaya kepadaku,
maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, pekerjaan yang Yesus lakukan tidak akan menghantarkan manusia itu menjadi Kristen, Katolik. Tidak ada. Bagaimana Yesus mau jadi Katolik kalau kita ikuti praktik pekerjaan Yesus? Hari Sabat Yesus ibadah. Dia sunat, dia sholat, sujud dalam beribadah. Dia tidak makan babi. Kemudian dia menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi Katolik? Jadi saya katakan justru Katolik ini adalah bukti nyata bahwa orang ini tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Karena kalau percaya Yesus, kenapa jadi Katolik? Harusnya menjadi pengikut Yesus, yaitu Yudaism atau orang-orang Yahudi praktisi Torah. Saya kira begitu. Silakan. Berarti Bang Juma melihatnya karena Yesus sunat dan Katolik tidak sunat, begitu Bang? Semua pekerjaan Yesus itu tidak dilakukan oleh Katolik. Satu contoh kan. Sip. Nah, pekerjaan Yesus itu kan Yesus lahir itu kan dia mengikuti, kalau pemahaman saya dia mengikuti hukum Taurat, yaitu hukum yang diterima Musa. Nah, makanya dia sunat Yesus. Nah, setelah Yesus mati, setelah Yesus lahir dan mati dan hidup kembali, itu sudah penggenapan firman itu yang tertulis di hukum Taurat. Jadi makanya kalau Katolik itu sekarang itu kan tidak sunat. Kalau karena kita ikut yang bukan hukum Taurat lagi, hukum Musa lagi gitu. Sebenarnya gini Bung, hukum Musa itu memang tidak pernah diperuntukkan untuk orang Katolik, gak pernah. Hukum Musa itu hanya terikat mengikat orang-orang Yahudi saja. Iya betul. Seperti itu. Jadi tidak boleh dijadikan alasan bahwa kami enggak lagi orang Roma Yunani itu hidup di bawah hukum Taurat. Karena Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Gitu abangku. Karena jadi Bang Juma, kalau menurut gimana? Kalau di Katolik, pemahaman saya begini. Sejak Adam dan Hawa melakukan kesalahan, itu umat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu Allah merencanakan penyelamatan umat manusia, dengan datangnya Yesus. Sebelum Yesus datang itu sudah ada nabi itu bernubuat tentang kedatangannya, sampai seperti Musa juga itu jadi nabi, karena itu sebuah rencana penyelamatan supaya sampai datangnya Yesus, anak tunggalnya begitu, Bapa datang ke dunia ini. Jadi memang benar kalau Musa itu untuk Bani Israel, khusus Bani Israel, maksudnya dia sebagai nabi itu khusus Bani Israel. Karena dia datang untuk menyiapkan jalan bagi Allah, Yesus begitu. Kalau Yesus ini rencana besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu bagaimana? Jadi Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dengan cara mengutus Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus akan selamat dan tidak binasa, betul? Betul. Nah, orang-orang yang percaya Yesus sebelum terjadi penyaliban itu memperoleh hidup kekal enggak? Orang-orang yang percaya Yesus sebelum terjadi penyaliban. Kalau pemahaman saya waktu itu kan murid-murid Yesus itu kan yang sering mendengar cerita tentang Yesus, tentang kerajaan surga, tentang apa kan. Maksud saya mereka belum terlalu paham itu tentang kebangkitan, karena mereka belum dikaruniai oleh Roh Kudus begitu. Iya, jadi mereka asal ikut. Mereka waktu Yesus masih hidup, mereka hanya asal ikut gitu. Maksudnya belum terlalu paham
tentang misi Tunggu. besar itu gitu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah orang-orang yang percaya sebelum penyaliban. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Nah, oke, kalau bukan begitu, orang yang menyalib Yesus itu orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus? Orang yang menyalib Yesus. Sebetulnya kalau menurut saya kejadian waktu itu kan ada unsur-unsur politiknya juga toh tentang Iya, makanya saya bertanya, orang yang menyalib Yesus itu orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, makanya menyalib. Kalau orang yang menyalib Yesus itu saya tidak tahu karena itu tidak ada tertulis orang yang melakukan penyaliban, tapi yang perintah menyalibkan Yesus itu kan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi juga. Nah, itu maksudku. Yahudi. Yang memerintahkan menyalib Yesus orang percaya Yesus atau tidak percaya? Orang itu tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya. Karena begini, yang mereka tunggu-tunggu itu kedatangan toh orang Israel. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus kan? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda jadikan sebagai keselamatan penyaliban itu? Begini, kalau saya melihatnya dia tidak hanya di penyaliban itu saja, makanya saya percaya karena saya melihat seutuhnya kejadian tentang penyelamatan umat manusia. Apa itu? Ya dari kejadian dari semua wahyu, semua nabi-nabi. Itu kan kedatangan. Terkait dengan Kristen, apa yang menyelamatkan Kristen kalau bukan penyaliban? Begini, Yesus itu kan sudah dibuatkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara? Dengan cara darahnya sebagai kurban. Berarti dengan cara tidak percaya kepada Yesus. Itulah yang saya katakan. Tidak mungkin jadi Katolik kalau percaya Yesus. Saudara, orang yang menyalib Yesus, Anda sudah katakan orang yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu yang menyalibkan. Betul, kalau orang yang menyalibkan Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti yang tidak percaya itu, yang salib Yesus itu akan binasa karena tidak percaya. Nah, berarti keselamatan Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, bukan begitu juga. Lalu bagaimana dong? Itu melihatnya kalau menurut saya itu terlalu sempit. Begini. Penyaliban itu terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang binasa yang melakukan penyaliban. Berarti ketika orang Kristen selamat karena darah Yesus tertumpah, berarti berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan begitu juga. Lalu dari mana penyaliban ini kalau bukan dari orang yang tidak percaya? Begini. Karena sudah dinubuatkan. Nah, itu selalu dinubuatkan. Bukan, maksudnya kalau lihat pendek-pendek begitu ya tidak ketemu lah Bang Juma. Kenapa selalu dinubuatkan? Berarti Tuhan sudah menubuatkan Yesus diutus untuk tidak dipercayai, begitu? Dia diutus, dia datang untuk mati, untuk datang ke dunia ini dan untuk mati dan hidup kembali. Aduh, tadi Tuhan mengutus Yesus karena mengasihi dunia ini supaya Yesus dipercaya, bukan supaya Yesus disalib. Bukan begitu. Iya, Yesus diutus supaya kita percaya kan? Dia datang memang untuk mati. Di mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Silakan. Tunggu, soalnya saya juga kurang baca. Kalau saya baca satu hari mungkin. Pendeta aja sudah bertahun-tahun dia membaca. Bukan. Saya cari dulu ya. Silakan.
Tengoklah kan temanya. Tengoklah temanya ini. Percaya Yesus tidak binasa. Berarti kalau percaya Yesus, jangan salib Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, jangan kau salib. Sekiranya seluruh Bani Israel percaya Yesus, ada nggak penyaliban? Nggak ada penyaliban. Nggak ada penyaliban, tapi dia tetap mati, Bang Juma. Bunuh diri. Bukan bunuh diri lah, terlalu Jadi? kecil lah itu kalau bunuh Lalu diri. keselek biji kedondong. Karena dia datang itu memang dia datang untuk mati dan ya hidup. Ya kalau semua orang percaya dia, siapa yang mau membunuhnya? Pasti ada aja lah. Ada aja Kenapa harus mati sementara kedatangannya adalah hanya untuk sekedar dipercayai doang? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya udah percaya aja Yesus itu Mesias, sudah selesai, ngapain harus disalib? Ya kan bukan kita yang salib, orang-orang yang tidak percaya itu. Berarti Anda menerima keselamatan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan begitu juga, itu hanya sebuah jalan aja. Jadi gimana? Mereka mungkin orang lain juga yang siapapun itu. Dia datang itu untuk mati. Betul. Iya dong. Iya betul. Orang yang melakukan itu orang yang tidak percaya. Tapi begini, karena nubuatan, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, toh yang dinubuatkan, karena dinubuatkan dia datang untuk mati dan hidup kembali, itu pasti akan terjadi. Walaupun bukan waktu itu yang waktu disalib itu, pasti dia akan mati juga, entah tahunnya kapan, kan begitu. Itu hanya masalah waktu aja, Bang Juma. Tapi dia datang, intinya itu dia datang itu toh untuk mati dan hidup kembali, mengalahkan maut. Mana dalilnya? Dalil apa? Cari dulu. Ya dia datang untuk mati. Oke, coba ya, tunggu. Iya. Begini nasib jadi Pak jangan. Di mana itu tertulis? Sahabat Cindy, Mas Bro, thank you semuanya. HR, hadis riwayat. Nur Alim, kok nama kita sama? Sapu ijo, sapu lidi, sapu jagat, semangat, Cindy. Masih lama bang? Tunggu bang. Ke perpustakaan kok lama kali? Ini aku pun baru belajar buka-buka ini bang Jun. Oh, jadi tadi ngomong itu dasarnya apa tadi ngomongnya kayak gitu? Iya, pernah dengar? Maksudnya, pernah dengar? Karena saya kan Katolik kan dari kecil toh. Jadi iya. Apa yang tertulis di Alkitab sebetulnya saya pernah dengar semua karena setiap hari kan orang baca kan saya dengar, tapi saya tidak tahu ayat-ayatnya. Oh iya. Yesus mati sebagai tebusan bagi semua orang. Ia menanggung untuk hukum Taurat. Kata Paulus. Menjadi kata Paulus kutuk karena manusia. Itu kata siapa? Di mana disalibkan? Matius. Kata Matius. Iya. Matius berapa? 16. Matius 28. 28. Yesus mati sebagai tebusan. Di mana itu? Katanya tadi ada nubuatan, kok jadinya di Matius? Iya.
seharusnya ada di nubuat sih ini, coba kayaknya di mana ini? Seharusnya di nabi-nabi sebelumnya ini dinubuatkan, tunggu ya. Iya. Aku belum paham juga cari ini, masih belajar saya ini, Bang. Iya, sambil minum kopi campur masako. Di Papuanya di daerah mana? Saya Biak, Bang. Oh, Biak. Iya. Iya. Oke. Banyak Muslim di sana kan ya, di Biak? Banyak. Ya udah Samping besok. rumahku ini aja Muslim semua, Bang. Iya, besok ke masjid belajar Islam. Lebih rumit lagi belajar Iya betul. belajar Islam. Betul. Banyak orang Islam juga belum paham itu Al-Quran kok. Malas belajar itu berarti. Iya. Mana ini wahyunya ini yang diceritakan itu enggak ketemu ya, Bang? Nggak ada. Masih belajar ini, Bang. Enggak. Ada lah. Ada. Cuman nggak tahu carinya saja. Meneras yang kau tahu. Menjadi jalan keselamatan Yesus, kebenaran dan hidup. Halo, selamat malam Saudara Suki. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang, bisa buka kameranya Bang? Bisa. Silakan. Iya. Halo Bang, silakan Bang. Mungkin bisa bantu saudara kita ini percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Silakan. Mungkin ayat yang seharusnya saya baca awalnya ini Bang. Ayat populer ya. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Siap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada satu ayat untuk lebih menjelaskan ayat itu, Bang, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Di sini dikatakan begini, Yohanes menulis, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi dalam Yohanes 3:16, di sana hanya Yesus yang kita percaya. Seolah-olah orang kalau percaya Yesus selalu selamat. Itu tidak sederhana itu, Bang. Dijelaskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 bahwa Allah itu mengaruniakan hidup yang kekal. Nah, hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus itu percaya hidupnya. Jadi cara hidup Yesus ini yang berkenan di hadapan Bapa, sehingga kalau orang meneladani hidup Yesus, dia pun berkenan. Nah, keberkenanan ini, orang ini memperoleh hidup kekal. Itu pengertiannya, bukan sebatas orang percaya lalu hidup sembarangan, dia jahat lalu dianggap memperoleh hidup kekal. Tidak bisa, Bang. Sebab ada ayat yang mengatakan begini di dalam Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi percaya itu dalam tindakan, perbuatan. Orang boleh dalam mulutnya itu tidak percaya karena dia mendapat informasi yang salah. Tetapi kalau perbuatannya itu mencontoh apa yang diperintahkan Yesus, dia sebetulnya percaya. Percaya dalam tindakan, perbuatan. Sebab apa gunanya orang percaya dalam mulutnya tetapi perbuatannya menyangkal, Bang. Makanya saya katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, Bang. 17 ayat 3. Di sini kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Bapa
dan mengenal Yesus yang diutus itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, bukan kamu percaya kepadaku, tetapi kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, percaya apanya? Bukan sekedar aku percaya Yesus utusan, bukan, tetapi mengenalnya itu. Nah, mengenal di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itulah Yesus ya, dijelaskan di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Betul kan, di dalam Matius 5 ayat 17, dia menggenapi hukum. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk juga kepada hukum Taurat. Jadi Yesus bisa menebus orang itu yang sama-sama tunduk kepada hukum itu. Artinya melaksanakan hukum itu, Bang. Nah, sebagaimana di dalam Yeremia 31, di sana dijelaskan ya, bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang pertama itu, Bang, yang ditulis di atas 2 loh batu, ibaratnya sebuah kitab yang diberikan Tuhan melalui Musa, itu mereka telah ingkari. Karena sifat daripada hukum Taurat yang ditulis di atas loh batu itu, Bang, itu dijelaskan di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagiannya daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi sifat hukum Taurat yang ditulis di dalam loh batu itu sifatnya harus seluruhnya lengkap, genap, dan sempurna harus dilaksanakan. Jika melanggar satu, dia sudah termasuk sebagai pelanggar hukum, dan orang itu harus dihukum. Sebab di dalam Nahum 1 ayat 3 ya, Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi bangsa Yahudi sudah dipilih sebagai umat. Di sana diberikan suatu perjanjian di dalam Kejadian 17 ayat 1. Ini yang dimau oleh Tuhan di kalimat terakhir, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu yang dimau oleh Tuhan. Lalu waktu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, diberi aturan hukum untuk dilaksanakan, ternyata mereka tidak menggenapinya. Di dalam Yohanes 7 ayat 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, sekarang kembali kepada Yohanes 17 ayat 3 tadi, Bang. Yesus itu telah menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya? Dia jelaskan di dalam Matius, Bang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum tetapi menggenapinya. Waktu Yesus menggenapi hukum, itulah hukum ditulis di dalam hati. Itu dinyatakan di dalam Yeremia 31 ayat 32, 33 itu, Bang. Jadi hukum Taurat yang pertama kali ditulis Tuhan di dalam hatinya Yesus. Nah, untuk itu dia mengajar, ayo supaya kamu melaksanakan hukum juga, supaya aku dapat menebus kamu. Jadi kalau orang tidak melaksanakan hukum, tidak taat hukum, ya dia tidak bisa ditebus. Dia masih di luar daripada perilaku hukum itu, Bang. Oke, udah? Ya, lanjut, Bang. Baik. Jadi begini, saudara, ini percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal.
sebelum ada tragedi penyaliban, apakah sudah ada orang yang percaya kepada Yesus menurut Bang Zuki? Tentu percaya hukum ya, bukan percaya Yesus dong Bang. Percaya Yesus. Ya, sebelum Yesus mati. Ya, sebelum ada penyaliban. Oh, tentu ada. Ada. Mereka memperoleh hidup kekal nggak? Nah, percayanya bagaimana dulu? Tadi kan saya katakan bukan sesuai Yohanes 3:16 Bang, tetapi harus mendalami sesuai dengan 1 Yohanes 5:11. Iya, yang mereka harus meneladani hidup. Iya, sebagaimana Yesus mengasihi. Betul. Ya, kalau seperti itu memperoleh hidup kekal. Oke, jadi orang-orang yang meneladani Yesus sebelum penyaliban itu sudah memperoleh hidup kekal. Betul. Oke, baik. Sepakat kita di situ. Nah, sekarang siapakah mereka yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ini? Siapa yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel? Siapa mereka, Bang? Dan dengan cara apa mereka menghentikan misi itu? Sebenarnya misinya Yesus itu tidak mungkin bisa dihentikan sampai waktunya selesai baru bisa dilaksanakan, Bang. Kan sudah ada kan Yesus datang untuk dipercaya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan intinya cuma percaya Yesus doang. Apa yang Yesus kerjakan, ya kerjakan, ikuti. Nah sekarang ketika Yesus sudah mengajarkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kemudian pengikutnya harus ikutin terhadap dirinya, adakah kekuatan di tengah-tengah kaumnya sendiri yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan ini? Ada nggak? Ya tentu ada, Bang. Itu apa itu? Dan bisa terjadi karena kehendak daripada Bapa. Enggak. Ini apa? Upaya apa yang orang-orang Yahudi lakukan untuk menghentikan Yesus? Upayanya itu sebenarnya, Bang, itu sudah dinyatakan atau dijelaskan oleh Yesus sendiri. Karena mereka, imam-imam kepala tahu bahwa Yesus ini anak sebagai ahli waris, Bang. Ahli waris apa? Ahli waris umat. Ahli waris domba. Bapa telah menyerahkan domba itu kepada Yesus. Seharusnya imam kepala ahli Taurat itu menyerahkan itu umatnya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mau. Secara politis mereka mau tetap berkuasa. Karena mau berkuasa, loh, demokrasi itu harus ada umatnya. Karena umat itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka berbondong-bondong. Nah, kalau mereka mau berkuasa, tidak mungkin kalau tidak ada pengikutnya. Nah, supaya tetap berkuasa, harus dibunuh, Bang. Sehingga domba itu, umatnya itu tetap menjadi milik. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan Yesus, betul? Itu sudah selesai, Bang. Bukan menghentikan, Bang. Memang sudah selesai, sudah saatnya. Kan ada ayat mengatakan karena sudah saatnya, maka Yesus dapat ditangkap, Bang. Karena di Yesus dalam Yesus dipercayai untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang Yahudi tidak ingin orang percaya kepada Yesus makin banyak. Maka misi Yesus untuk menyelamatkan orang agar dipercaya sebagai Mesias kudu dihentikan. Dengan cara apa? Dengan cara disalib. Betul? Itu bisa, Bang. Berarti penyaliban itu adalah upaya menghentikan misi penyelamatan, bukan menyelamatkan. Gimana? Jadi di dalam Keluaran 24 ayat 6, 7 dan 8, pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, itu dimeteraikan dengan darah domba. Tapi dombanya yang tidak bercela, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya kan? Ada meterainya. Artinya apa? Di dalam hukum itu, jika ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, yang seharusnya dihukum mati, supaya tidak mati, nyawanya itu diganti dengan nyawa hewan. Nah, selanjutnya, Bang, bahwa waktu Yesus datang, bahwa dikatakan hukum Taurat itu berakhir. Karena
Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, waktu Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang, darahnya itu sebagai meterai. Sehingga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku halal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus sekarang gini Bang, penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan penyelamatan? Penyaliban itu Bang, pertama begini Bang, yang harus perhatikan ya. Saya baca ini dulu deh. Saya baca di dalam Yesaya 53 ayat 10 Bang. Tuhan mengatakan begini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Tuhan berkehendak Bang. Karena apa? Perjanjian baru itu harus dimeteraikan. Bukan lagi dengan darah domba, tetapi darah manusia untuk menggantikan posisi semua orang telah jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Saya kembali Bang. Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan misi penyelamatan? Menyelamatkan Bang. Oh, jadi penyaliban itu untuk menyelamatkan? Ya, menebus manusia. Karena begini Bang, sejak penyaliban ini berarti yang menyelamatkan orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yesus disalibkan Bang untuk menebus seluruh manusia Bang. Ya, itu konsep Kristen. Itu konsep Kristen. Saya ulang. Yang menyalib Yesus ini orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Ya, tentu orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Berarti keselamatan Kristen berasal dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu bisa saja mengatakan demikian Bang. Karena memang sesuai fakta. Sesuai fakta kan? Nah, gini Bang. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh si iblis Bang. Sehingga dunia ini menjadi kerajaan kegelapan. Siapapun orangnya di bawah kendali iblis Bang. Sampai imam kepala ahli Taurat pun diberi hukum tapi tidak bisa melaksanakan Bang. Iya, intinya penyaliban ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya alias iblis. Nah, kalau demikian berarti keselamatan Kristen ini adalah keselamatan yang diberikan oleh iblis. Itu bisa dengan dua sudut pandang Bang. Boleh aja Abang mengatakan demikian. Tetapi orang yang benar, orang yang tidak berdosa, itu tidak mungkin bisa dihukum mati Bang. Nggak bisa. Tanpa seizin daripada bapaknya sendiri. Nah, oke. Sekarang bapaknya berkehendak Bang. Oke. Sekarang kalau begitu tolong tunjukkan di mana Bapak berkehendak menyelamatkan orang berdosa dengan mengorbankan orang yang tidak berdosa. Di mana dalilnya? Saya coba baca ini dulu Bang ya. Kalau Abang memahami ayat yang ini Bang, perhatikan ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, 19 ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 dia Bang katakan Jom izin aku tutup kamera bentar. Aku bakar rokok satu batang dulu. Kalau mau Abang selesai baru saya lanjut ya. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jelas ya. Nah, sekarang sudah tahu Bapak melihat dunia itu di bawah kuasa si jahat, tetapi dengan sengaja ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang gelap ini, yang dikuasai oleh si iblis, dia utus tuh anak. Kalau percaya sama dia nggak binasa kan? Tujuannya Bang, supaya anak yang kudus itu membawa terang Bang di dalam kegelapan. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Betul. Nah, terus kenapa harus jadi Katolik? Kenapa harus jadi Kristen kalau gitu? Bukan soal Kristen atau Katoliknya Bang, tetapi orang yang hidupnya seperti Yesus itu yang selamat Bang. Kalau percaya kan kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kan begitu? Iya. Nah, terus kenapa jadi Katolik? Kenapa jadi Protestan?
Oh, maksudnya melakukan apa pekerjaan-pekerjaan itu seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu pekerjaannya kan? Melakukan hukum Taurat. Iya, melakukan itu pasti. Melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, terus kenapa Kristen Katolik tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Elohim? Mungkin banyak orang Kristen atau Katolik dia tidak melakukan seperti pekerjaan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, Bang. Tetapi dia harus melaksanakan hukum itu, Bang. Itu paling utama. Tadi kan saya sudah bacakan, Yesus mengajarkan bagaimana menggenapi hukum Taurat di dalam Matius 7 ayat 12. Enggak, maksud saya gini loh. Ketika Yesus dipercayai oleh orang-orang pada zaman itu, Yohanes 17:8, segala firman yang Engkau berikan telah Aku sampaikan, telah mereka terima dan mereka telah percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Orang-orang murid-muridnya ini selamat memperoleh hidup yang kekal dengan hanya percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang datang kepada mereka tanpa harus menjadi Katolik, tanpa harus menjadi Kristen, tanpa harus menjadi Advent, tanpa harus menerima salib, tanpa harus melihat guru mereka mati korban darah untuk mereka. Mereka sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi penyaliban ini berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, penyaliban adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan. Kenapa Yesus tidak diberikan? Kenapa Yesus tidak diberikan ruang untuk melakukan penginjilan saja? Kenapa harus ada sandiwara salib? Kenapa enggak dia menyelamatkan saja sesuai dengan misinya? Yaitu percaya kepada dia sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk membunuh Yesus, itu berarti upaya untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Salib inilah bukti bahwa upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Salib itu upaya iblis untuk menghentikan Yesus menyelamatkan umat manusia. Sehingga apa yang sekarang terjadi? Iblis memutarbalikkan tuh penyaliban itu untuk menyelamatkan. Di mana dalilnya salib untuk menyelamatkan itu? Di mana dalilnya dari Elohim? Ada dalilnya dari Elohim bahwa membunuh orang benar itu bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu di mana dalilnya? Tadi Bang Zuma sudah bacakan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 8 segala firman telah dia sampaikan. Sudah selesai, Bang. Nah, sudah selesai. Matius 20 itu ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Sudah selesai pengajarannya, Bang. Karena itu Matius 21 kan? Matius 21. Itu Matius 21 bukan Matius 20. Matius 21. Nah, 16. Kalau di Matius 16 nomor Matius 16 nomor 21 sampai 23. 16. Matius 21. Bukan 16. Matius 16 ya? Iya, 21 sampai 23. Ya, Matius 16 21 sampai 23. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu benar, Bang? Ya. Tetapi, sekarang ketika ada pengajaran mati bangkit hari ketiga, itu bukan dari misi percaya pada Yesus. Itu ajaran yang muncul belakangan. Sementara kedatangan Yesus itu hanya untuk dipercayai sebagai penyampai firman kepada kaumnya Bani Israel, maka selamat. Setelah mereka percaya Yesus ini adalah seorang Mesias yang datang kepada mereka, menyampaikan jalan kebenaran kepada mereka, mereka percaya dan mengikuti jalan itu, maka mereka memperoleh hidup kekal. Titik. Akan tetapi sekelompok dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus mencoba untuk menghentikan misi penyelamatan itu, sehingga muncullah pernyataan-pernyataan anak manusia akan ditangkap, akan disalibkan, akan disesat, dan pada hari ketiga akan bangkit. Itu bukan untuk menyelamatkan.
Penyaliban terhadap Yesus justru untuk menghentikan misi penyelamatan itu. Yang menjadikan penyaliban itu kembali menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan orang-orang yang ada percaya kepada penyaliban. Itu Paulus. Pauluslah yang kemudian meramu penyaliban ini menjadi keselamatan bagi orang-orang di luar Bani Israel. Sedangkan bagi Bani Israel, penyaliban itu adalah eksekusi mati terhadap orang benar untuk menghentikan orang benar, terhadap orang yang sesat untuk menghentikan pekerjaan sesat yang mereka lakukan. Jadi ketika Yesus datang untuk menyelamatkan Bani Israel, lalu ada sekelompok orang yang ingin menghentikan dia dengan cara membunuhnya, itu adalah orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Nah, adapun salib nanti dijadikan sebagai simbol keselamatan bagi orang-orang di luar Yahudi. Makanya penyaliban itu tidak diterima oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena penyaliban itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya orang-orang Yahudi memfitnah sekuat tenaga Yesus ini agar Yesus berhenti melakukan pekerjaannya, agar Yesus bisa dikenai hukuman mati, yaitu penyaliban. Maka ketika dieksekusi mati Yesus, maka berhentilah saat itu juga misi penyelamatan yang dilakukan Yesus. Muncul belakangan ajaran baru. Misi penyelamatan adalah mati di atas tiang salib. Oh, bertentangan dengan ajaran Yesus itu. Itu bertentangan. Karena Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai, bukan untuk tidak dipercayai. Karena kita sepakat bahwa yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti itu adalah kelompok yang lain. Kelompok yang bukan menjadi misi dari kedatangan Yesus. Misi kedatangannya untuk dipercayai. Sedangkan penyaliban terjadi oleh orang-orang yang tidak mempercayai dirinya. Makanya terjadi penyaliban. Belakangan baru diramu penyaliban itu untuk menebus kita dari kutu hukum Taurat. Dengan dia mati maka semua Taurat itu dihapuskan dengan darahnya, bla 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 bla. Itu ajaran yang muncul belakangan. Begitu Saudara Suki. Ya, tadi saya jadi ulang lagi, tapi saya baca ini dulu Bang. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kematian Yesus itu memang sudah ditentukan Bapaknya Bang, karena dia orang benar, nggak mungkin tanpa persetujuan Bapak itu bisa disalib, bisa dibunuh, nggak bisa. Tetapi Bapak memang dengan sengaja, Roma 5 ayat 14 ya, Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Yesus waktu dilahirkan ke dalam dunia ini dengan memakai tubuh yang bisa dibunuh Bang. Seharusnya Yesus itu setara dengan Adam. Dia lahir kudus, suci, dia matang, sempurna, tidak bisa mati. Tetapi Tuhan menyamakan dia di dalam Ibrani 2 ayat 17 ya. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia dapat memusnahkan dia. Kalau Yesus tidak mati Bang, tidak dapat memusnahkan iblis. Maksudnya apa? Yesus harus taat sampai mati Bang. Nah, waktu dia mati masuk alam maut, iblis tidak bisa menahannya. Iblis tidak bisa mendakwanya, Bapak Yesus berdosa. Dia tidak bisa karena tidak terlihat berdosanya. Maka Bapak bangkitkan. Nah, sejak saat itu kuasa yang tadi di dalam dunia ini diberikan oleh iblis sekarang dikuasai oleh Yesus. Nah, saat itulah Yesus diberi kuasa
sebagai hakim, sehingga manusia yang di bawah kuasa iblis itu dapat dihakimi menurut perbuatannya, Bang. Kalau Yesus tidak mati, nggak bisa jadi hakim. Oke, baik. Gitu, Bang. Saya ingin menunjuk sebuah data yang tadi Matius 16 nomor 23. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping. Ya. Lalu Yesus mengatakan, terkutuklah engkau iblis, enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan Petrus, kalau kau kesana kau mati. Tapi Tuhan punya rencana lain. Apa itu? Menyelamatkan orang benar. Dan menggantikannya dengan pengkhianat. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan apa? Biar sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Nah sekarang kehendak Bapa, Yesus mati, dibunuh atau Yesus diselamatkan? Yesus kan mengatakan, Bang, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan dipikirkan manusia. Allah menghendaki di dalam Yesaya 53 ayat 10 menemukan Yesus, Bang. Salah. Nah, artinya apa? Yohanes atau si Petrus ini, dia tidak membaca kitab sucinya. Di sana di dalam Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas. Bahkan ayat-ayat sebelumnya, bahwa oleh kejahatan kita, oleh karena pelanggaran kita, Yesus jadi dibunuh. Itulah perilaku daripada keturunan-keturunan ular, yaitu imam kepala ahli Taurat itu, Bang. Itu adalah ungkapan orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang sudah terlanjur menerima penyaliban. Ingat, penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kok jadi diramu sekarang ini seakan-akan penyaliban itu adalah sebuah kebenaran yang didukung oleh Yesaya dan seterusnya. Saudara Suki, dengarkan saya, Bung. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala tidak menemukan Yesaya 4:53 ini sebagai dasar untuk membunuh Yesus. Itu cuma ungkapan-ungkapan orang Kristen demi untuk melegalkan kematian Yesus sebagai penebusan dosa bagi mereka. Sedangkan imam kepala, dialah yang tahu kitab Yesaya. Dia yang ngerti tentang kitab mereka. Dia yang paham. Bukan kita yang muncul belakangan yang cocokologi terhadap kitabnya mereka. Saking pahamnya dia, sampai dia mengatakan apa? Tahun itu juga sebagai imam besar Kayapas bernubuat. Baru bernubuat tahun itu. Apa nubuatannya? Nubuatannya adalah bahwa Yesus memang harus mati untuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Andai saja Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, ya kenapa harus ada penangkapan? Kenapa harus ada kemudian Yesus bersembunyi? Kenapa harus iblis merasuki Yudas? Kenapa harus imam kepala dan ahli Taurat itu melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat? Untuk apa? Kenapa mesti harus ada yang tidak percaya? Justru kalau ada Yesaya 53 ini untuk Yesus, maka orang-orang percayalah yang menyalib Yesus. Dan misi kedatangan Yesus bukan lagi untuk melakukan akulah jalan keselamatan, bukan, tetapi saliblah aku, saliblah aku, saliblah aku, supaya dosamu diampuni. Cepat salib aku. Maka diaturlah penyaliban itu. Ada yang sebagai eksekutor, ada yang menentukan. Yesus juga sudah siap-siap melakukan dan seterusnya. Maka muatan daripada penginjilan Yesus hanya salib, 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 salib. Bukan bertobat, tapi salib, 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 salib. Tapi faktanya Imam Kayapas bernubuat saat tahun itu juga bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari siapa? Hanya ada dua kandidat. Nubuatan Yesus mati untuk Bani Israel agar Bani Israel bangsanya tidak dirampas Roma. Hanya ada dua kandidat yang datang membisikkan nubuatan itu kepada Kayapas. Yang pertama adalah Tuhan Elohim, yang kedua adalah iblis. Pertanyaannya muncul ketika ada masalah.
ketika yang bernubuat membantu, yang memberikan nubuat ini kepada Kayafas adalah Elohim, lalu kenapa harus ikut iblis? Kenapa harus ada saksi tipu daya, saksi palsu? Kenapa harus tipu muslihat? Kalau dari Elohim, harusnya yang jujur lulus-lulus aja dong. Tetapi kalau iblis yang memberikan nubuatan itu kemudian kepada Kayafas, berarti penyaliban itu hadiah dari iblis. Dan kalau Elohim yang kemudian menubuatkan ini, Yesus harus mati tahun itu juga, berarti Elohim bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Nah, ini masalah besar. Apakah Tuhan yang datang kepada Kayafas sampai dia bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel berarti? Bukan untuk seluruh bangsa berarti. Tapi kalau iblis yang datang mempengaruhi Kayafas untuk membunuh Yesus, berarti salib adalah benar-benar murni hadiah dari iblis. Karena kita tidak bisa mengatakan salib itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Kenapa? Mau dikemanakan ahli Taurat? Mau dikemanakan imam kepala? Mau dikemanakan orang Farisi? Mereka lah yang punya kitab itu. Kenapa mereka tahu kalau itu adalah nubuatan untuk Yesus? Dan kenapa Yesus tidak tahu kalau itu adalah nubuatan untuk dirinya? Karena Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius 24 nomor 26 dan juga Lukas 22 nomor 22 dan juga Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Amsal. Bukan di kitab perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama. Nah sekarang Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai. Orang Yahudi terdiri dari dua kelompok ketika Yesus datang. Ada yang percaya kepadanya sebagai Mesias, maka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan juga. Dan yang kedua adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus inilah yang melakukan penyaliban. Berarti dialah yang menghentikan misi penyelamatan yang Elohim sampaikan melalui Yesus. Dialah mereka orang-orang yang menyalib Yesus ini yang menghentikan misi itu. Kalau Kristen kemudian muncul belakangan menerima hadiah dari penyaliban, ya itu derita Kristen. Itu derita Kristen. Saya hanya meluruskan bahwa Yesus itu datang untuk dipercayai sebagai Mesias bagi kaumnya. Siapa yang percaya kepada Mesias ini, maka dia berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia telah mengasihi aku. Apakah yang menyalib Yesus itu mengasihi Yesus? Tidak. Barang siapa yang mengasihi aku akan datang kepadanya. Aku akan berkenan kepadanya. Aku akan ada bersama dengan dia yang mengasihi aku. Nah sekarang orang-orang yang menerima penyaliban seperti Kristen Katolik, apakah orang yang mengasihi Yesus? Tidak. Justru orang yang mengaminkan pekerjaan orang-orang yang membenci Yesus. Itulah Kristen Katolik dan sekte yang lain. Lalu setelahnya dia ramu, oh ini dia memang harus begini. Itulah cara-cara bagaimana supaya penyaliban itu bisa diterima oleh dunia, bahwa penyaliban itu adalah misi keselamatan. Padahal nonsen. Penyaliban itu adalah cara iblis menghentikan upaya penyelamatan Tuhan akan dunia ini melalui Yesus. Silakan saudara. Jadi proses kematian Yesus, Bang, sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Matius 21 oleh Yesus. Dia menjelaskan di dalam suatu pagar itu adalah hukum Taurat yang membentengi mereka, hukum Taurat, Bang. Lalu ada penggarap. Penggarap itu dijelaskan di ayat 43-nya.
itu adalah imam-imam kepala. Lalu di sana ada hamba-hamba. Hamba-hamba itu adalah menunjuk kepada nabi. Lalu yang terakhir adalah anak. Jadi kalau saya baca begini Bang, dengarlah suatu perumpamaan lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap. Jadi sini Bapak memilih bangsa Yahudi, lalu diberikan hukum Taurat. Di situ ada pemimpin, yaitu imam kepala. Lalu tuan tanah itu Bapak itu mengutus nabi supaya untuk memperoleh mengambil bagian dari hasil kebun anggur itu. Artinya apa? Pertobatan dari umatnya ini harus diberikan kepada nabi, tetapi mereka bunuh. Dia kirim nabi, dia bunuh. Lalu ayat 37-nya dikatakan begini, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Nah, ayat 38, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, seharusnya anak sebagai pemilik domba, anak sebagai pemilik umat yang telah diserahkan bapaknya kepada anak ini untuk digembalakan, mereka tahu. Karena ini anak sebagai pewaris domba, pewaris umat, mereka tidak suka. Makanya waktu di dalam peristiwa Imam Kayafas itu bernubuat, Tuhan bernubuat, dia menggunakan imam besar. Waktu itu imam besar mengatakan demikian, terjadilah kematian itu Bang. Nah artinya imam kepala ahli Taurat dan ini, dia secara politis ingin tetap berkuasa. Seharusnya umat itu diserahkan kepada Yesus untuk digembalakan. Artinya diluruskan jalan hidupnya. Padahal sebelum Yesus datang, Tuhan sudah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mempersiapkan jalan bagi apa? Umat-umat Yahudi, orang-orang Yahudi harus bertobat. Kalau dia bertobat, pasti dia akan menerima Yesus Bang. Tidak mungkin tidak menerima. Tetapi orang yang berbuat jahat, dia tidak suka dengan Yesus, karena Yesus melarang. Seperti tadi Bang Zuma katakan bahwa pesundal atau pemungut cukai, dia akan masuk surga lebih dulu karena mereka bertobat. Sedangkan imam kepala yang tahu kebenaran tidak mau bertobat. Ya sama dikatakan di dalam Matius 12 itu Bang, bahwa mereka sukanya tanda. Diberikan tanda tidak mau bertobat, tidak mau percaya, maunya tanda terus. Dia katakan lihat Nabi Yunus. Dia diutus ke Niniwe tanpa di sana ada mujizat, mereka bertobat. Tetapi mereka ini senangnya dengan tanda sudah diberikan begitu banyak tanda, tetapi tidak mau bertobat. Padahal Yesus itu hikmatnya lebih besar dari Yunus, juga hikmatnya lebih besar daripada Salomo. Mereka tidak mau Bang. Nah jadi artinya peristiwa penyaliban Yesus itu kronologinya Bang, sebenarnya intinya mereka itu adalah tidak mau melepaskan umatnya kepada Yesus untuk diselamatkan. Nah, itu jadi penyaliban itu adalah cara untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus datangkan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi penyelamatan yang dilakukan Yesus adalah supaya mereka percaya bahwa dia adalah utusan Elohim untuk mereka. Mereka harus menerima dia sebagai utusan dan mengikuti ajaran dia sebagai utusan. Menerima Yesus artinya bukan melakukan penyaliban. Orang-orang Yahudi ketika menerima Yesus tidak akan mungkin menyalibkan, titik. Tidak mungkin menyalibkan. Sekiranya seluruh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Torah, imam kepala mau menerima Yesus, maka penyaliban itu nggak ada. Maka mereka semuanya selamat karena telah menerima Yesus. Justru karena di antara mereka ada yang tidak menerima Yesus, mereka lah yang menyalibkan. Dan penyaliban ini adalah wujud nyata iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus rancang kepada kaum Bani Israel. Berjalan waktunya, iblis telah memenangkan peperangan dengan cara dia menyalib. Iblis tidak berhenti sampai di situ.
Iblis menjual penyaliban itu ke seluruh penjuru bumi agar banyak orang yang percaya terhadap karyanya. Bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa. Penyaliban itu untuk menyelamatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Padahal penyaliban itu justru adalah cara iblis untuk menghentikan misi penyelamatan manusia melalui para nabi, termasuk Yesus. Sekiranya mungkin, sama seperti Nabi Muhammad, sekiranya mungkin ketika Nabi Muhammad diracun pada saat dia minum racun dan dia mati, berarti misi penyelamatan yang didatangkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Muhammad berhenti seketika itu juga. Harus ada pelanjutnya lagi. Tetapi karena dia adalah nabi terakhir, nabi penutup, maka dia tidak jadi dibunuh oleh wanita tersebut. Maka ajarannya berlanjut sampai selesai. Berlanjut hingga tamat Islam itu diajarkan. Barulah kemudian beliau diangkat. Nah, Yesus masih akan ada lagi roh penghibur lain yang akan datang melanjutkan tongkat estafet. Maka ketika dia terancam ingin dibunuh, Elohim pencipta yang mengutusnya itu mengangkatnya, menyelamatkan dia. Iblis salah tangkap, iblis salah salib, dan kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah Yesus. Maka daripada rugi, dijuallah kemudian nama Yesus itu ke dunia lain, ke seluruh dunia maksudnya, untuk supaya orang-orang bisa binasa dengan pengajaran yang mereka lakukan. Itu fakta. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang dijual kemudian oleh iblis untuk menyesatkan orang? Yesus mati menumpahkan darah untuk dosa-dosa kalian. Sehingga pelaku dosa itu bertepuk tangan. Hore! Ada penyelamat kita. Boleh kita korupsi. Boleh kita, boleh. Sebab ada pendamai dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi pendamai dosa dunia. Maka mereka nyaman hidup di bumi ini. Bermaksiat. Jalan terus. Yang penting sudah ada penebus. Inilah yang iblis inginkan. Padahal penyaliban itu sekali lagi, penyaliban itu adalah bentuk nyata penolakan orang-orang Yahudi terhadap keselamatan yang Yesus tawarkan. Sekiranya Yesus diterima oleh seluruh Bani Israel pada saat itu, orang Farisi menerimanya, manut kepada Yesus, maka mereka semua memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, dengan adanya hidup kekal kepada mereka Bani Israel seluruhnya, maka penyaliban itu tidak akan pernah ada. Dan apa yang terjadi? Seketika tidak ada penyaliban, seluruh Bani Israel menerima Yesus. Maka yang ramai sinagoge bukan gereja, yang ramai hari Sabtu bukan hari Minggu, yang ramai kemudian adalah jangan makan babi, bukan pesta babi. Yang ramai tauhid satu Tuhan, bukan tiga pribadi Tuhan. Andai saja Yesus berhasil menyelamatkan, sayangnya Yesus tak berhasil. Yang berhasil iblis, menyesatkan banyak orang. Maka Tuhan yang Maha Pengasih mengutus kemudian nabinya yang penutup untuk meluruskan kembali ajaran Yesus yang telah dibengkokkan. Itu saudara, yang harus Anda pahami itu. Sekali lagi, sebelum Anda tanggapi ini. Andai saja Yesus diterima oleh kaumnya Bani Israel, penyaliban itu tidak ada. Apa yang terjadi seketika penyaliban itu tidak ada? Seluruh Bani Israel selamat memperoleh hidup yang kekal. Titik. Silakan. Saya bacakan ini Bang Zuma di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunan Hawa perempuan ini. Jadi keturunan Hawa adalah Yesus, keturunan ular yaitu ular-ular beludak, yaitu mereka imam-imam kepala ahli Taurat. Itulah terjadi Bang. Lalu dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau ular akan meremukkan tumit. Tumit itu bicara tentang disalibnya dia Bang. Tetapi iblis
remuk kepalanya, artinya apa bang? Idenya dia, kehendaknya iblis itu tidak bisa masuk ke dalam diri Yesus. Gagal dia. Waktu dia menawarkan di dalam Lukas 4 ayat 5, 6, 7, 8, begini dia. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau Yesus menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus tidak mau. Apa yang dikatakan Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Disinilah iblis tidak bisa melakukan tipu daya kepada iblis seperti yang dilakukan kepada Hawa. Di sana Hawa terperdaya sehingga dia mau sama dengan seperti Allah. Dia mau hidup suka-suka sendiri, tidak mau perintah, tidak mau hukum. Tetapi Yesus dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku Daud, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus duduk diam bang, dengar suara Bapaknya. Kamu harus dengar perintah Bapa dan lakukan. Jangan dengar suara Bapa yang lain, dia lakukan bang. Makanya musuhnya itu tidak berdaya karena Yesus tidak taat. Dia tidak mau berontak terhadap apa yang digariskan oleh Bapaknya. Di dalam Yesaya 53:10 itu, apabila ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Matius 26-nya, waktu itu hampir Yesus tidak mau bang. 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saat itu Yesus sampai tidak mau bang, tidak mau menjadi tebusan, tetapi di akhir doanya, kehendakmu saja yang jadi. Karena Yesaya 53:10 itu dia laksanakan. Makanya Yesus setelah mati, dia tidak dibiarkan di dalam dunia orang mati atau di dalam kebinasaan. Dibangkitkanlah Yesus. Setelah dibangkitkan, Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa oleh Yesus bang, nggak bisa lagi. Makanya dia bisa menghakimi semua orang. Nah, ditebuslah orang-orang yang sudah mati sana, waktu hidupnya baik-baik aja, ya akan masuk ke sorga. Tapi kalau dalam hidupnya itu tetap jahat sampai mati, ya ditinggalkan bang. Nah, tetapi sejak Yesus datang bang, di dalam Matius 19 dikatakan di sana 19 ayat 16 dan selanjutnya di ayat 21-nya, waktu ia bicara kepada anak muda, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ada dua tipe bang, orang yang menaati hukum Taurat sama yang mau ikut Yesus, mau sempurna. Sebab di dalam Matius 5-nya itu bang, 5 ayat 48, Yesus ajarkan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau orang mau mengikut Yesus, dia akan sempurna menjadi anak bang. Tetapi kalau orang melakukan hukum Taurat, cukup dia baik, itu juga sudah bisa masuk surga, tapi tidak bisa menjadi anak. Dia akan jadi anggota masyarakat kerajaan surga. Kalau menjadi anak, dia masuk rumah Bapa bang. Nyaman kan begitu bang? Oke, baik. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanggapi di sini. Yang terakhir tadi terkait dengan orang akan masuk ke rumah Bapa dengan nyaman sempurna. Saya tanggapi nanti di terakhir. Saya ingin tanggapin pernyataan saudara terkait Kejadian 3 nomor 15. Tuhan mengadakan permusuhan keturunan iblis dan keturunan Hawa. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda mendudukkan Yesus di sini sebagai peremuk kepala, faktanya Yesus yang diremukkan.
Kalau Anda mengatakan yang disalib ini adalah Yesus, Yesus kalah total. Yesus kalah total. Karena yang menolak Yesuslah yang mau Yesus disalib. Sedangkan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus menerangkan dengan sangat jelas, tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis tidak berkuasa. Orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya, itu nggak berkuasa, kata Yesus. Jadi ketika iblis merasuki Yudas, nonsen. Imam kepala melakukan kesaksian palsu, nonsen. Bullshit, zong itu semua. Mereka membuat tipu muslihat, zong itu semua. Mereka tidak berdaya dan tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Jadi yang disalib bukan Yesusnya. Yesus disalib itu diangkat oleh Allah langsung ke langit. Karena iblis tak berdaya kemudian untuk menghadapi Yesus. Itu perkataan Yesus itu sendiri. Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Berarti yang berkata-kata setelah penyaliban itu bukan aku. Sebab penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak? Kata Yesus enggak. Ketika mereka melakukan kesaksian palsu, berhasil nggak? Kata Yesus enggak. Ketika mereka melakukan tipu muslihat, berhasil nggak? Enggak. Kenapa tidak berhasil? Karena tempat perlindunganku adalah Elohim. Elohim tidak akan tinggal diam. Ketika kemudian orang-orang jahat bekerja sama dengan iblis ingin mencelakakan aku, Elohim gak mungkin diam. Aku orang yang dikasihinya. Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Jadi ketika saudara mengambil Kejadian 3 nomor 15, lalu Yesus yang mati disalib, berarti antara Yesus keturunan Hawa dan juga iblis yang adalah keturunan iblis itu sendiri, ular tua, lebih berkuasa terhadap Yesus kalau begitu. Lebih berkuasa. Kenapa? Iblis berhasil menyalib Yesus. Kalau Anda mengatakan dia kan bangkit pada hari ketiga, tunggu dulu. Kata Yesus yang bangkit keluar itu adalah iblis itu sendiri. Di mana Yesus katakan? Yang Anda singgung tadi Matius 12. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Berarti yang keluar dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini? Ya iblis. Sekarang Anda membaca dalil Lukas 4, Matius 4, nomor 6, nomor 7. Iblis datang menawarkan kuasa kepada Yesus. Yesus, ke dia, sini, sembah aku. Aku akan berikan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia kalau engkau menyembah aku. Sebab aku, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nomor 13-nya dikatakan, ketika iblis selesai mencobai Yesus, maka iblis mundur mencobai Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa dari iblis? Tidak. Apakah Yesus ini berkuasa atau tidak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu masih berlaku bagi Yesus? Masih berlaku. Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu. Tidak pernah. Iblis menawarkan, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang keluar dari kubur dan mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Yesus tidak terima. Siapa dia? Kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa yang terjadi setelahnya? Orang Kristen menganggap yang keluar dari kubur ini adalah Yesus. Oh, dia menyelamatkan kita karena dia mengalahkan maut. Itu menurut tanggapan orang-orang Kristen. Padahal Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kalau kita membaca Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang dunia ini dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang, masa Yesus dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur dong.
Kenapa bisa? Baca Yesaya 14 nomor 15. Ternyata iblis dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Yang keluar dari alam kubur adalah iblis. Yang dilemparkan keluar dari alam kubur adalah iblis. Yang memakai nama Yesus adalah iblis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Iblisnya akan menyesatkan banyak orang. Berarti iblisnya datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus. Maka yang tadi setelah kemudian Yesus itu menyelamatkan Bani Israel dengan cara penginjilan, dihentikan dengan oleh orang-orang yang membenci Yesus, yang tidak menerima Yesus dengan menyalibkan, diramu oleh iblis bahwa pembenci-pembenci Yesus berjasa memberikan keselamatan kepada pengikutnya, yaitu Kristen. Padahal penyaliban itu berasal dari orang-orang yang membenci. Penyaliban itu berasal dari orang yang tidak suka dan tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, sekali lagi saya katakan, dengan Anda membawa narasi Kejadian 3 nomor 15, berarti Yesuslah yang dihancurkan oleh iblis, bukan Yesus yang menghancurkan iblisnya. Kebalik berarti. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait Anda mengatakan kita harus sempurna sama seperti Yesus sempurna, Bapa sempurna. Saudaraku, Anda mengambil Matius 5 nomor 48 kalau saya nggak salah. Nah, ketika Anda ingin sempurna sama seperti Bapa sempurna, jangan lupa ambil data nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai kepada poin 48. Apa itu? Untuk menjadi sempurna, di antaranya adalah ketika engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, engkau sudah bersinah. Untuk itu cungkil matamu. Supaya kau sempurna, cungkil mata. Supaya kau sempurna, potong tanganmu. Apakah Kristen sudah melakukan itu? Atau loncat aja langsung ke 48 sebagai obat kuping? Harus sempurna sebagaimana Bapa sempurna. Hei saudaraku, Yesus mengatakan di awal nomor 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Kalau kau tidak mencungkil matamu setelah kau melihat perempuan dan mengingin dalam hatimu, kau tidak akan masuk surga. Ketika kau mengatakan jahil kepada saudara-saudaramu, engkau akan ada di neraka yang menyala-nyala sebelum kau bertobat dan meminta maaf kepada saudaramu. Potong tanganmu jikalau engkau mengambil milik kepunyaan orang lain. Apakah Kristen sudah lakukan itu? Tidak, Kristen lakukan. Padahal di gereja, mohon maaf nih, wanita-wanita datang dengan rok pendek, munafik. Kalau seperti Bibi Lung ini tidak menyukai dan tidak mengingini perempuan yang seksi di gereja, munafik. Munafik. Begitu juga pendeta, begitu juga pastor. Bang Jom. Ya. Ambil kesimpulan kan, saya kan baru belajar ini kan, so agak pusing ini terlalu banyak ayat-ayat yang dikeluarkan. Iya, sabar dulu, sabar sedikit lagi. Judulnya cuman singkat. Iya, percaya Yesus tidak binasa. Artinya kalau percaya Yesus jangan menjadi Kristen, titik. Jangan terima salib kalau percaya Yesus, karena penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan itu kesimpulannya. Begini Bang. Itu kesimpulannya. Sekali lagi yang tadi, tunggu. Maka ketika Anda ingin sempurna, jangan jadi Kristen. Cungkil mata, potong tangan kalau mau sempurna. Menjadi pengikut Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Sekira begitu, benar kata saudara Bibi Long, dia mulai bingung nih, udah mulai dia sesak napas. Kembali kepada tema, orang percaya kepada Yesus menyalibkan atau tidak menyalibkan. Nah itu, silakan. Begini Bang Jom. Siap. Thank you teman-teman yang di YouTube. Yang percaya Yesus tidak binasa. Karena saya orang Katolik, saya percaya bahwa yang percaya Yesus itu tidak binasa. Itu kan sudah dituangkan juga dalam Alkitab, ya kan? Nah, ya kalau percaya Yesus jangan disalib. Kenapa? Kalau percaya Yesus jangan disalib Yesusnya. Iya kan, bukan saya yang salib toh. Nah kalau begitu minimal jangan kau terima salib itu. Harus kau benci salib itu. Loh. Mereka yang menghentikan Yesus sehingga Yesus tidak sampai kepada kita.
Yesus datang itu sudah dibuatkan untuk penebusan umat manusia. Nah, itu ajaran Kristen itu mah. Begini, belum putus. Soal salib ini kan sebuah hukum pada zaman itu. Untuk orang yang untuk orang yang melakukan kejahatan atau untuk apapun itu. Yesus ada kejahatan. Penyaliban itu adalah sebuah hukum di suatu negara atau di suatu Yesus ada kejahatan. Menurut orang-orang yang tidak percaya dia melakukan kejahatan karena itu dia. Menyamakan dia sebagai sang pencipta. Oke. Itu dia. Berarti penyaliban itu adalah karya orang yang tidak percaya kan? Kenapa? Penyaliban itu adalah karya orang yang tidak percaya. Betul. Udah selesai sudah. Tapi kalau sesuai dengan nubuatan atau wahyu. Nah, itu pekerjaan Kristen itu. Comot-comot kitabnya orang untuk memperbalikkan fakta. Nanti setelah kamu ngambil kitabnya Yahudi kau putar-putar, nanti penyaliban itu adalah jalan keselamatan yang tadinya adalah jalan yang tidak diridhai. Jalan orang-orang yang membenci Yesus itu menyalib. Nanti Anda rubah tuh. Salib itu jalan keselamatan. Padahal salib itu adalah jalan orang yang membenci Yesus. Saya bukan bilang salib itu seharusnya jalan keselamatan, karena salib itu adalah sebuah hukum pada waktu itu untuk menghukum orang yang bersalah, makanya sekarang itu di orang-orang percaya bahwa salib itu keselamatan. Tapi pada intinya bukan salib itu yang menjadi keselamatan, tapi kematian itu yang menjadi keselamatan. Andai Yesus umur panjang sampai hari ini, Yesus akan menjadi penyelamat dunia. Andai kan dia umur panjang mengajarkan penginjilan kepada seluruh manusia, maka dia penyelamat dunia. Tapi jalannya, misinya dihentikan sama iblis. Bukan. Dengan cara disalib. Tapi sayangnya bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Kalau dia datang untuk hidup selamanya di dunia ini, berarti runtuhlah wahyu-wahyu sebelum itu. Nah, itu wahyu-wahyu yang Anda maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang di luar Yesus itu untuk menjual Yesus. Bukan, Bang. Itu kan sudah dinubuatkan tentang. Nah, itu nubuatan lagi. Ngambil kitabnya orang, menunjukkan kemudian ajaran Kristen. Bukan kitabnya orang, kan begini, Bang Jum. Semua nabi, dari awal sampai nabi sebelum Yesus itu kan orang-orang Yahudi. Terus bukan semua orang Yahudi, maksudnya itu semua menceritakan tentang kedatangan Sang Mesias. Ya, itulah aku bilang. Ya, kan? Harusnya dia diselamatkan. Makanya Yesus disunat. Yesus disunat kenapa? Karena dia mengikuti hukum Taurat. Iya. Terus kenapa kamu tidak mengikuti pekerjaan Yesus kalau mau selamat? Saya tidak mengikuti pekerjaan Yesus karena saya bukan orang Israel dan saya tidak. Karena itulah Yesus hanya untuk Bani Israel. Karena itulah. Bukan Yesus yang untuk Bani Israel, tapi hukum Taurat dan Musa itu untuk Bani Israel. Karena dia menceritakan nabi-nabi itu kan datang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sampai Yohanes yang dibaptis, yang dimandikan di Sungai Yordan, itu dia datang untuk Yesus. Iya. Semua yang kamu lakukan, yang kamu sampaikan terkait Yesus itu betul. Yang tidak betul itu ketika Anda menerima penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, itulah yang tidak betul. Begini, bukan begini. Karena Yesus mati di kayu salib, maka saya percaya kematian itu sebagai penebusan. Kalau waktu itu tunggu dulu, belum putus. Belum putus. Kalau hukum yang berlaku pada zaman itu, dilempar batu atau digantung, dihukum gantung. Saya percaya sekarang bahwa hukum gantung itu juga sebagai kebangkitan, kemenangan, Sekarang Yesus itu menyelamatkan manusia dengan cara disalib atau dengan cara penginjilan? Yesus menyelamatkan umat manusia dengan cara penginjilan,
Nah, itu pintar. Terus siapa yang menyalip? Siapa yang menyalip? Siapa yang menyalip? Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Belum selesai Bang Jum. Toh yang salib itu kan orang tidak percaya. Itu terus kenapa jadi penyelamatan dia? Kenapa jadi pahlawan? Kenapa dia jadi penyelamat kalau begitu? Bukan orang-orang yang salib itu yang penyelamat, tapi darah Yesus lah, pengorbanan Yesus. Lah, gimana ceritanya darah Yesus? Sementara penyaliban itu adalah upaya-upaya untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa. Kok sekarang Anda ramu? Darahnya lah. Itu ajaran yang muncul belakangan, kebilang. Yang kalian usung, sehingga segala macam tetep bengek dari kitabnya Yahudi kalian ambil untuk mencocokkan kejadian itu. Padahal intinya di endingnya itu di awal. Orang yang menyalib Yesus itu orang percaya atau bukan orang percaya? Itu endingnya. Kalau penyaliban itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya, berarti penyaliban bukan menyelamatkan. Akan tetapi kalau disalibkan oleh orang-orang yang percaya, berarti yang menginginkan penyaliban itu adalah Elohim. Elohim yang melakukan. Coba Anda baca Yohanes 8:37-44. Kenapa orang-orang ingin membunuh Yesus? Menurut Yesus karena mereka tidak memperoleh firman di dalam diri mereka. Andaikan saja pembunuhan Yesus itu sudah dibuatkan, maka para pelaku pembunuhan itu adalah pelaku firman semuanya. Karena sudah difirmankan, maka aku sebagai pelakunya. Karena sudah difirmankan, maka aku sebagai eksekutornya. Aku sang pembunuh dan iblis sang penguasa pada saat itu adalah pelaku firman yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan, nubuatkan di masa-masa yang lampau. Faktanya, kata Yesus dalam Yohanes 8:37, engkau ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti nggak ada nubuatan di dalam diri mereka. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu murni karena kebencian. Kalian mengatakan nubuatan itu setelah kalian menerima salib, terlanjur menerima salib. Gimana supaya punya legalitas ini? Oh ya udah kita bilang aja itu sudah dinubuatkan, titik. Ini sudah dinubuatkan, nggak ada di dalam Yesaya ini, ada di dalam itu kan cocokologi supaya yang kalian terima dari iblis itu seakan-akan berasal dari Tuhan. Manjum, yang percaya itu tidak binasa, yang tidak percaya binasa, ya kan? Nah, orang-orang yang salib pada waktu itu sebetulnya itu sudah tercampur baur dengan politik juga pada. Ya memang betul ya, bukan tercampur baur, memang politik yang menyebabkan mereka ingin membunuh Yesus, bukan karena nubuatan. Tapi sebagai kita orang Katolik, kita tidak melihat bahwa itu melihat secara bersamaan dengan politik kejadian pada masa itu, Bang Jom. Sekarang begini. Simpulnya begini, Saudara Bibilung. Simpulnya begini. Orang yang menyalib Yesus masuk surga enggak? Masuk surga. Berarti pahlawan dong. Bapa, ampunilah mereka sebab apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak ampuni enggak? Ya ampunilah. Nah, dalilnya di mana Bapak mengampuni orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Membunuh orang benar, di mana dalilnya Bapak mengampuni? Anda baca Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Bapak tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil, Bung. Tapi bagi Allah kan ada pengecualian. Kok ngatur? Kecuali yang menyalib Yesus mana ada? Hei, Amsal 6:16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan dan 7 perkara yang dibenci, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penyaliban itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Bang Jom, dia buat pengecualian. Kenapa? Contoh saja orang yang bersama Yesus, di sampingnya kan ada 2 orang. Itu maumu. Satu karena percaya dia masuk. Karena kau nerima salib. Bukan. Ini Alkitab yang bicara ini. Iya, karena Bible itu dibangun hari ini juga kau akan bersamaku untuk menggiring manusia percaya kepada penyaliban. Itu
Itu dibangun, itu konsep itu dibangun untuk percaya orang kepada penyaliban. Di situ ada kerja iblis juga. Bukan hanya sekedar ingin membunuh Yesus setelah itu iblis tidur, enggak. Termasuk menjual nama Yesus ke seluruh dunia agar dijadikan sebagai penebus, agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Elohim. Itulah misi iblis itu. Yesus sudah sampaikan kok, waspadalah wahai murid-muridku kepada penyesat iblis yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus. Dengar Bang Jom. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang melakukan penyalipan itu, kan mereka tidak tahu. Tidak tahu apa mereka lakukan. Kata siapa mereka nggak tahu? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa kalau itu bukan pelanggaran, gitu maksudnya. Maksudnya di situ mereka tidak tahu kalau yang dibunuh itu sebenarnya bukan Yesus tetapi aku Yudas. Ampunilah mereka. Dalilnya mana coba? Oke. Cepat. Sekarang saya tanya sebelum saya buat dalil. Mereka tidak tahu apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Apa yang mereka tidak tahu? Karena mereka itu kan disuruh Bang Jom. Apa yang mereka tidak tahu? Algojo itu mereka tahu. Disuruh. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka tahu. Mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka tahu membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Lalu apa yang mereka tidak tahu maksud dari yang berkata itu? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang mereka tidak tahu itu maksudnya adalah mereka tidak tahu kalau aku ini bukan Yesus. Dalilnya mana coba? Lukas 22 nomor 69. Markus 16 nomor 12. Apa yang mereka tidak tahu? Mereka tahu semuanya. Yang mereka lakukan itu adalah tipu daya. Yang mereka lakukan adalah tipu muslihat. Yang maksudnya di situ, Bapa ampunilah mereka. Dia nggak tahu loh kalau aku ini bukan Yesus. Itu Lukas maksudnya. berapa Bang Jun? Lukas 22 nomor 69. Bukti bahwa yang berbicara di situ bukan lagi Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha. Itu siapa yang berbicara di situ? Yesus. Siapa yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa di atas? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Satu berbicara di bumi, satu sudah duduk di atas. Kok satu? Ayo. Ayo. Itu pemahamannya terlalu apa? Terlalu benar. Terlalu benar. Terlalu benar. Terlalu benar. Orang-orang tidak mengenal. Orang-orang yang sedang menyidang oknum ini tidak mengenal. Apakah engkau Yesus, anak Maria? Apakah engkau adalah Mesias, anak Elohim? Buat apa lagi aku menjawab? Buat apa lagi aku menjawab? Sudah terlalu jauh kau menggiring aku. Mulai dari penangkapan, kau seret aku, kau tampar aku. Baru sekarang saya harus mengaku aku bukan Yesus gitu. Sorry lah, kau udah nampar aku, kau udah ini. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi aku menjawab itu semua? Percuma. Sedangkan aku ini, aku ini adalah cara Tuhanku membalas kejahatanku karena telah kemudian mengkhianati guruku. Amsal 21 nomor 18. Aku menjadikan pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Oke? Orang fasik aku jadikan sebagai penebus orang yang jujur. Aku ini orang fasik, penerima suap. Aku ini pengkhianat yang mengkhianati guruku. Maka aku dijadikan tumbal untuk mengganti guruku. Jadi aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku gak bisa. Sehingga ketika apakah engkau Yesus, anak Maria? Apakah engkau Mesias? Untuk apa lagi aku berbicara? Percuma. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini siapa? Yesus lah. 2 Yesus berarti ya? 1. Jadi
dia mengampuni Ular dia apa ini. yang ada dalam dirimu, kawan? Kalau dia bukan Yesus, kenapa dia berani bilang ke orang yang di sampingnya hari ini juga? Apakah itu terbukti? Apakah orang itu betul-betul ke surga Firdaus hari itu juga? Kalau mau orang main bukti-buktian susah tuh Bang Jum. Iya, apakah orang itu melayang ke surga? Oke, sekira demikian Bang Suki. Nanti suatu saat lagi kita jumpa lagi Bang. Kita naikkan yang lain. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Iya, sama-sama. Baik. Makasih saudara. Thank you. Makasih. Oke, makasih. Masya Allah. Kamu berani sendiri di sini? Berani? Berani lah. Nah, itu tadi Bang Jum, toh? Karena Yesus datang untuk mati dan hidup, itu kan sudah diwahyukan di Yesaya, toh? Di Yesaya itu, saudaraku, Yesus ulas loh Yesaya itu. Yesus uraikan Yesaya itu. Di mana Yesus menguraikan Yesaya 53 itu? Di mana? Kamu sudah pernah baca? Ini ada nih. Ini. Di Matius 23. Yesus menguraikan itu. Orang-orang yang kemudian diceritakan di dalam Yesaya 53 itu sudah dibahas oleh Yesus dalam Matius 23. Coba kamu baca Matius 23. Nomor 30 sampai 39. Kan Bang Juma tadi bilang mana wahyunya Nabi sebelumnya bahwa Yesus datang untuk mati, ya kan? Ya. Iya. Yang itu ada itu Yesaya 53:5. Itu 53, bukan 5. Yesus. Itu siapa dong? Siapa? Baca keterangan mulut dari baca mulut Yesus, keterangan dari mulut Yesus. Baca keterangan mulut Yesus. Baca keterangan dari mulut Yesus. Enggak, Yesus yang menerangkan. Yesus yang menerangkan Yesaya 53 itu. Biarkan Yesus yang menjelaskan. Jangan saya. Kita jangan sampai ke Yesus dulu, kita dulu lah. Yesus yang menerangkan. Anda seketika ini mengambil Yesaya 53 dan Anda mengatakan itu Yesus, padahal Yesus mengatakan itu bukan untuk dia. Yesus yang menerangkan itu bukan untuk dia. Di mana dalilnya mana? Matius 23 nomor 30 sampai 39. Silakan. Matius 23. Subhanallah, sahabat Kikocet. 23 mulai 27 deh. Mulai 27 sampai nomor 36 deh. Silakan Anda baca. 23, 27, 26. Matius 23 nomor 27 sampai 36. Tapi jangan kau kaget ya. Baca. 36. Iya, baca. Yang keras biar tetangga pada bangun. Kemudian serdadu-serdadu wali murid. Matius 23 nomor 27 mulainya. Aduh, sudah minum kopi padahal. 23, 27. Sampai 36. Katanya, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang? Kenapa bisa gitu? Matius 23 nomor 27. 27. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang dan berbagai jenis kotoran. Apa? Apa baca yang lagi. Baca terus sampai nomor 36.
Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai orang-orang munafik. Nomor 28, apa dikatakan di sana? Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalammu, apa yang kata Yesus? Penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nomor 29. Terus? Celakalah kamu hai ahli Taurat, wahai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami. Betul dalilnya seperti itu? Tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh, separuh di antara mereka kamu salibkan, yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Itulah orang-orang yang dibunuh, yang diceritakan di Yesaya 53 dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bukan Yesus. Itu ada disalib. Iya, keturunan orang-orang yang menyalib nabi-nabi saja tidak lolos dari api neraka jahanam. Itu dalilnya. Anak, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi kalau Anda menerima salib, mimpi masuk surga, itu mustahil. Karena Yesus aja mengatakan, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Separuh dari ahli Taurat, separuh dari nabi yang diutus kepadamu, engkau salibkan, engkau bunuh, engkau sesat. Bagaimana mungkin engkau lolos dari api neraka? Dan kata Yesus, nomor 36-nya dengarkan. Kata Yesusnya apa? Dan semua ini akan ditanggung angkatan ini. Makanya Nabi Muhammad datang jauh dari angkatan tersebut. Karena angkatan tersebut keturunannya itu adalah penghuni neraka. Bang Jom, ini ayat ini yang Matius dari 23 ini, kalau pemahaman saya itu menceritakan tentang orang-orang Farisi. Iya, memang betul. Jadi, kan yang tidak ada hubungannya dengan yang Yesaya 53. Saudaraku, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kenapa? Keturunan para pembunuh nabi-nabi. Masa Anda nggak jeli membaca itu? Maka Yesus mengatakan, semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Nah, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, berencana membunuh Yesus. Pingin lagi mengulang kesalahan dengan menyalib Yesus gitu. Sedangkan yang telah jadi, yang sudah pernah terjadi aja, Yesus katakan, terkutuklah, celakalah, celakalah, celakalah. Engkau tidak akan luput dari api neraka. Loh, kok mau diulang lagi? Kalian mau mengulang lagi menyalib aku, sedangkan dosa-dosamu yang kau tanggung dari nenek-nenekmu, mulai dari pembunuhan Habel sampai Zakaria, itu kamu yang menanggung. Kamu tidak akan lolos dari neraka. Loh, kok kamu mau tambah lagi dengan menyalib aku? Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan, penyaliban itu membinasakan. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya membinasakan penyaliban itu? Tadi kita barusan baca. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Bagaimana mungkin kau bisa lolos dari neraka? Lo kok bisa menyalib seorang Yesus justru menyelamatkan orang masuk surga? Kok bisa? Kok bisa? Hah? Karena begitu besar kasihnya pada dunia ini. Iya,
Nah, makanya dia anugerahkan Yesus Berarti supaya kita nubuatan itu percaya. gagal dong. Nubuatan yang mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus putranya yang tunggal. Untuk disalib atau untuk dipercayai? Ya, dia datang untuk mati dan hidup kembali. Lu bangsat lu pelintir dalil. Bukan pelintir dalil. Begini, ini Bang Juma ini Coba baca dalilnya. Bang Juma ini Baca dalilnya. Bang Dia Juma. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya supaya disalib. Mana dalilnya? Yohanes 53 toh? Yohanes 53. Ngadi-ngadi orang ini. Habis minum kopi padahal. Harusnya aku yang ngaur karena aku ngantuk. Tunggu. Lu sudah minum kopi campur masak aku. Coba baca Yohanes 3 nomor 16 itu. Ada tadi. Kok menyelamatkan manusia dengan menjadikan orang menjadi tumbal anaknya orang? Kamu mau anakmu jadi tumbal? Mau? Untuk menyelamatkan orang se-Papua, anakmu jadi tumbal, mau? Mau enggak? Itu. Mana? Yesaya 16. Yesaya 3:16. Yohanes 3:16. Di situ bukan tumbal, di situ bukan disalib, tapi dipercayai. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya, bukan menyalip. Yang percaya. Ya, bukan menyalip. Bukan menyalip. Iya, terus kenapa menyalip? Maksudnya begini, percaya begini. Percaya ini kan dengan artian ya toh menyalip. Percaya dari kisah awal toh, dari rencana penyelamatan sampai kelahiran toh, sampai kematian Yesus. Iya. Sampai penebusan toh. Aduh, nenekmu kiper. Mana ada kayak begitu? Mana? Yesus itu datang untuk dipercayai. Untuk dipercaya, betul? Penyaliban itu dilakukan oleh orang percaya atau bukan orang percaya? Entah itu siapa orang yang percaya salah atau tidak percaya. Aku tak tahu. Intinya saya percaya bahwa Yesus datang untuk menebus umat manusia. Nah, itu bukan itu yang menjadi misi kedatangannya. Misi kedatangan Yesus itu untuk dipercaya sebagai rasul, bukan sebagai korban tumbal. Kan? Begitu, Bung. Sekarang begini. Saya ulang lagi untuk yang kedua kalinya pertanyaan yang tadi bersama dengan Bang Suki. Andai saja Yesus pada zaman itu seluruh Bani Israel percaya kepadanya, apakah terjadi penyaliban? Begini Bang Jum, toh itu kan bicara sendiri. Padahal sudah dikasih jalan untuk memahami. Jalan apa? Ulang. Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang penginjilan, apakah ada penyaliban? Tidak ada penyaliban. Tidak ada. Belum. Masih mau. Tidak ada penyalipan pada waktu itu, tapi hal itu pun akan terjadi, mungkin waktunya yang akan berbeda karena dari awal dia sudah dinubuatkan datang untuk mati. Ngarang bebas. Kalau Yesus tidak disalib, kaulah yang disalib, kau aja yang disalib. Andai saja Bung seluruh Bani Israel percaya Yesus, menerima Yesus, tidak ada penyaliban. Pertanyaannya, apakah orang percaya ini selamat? Selamat. Justru karena iblis tidak ingin manusia selamat, maka iblis berupaya menghilangkan Yesus di bumi. Kalau Yesus datang bukan untuk mati, toh, melainkan untuk hidup selama-lamanya di dunia dengan fisiknya, berarti
apa yang diceritakan di Alkitab itu gagal semua gitu. Yang mana? Yang mana yang gagal? Anda hanya karena Nabi-nabi Kristen. yang datang sebelum Yesus kan itu sudah datang untuk menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Iya, yang mana dinubuatkan di mana? Pasti tentang penyaliban lagi nih. Yesaya 53 lagi nih. Daniel 7:14 lagi nih yang diambil nih, yang ada cerita-ceritanya mati untuk nebus itulah yang diambil-ambil. Iya kan? Sederhana loh untuk waras itu sederhana. Yesus datang, lahir. Oh, juru selamat lahir. Betul? Lahir juru selamat. Nah, sekiranya seluruh orang Israel percaya Yesus itu melakukan penginjilan, dia adalah rasul, utusan Tuhan, dia adalah Mesias, titik. Tidak ada penyaliban kan? Iya dong. Karena percaya seluruhnya percaya. Tidak ada penyaliban. Pertanyaannya, selamat nggak orang tanpa penyaliban? Tetap percayalah. Selamat nggak orang yang percaya tanpa penyaliban? Selamat orang percaya tanpa penyaliban, tapi tetap Yesus mati juga. Mati. Itu maumu. Selain penyaliban juga. Itu Intinya maunya. bukan soal kita begini Bang. Orang percaya itu bukan soal disalib atau bukan, intinya kematiannya yang dipercaya. Tunggu. Jangan dulu dibawa itu, jangan dibawa kematiannya nanti. Sekarang orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, berarti tidak ada penyaliban kan? Betul. Nah, siapa yang mau menyalibnya? Semua orang percaya. Ini kemungkinan juga. Iya, pertanyaannya. Pertanyaan itu kan kemungkinan juga Bang Jum. Pertanyaannya, ketika semua orang Yahudi percaya tidak ada penyaliban, orang-orang yang percaya tanpa penyaliban ini selamat kan? Selamat. Intinya semua orang pertanyaannya yang muncul. Itu tidak binasa. Sekarang pertanyaan muncul. Tunggu. Akankah iblis mau menyelamatkan seluruh manusia? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Maka apa yang iblis lakukan untuk menghentikan penyelamatan itu? Yesusnya diapain? Dia pernah mencoba di padang gurun. Tak berhasil. Maka upaya terakhir apa? Upaya terakhirnya apa? Kenapa tidak berhasil? Karena itu kisahnya bukan begitu, skenarionya kasarnya skenario bukan seperti itu. Iya. Nah, kayak di film-film. Iya. Sekarang ketika kalau dia mati karena pencobaan iblis di padang gurun, itu merusak jalannya film ceritanya. Iya. Sesuai skenario dengan yang di filman sebelumnya, dia mati gitu. Iya, mati. Oke. Maksudnya dengan Iya. Maka begitu dia dibunuh, disalib, maka misi penyelamatan berakhir. Betul? Betul. Betul. Dah selesai misi penyelamatan. Nah, jadi aku diselamatkan. Setelah iblis berhasil menghentikan penyelamatan itu, apakah iblis masih berkarya sampai hari ini? Atau iblis sudah pensiun? Masih berkarya. Masih. Apa yang dijual iblis sekarang ini supaya manusia tidak menyembah Tuhan? Banyak lah yang dijual. Yesus yang dijual. Pokoknya banyak yang dijual. Yesus yang dijual. Orang Kristen masih hari ini orang Kristen hari ini takut nggak berdosa? Takut. Kenapa bisa takut? Karena ada penebusnya. Iya juga ya. Iya, orang Kristen hari ini tidak takut melakukan apapun. Tapi sebab mereka sudah merasa ada penebus. Iblis tepuk tangan. Makanya Paulus mengatakan apa? Sekarang juga kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu ini adalah anak-anak Tuhan.
Kamu adalah pewaris surga. Sebagai anak Tuhan, boleh dong berbangga. Oh, anak Tuhan, kita akan selamat, bos. Jadi nggak usah ibadah. Yang penting ke gereja mendengarkan khotbah, bayar perpuluhan. Ya gitu sudah dijamin, kita ini bukan lagi hamba, kita ini anak Tuhan. Red. Yesus aja siang malam bersungut-sungut, berdoa bersungguh-sungguh, padahal dia adalah anak Tuhan. Masih berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik darah. Kalian makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Mimpi masuk surga. Makasih Bang Afidah, Masya Allah. Gimana ceritanya? Orang Kristen sekarang kenapa hebat-hebat dia? Pencapaian dunianya, wow, luar biasa orang Kristen. Kenapa? Karena mereka fokus mencari kehidupan, kepuasan duniawi. Karena mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Karena merasa anak Tuhan, merasa sudah ada penebusnya, sudah ada yang menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kami umat Islam, ngomong aja kami takut, berjalan kami takut, apalagi mau melakukan yang lebih jauh kami takut. Kenapa orang Islam itu tidak makan babi? Kami takut sama Tuhan kami. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena dia tidak ada lagi takut sama Tuhan. Karena mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Katanya sih. Sekarang saya tanya sama Muni, bukti ini, bukti. Ketika kamu menemukan ada orang Kristen berzina, apa hukumannya? Menurut hukum Kristen, diapain? Diapain kalau ada pesina di Kristen, diapain? Kalau ikut hukum yang tertulis dalam Alkitab, iya, diapain? lempari pakai batu. Iya, itu perjanjian lama, kitabnya Yahudi ini. Ini mulai nangkal ini, mulai kembali lagi. Kan sudah ada Yesus sebagai penebus. Ketika orang Kristen itu mencuri, merampok, berzina, apa hukumannya menurut hukum kasih? Itu yang di Alkitab. Perjanjian lama. Menurut hukum kasih, ketika ada orang membunuh, ketika ada orang memperkaos, ketika ada orang berzina, menurut hukum kasih, apa hukumannya orang ini? Diapain? Kalau di Alkitab, Bang, di Perjanjian Baru, diapain? Saya belum temu gitu apa hukumnya, tapi pernah orang yang melakukan tunggu dulu. Orang kita berzina toh, tapi pada intinya Yesus tetap mengasihi orang yang melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat demikian, hendaklah ia mengambil batu yang pertama melempari orang ini, gitu kan? Itulah yang kumaksud. Orang Kristen ini tak ada lagi sanksi ketika melakukan kemaksiatan. Itulah indahnya di Kristen. Kasihilah musuhmu. Musuh kita itu pencuri, musuh kita itu perampok, musuh kita itu pembunuh, musuh kita itu pesina. Itu semua dikasihi di dalam Kristen. Korban dikasih. Bang John, tapi kan tidak begitu amat. Iya, begitu amat. Kenapa begitu amat? Karena ada hukum negara, ada hukum positif di negara kita ini. Dengar. Coba agama Kristen yang berlaku hukumnya. Tidak ada lagi, tidak ada penjara, kalau Kristen, hukum Kristen yang dipakai di bumi, tidak ada penjara. Bang John, Anda tahu di Vatikan, tunggu. Anda tahu di Vatikan itu menurut informasi itu nggak ada penjara di sana. Nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Iya. Jadi kalau ada orang membunuh, ada orang mencuri, nggak ada hukumannya. Kasih. Ada orang bunuh-bunuh di Vatikan. Kata siapa kan baru-baru ditemukan pemakaman anak-anak bayi yang hasil dan kemudian ditemukan. Itu berita hoax saja itu, Bang. Ya udahlah. Artinya orang Vatikan itu, orang di Roma itu orang-orang baik-baik semua. Nggak ada penjara loh di sana. Nggak ada penjara dan tidak ada kemaksiatan juga. Ya kan kita belum pernah tinggal di sana. Begini, belum putus, langsung ketawa. Ada lucu juga Bang ini. Gimana? Gimana? Di Vatikan itu kan tidak ada penjara. Enggak ada penjara. Dari kejahatan. Tapi dengan catatan tidak ada kejahatan.
Iya, Adapun iya, mungkin iya, iya. Dengar dulu. Adapun kejahatan kecil-kecilan itu Kecil-kecilan. mungkin ditolerir. Iya. Kecil-kecilan. Kalau ada kejahatan besar diapain menurut hukum Kristen? Jadi kayaknya tidak, orang-orang di sana tidak ada melakukan kejahatan-kejahatan. Kalaupun ada kejahatan yang besar, Itu dahsyat. kan kalaupun. Iya, menurut Itu hukum nggak Kristen ada diapain? aja, Bang Juma. Kalau di Kristen, menurut hukum Kristen, kalau ada kejahatan besar diapain? Menurut Kristen? Menurut Kristen ya. Ya, Di Alkitab ini kan. ya. Disuruh masuk ke Soalnya- gereja pengakuan dosa, gitu aja. Iya, maksudnya kalau ada dosa kan mengaku saya berdosa gitu kan. Ya udah selesai, gampang dong. Selesai. Iya. Gampang dong. Besok Anda habis ini pergi cari lubang. Hantam sana lubangnya, hantam sini lubangnya. Habis itu pengakuan dosa. Halilintar Bapak, semalam aku salah masuk lubang. Lubangnya tetangga gue masukin. Bukan begini juga, Bang Jum kan begini. Bang Juma ini kan sering baca Alkitab. Ya, Iya. Kalau setahu saya yang melakukan perzinahan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru itu cuman satu kali, toh? Cuman satu kali, maksudnya ceritanya dikisahkan. Dan tidak ada hukumannya gitu kan. Waktu itu, maksudnya Yesus maafkan orang-orang perempuan itu gitu. Dan dengan catatan orang itu kan dia bertobat, perempuan itu. Cuman satu kali, habis itu kan dia bertobat. Ya. Jadi kalau Kristen saya hari ini tidak tahu berzina, sekarang ini. bertobat juga. Makanya kayaknya kita harus lakukan kesalahan dosa itu cuma satu kali aja, Bang Juma. Karena Kalau melakukan lagi, tidak boleh. Karena buktinya perempuan yang melakukan zina itu kan dia langsung bertobat. itu Makanya maunya saya juga hukumnya, kalau- enggak boleh. Tapi jasad ini si Ucok kalau lagi marah mau ngapain si Ucok? Tidak, makanya oleh karena itu kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus kayak perempuan yang melakukan Mulai perzinahan itu. misedeng, mulai kira kudes. Begini loh, begitu. Jadi orang Katolik itu Bang Jom, toh dosanya berzina itu atau dosanya itu cuma hanya satu kali, tidak boleh lebih. Kalaupun Habis satu kali harus itu bertobat. kalau melakukan lagi, Karena tidak ada hukumnya gitu. Tidak ada. ada hukumnya berarti bebas. Bukan, maksudnya tidak diizinkan. Kalau tidak ada hukum itu berarti tidak diizinkan. Aduh. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa, namun apabila engkau melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan untuk dosa kita saja, melainkan dosa dunia juga. Mantap kali, Bang. Kurang apa? Kurang apa Kurang di apa? Kristen? Kurang apa di Kristen ini? Lengkap Kurang sudah. apa coba? Kayak yang di bawah ini yang komen-komen. Kurang apa itu Yesus? Kurang Baik. apa ya? Baiknya coba. Semua dosamu ditanggung, coba. Dosa satu kali langsung diampuni. Tapi dengan catatan Satu kali aja. harus dipenuhi dengan Roh Kudus harus. Iya, Roh Kudus, iya, berbuat dosa, iya. Jadi pasti intinya orang kayak perempuan itu pasti mati masuk surga itu. Iya. Dosanya Karena diampuni. Iya. Mantap sekali, Bang. Dengan catatan cuma satu kali, jangan dobel-dobel. Maumu. Tidak. Justru kalau orang Bukan mau. kemudian sudah melakukan satu kali ketagihan. Itu sudah hukumnya begitu, hanya satu kali. Kalau sudah melakukan Apapun- satu kali ketagihan. Itu buktinya perempuan itu cuma satu kali dia bertobat. Kan cuma satu kali dicerita, nggak ada lagi cerita lainnya. Cuma sekali doang Kita dicerita. kan percaya yang di Alkitab aja, Bang. Iya, tapi kan nggak Kalau- diceritakan kalau kisah bikin wanita tambah itu. cerita baru hancurlah apa yang dikatakan ini semua orang-orang tentang Alkitab ya kan. Nggak, masalahnya perempuan itu nggak diceritakan sampai tamat riwayatnya. Mana tahu besok melakukan lagi. Kan sudah menerima Yesus, Intinya. jadi boleh dong. Udah menerima Yesus, boleh dong. Kita kan anak-anak Tuhan. Boleh satu kali, boleh. Oke? Hari ini satu kali, besok satu kali, besok lagi satu Bukan, kali, nggak satu boleh. kali untuk selamanya. Satu kali untuk satu hari.
Kurang minum jamu apa? Kurang minum jamu apa? Komen-komen agar kalian komen-komen. Allahu Akbar. Masya Orang Allah. sudah mengajarkan yang terbaik, satu kali kan cukup. Iya, berarti ayo yang belum bermaksiat silakan bermaksiat satu kali. Habis itu jangan ya. Nah, habis itu Jangan. tobat ya. Tobat ya. Lucu. Aduh. Lucu. Karena komen-komen ini lebih lucu lagi daripada saya. Agak lain kalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, kita naikkan pendeta atau pastor ya. Mana tahu ada pastor atau pendeta di bawah. Oke, setuju? Setuju bang. Oke, minum kopi lagi. Campur masako dong. Halo saudara Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat malam. Halo. Selamat malam bang. Ini bang. Ada yang ingin disampaikan? Iya, saya ntar bang biar saya buka kamera saya. Iya. Nggak ada pula apa nih? Tunggu ya, saya buka lampunya. Karena kebetulan saya di dalam kendaraan nih. Saya hanya menyampaikan. Iya. Yang penyampaian itu saya ikuti dari awal ya, abang itu tadi. Yang dulunya saya dari orang kafir juga, yang di tahun 2004. Saya sering juga di komal-komal ini, seperti kayak saya berteman dengan Holong, dengan yang apa ya, kalau Holong sudah berkenalan saya dengan saya juga sudah bertemu dengan dia, dengan saya pun sudah di rumahnya sekali sudah. Alhamdulillah. Yang di pernyataan si abang ini benar adanya, dan juga yang hukum itu ya, hukum yang saya jalani dulu, saya dulu tidak punya aturan hidup. Jadi di Kristen itu kalau kita melakukan dosa ya katakan sekali, tapi ya terus menerus. Tidak ada hukum. Nanti setiap kita udah merasa dosa kita kita bayar sama pendeta tebusan dosa. Jadi di Kristen itu yang namanya dosa itu nggak ada. Saya Katolik bang, bukan Kristen. Iya, saya Protestan. Iya, maksudnya kalau saya tidak ada bayar segala toh. Kalau di sini bayar secara pribadi. Kalau bayar. saya itu bayar Artinya pribadi kita saya mengakui dosa. Jadi pendeta itu yang menyelesaikan, dan kita sudah terhapus dosa. Setelah kita bayar ke pendeta, kita selesai dari dosa, gitu ya. Keren. Jadi hukum dosa, yang namanya dosa itu tidak ada. Jadi semua hukum itu tidak ini. Karena tadi abang itu kata awal dari pertama itu mau pingin belajar. Kalau pingin belajar itu, kalau disampaikan ayat-ayat itu yang benar, itu digunakan akal dan berpikir. Jadi bukan ditolak begitu. Kalau Bang Juma, saya dari awal dari kayak seperti Bunda Ripa dengan Bang Nandar, dengan Pak Ustadz PI gitu. Saya hanya spot mereka semua, saya selalu di bawah. Saya mengakui kecerdasan. Gimana? Bang Samosir ini abang kan dari saya Toba. Iya, maksudnya abang dari Kristen kan? Iya. Jadi apa menurut abang apa yang saya katakan itu yang salahnya gitu menurut abang? Iya salah lah. Apa? Jadi Anda boleh katakan berdosa sekali saja. Tidak ada seperti itu. Hukum Islam itu jangankan berdosa, bukan hukum Islam ini yang dibicarakan. Aja dilarang. Mendekati aja dilarang. Itu di Islam. Bang Toba ini bukan Islam yang dibicarakan, Bang Toba. Jadi agamanya dia Katolik. Katolik. Di Katolik boleh berdosa satu kali katanya. Habis itu nggak boleh lagi. Itu ada tertulis, itu diampuni sama Yesus. sama dengan di Protestan pun juga berdosa, nggak masalah. Setiap nanti kamu ampunan dosa,
Ya, cuman hanya bedanya aja kamu ini kata kamu bisa sekali. Itu bohong itu, bro. Dari mana kamu bisa mengatur dosamu? Mana dalilnya boleh Enggak, berulang-ulang? bukan kata dalil. Ini pribadi yang Dalam saya Alkitab. jalani hidup. Gak usah Di tanya dalam kau Alkitab dalil. itu kan itu sudah diceritakan, jangan mencuri, jangan berdusta, toh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu kan ada 10 perintah Allah itu. Toh, kalau Boleh bilang, satu kali. jangan. Adapun satu kali itu ya karena udah toh. Nah, tapi setelah satu kali itu kan jelasnya diampuni dia. Habis diampuni, orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya saya tidak dilempar dengan batu. Saya bertobat. Begitu. Karena waktu itu kan hukumnya rajam. Toh? Kalau sekarang di agama di Katolik gimana? Kita tidak lakukan dosa lagi, berzina lagi kan cuma satu kali sudah. Udah pasti kamu pastikan berusaha kau hidup itu berdosa cuma hanya sekali seumur hidupmu. Kan tidak toh? Saya pastikan lah. Nah, kamu yang benar aja kamu jadi melihat manusia. dosa saya. Saya aja Abang saya bisa sudah melihat dosa menjalani saya hidup kan nggak tidak. bisa juga. Kalau saya makanya saya apa ya? Kalau saya dulu berpindah karena saya hidup tidak punya aturan. Makanya saya cari tata hidup yang punya aturan. Di Islam lah hidup punya aturan. Agar saya hidup kekal dan selamat. Begitu. Jadi jangan kau Berbahagia. ceritakan tentang di agamamu yang sekarang. karena Saya abang- hidup saya karena sudah tahu hidup bagaimana orang Kristen itu ya. Saya tahu. Jadi Karena jangan abang kau udah bohong. berada di Muslim, berbahagialah di sana ya kan. Iya benar. Jadi yang kita kau bahas katakan ini, benar. toh, Saya abang kan bertanya pada saya, emang abang lakukan dosa satu kali? Saya bilang iya, saya satu kali ya, saya sudah bertobat. Apa? Kan tidak seharusnya abang tidak bisa bantah dong. Abang kan tidak bisa. Saya bukan membantah, saya tidak meyakini kau bisa melakukan dosanya sekali seumur hidupmu. Kau ini bohong kau ini. Kok Kau usah bohong-bohong lah. Jujur ada kau jadi manusia. Jangan berfitnah lah. Bukan berfitnah, itu fakta itu. Saya jalani Kok kok. fakta Hidup mana? gak punya ada aturan. Mana? Kalau yang namanya di Kristen itu gak ada aturan. Kau ini jangan apa rupanya di depan- bedanya Kristen di ke Katolik dengan ke Protestan? Apa bedanya? Dari mana Di rupanya depan- dasar sumber Tuhannya? Di depan hukum segala tuduhan itu harus berdasarkan bukti. Abang nggak bisa bilang saya berdosa lah. Kalau saya bilang saya berdosa hanya satu kali ya, kamu harus percaya begitu. Yang Tidak saya berbantah. jalani, Iya. saya hidup Atau gimana, Bang Juma bagaimana? Emang abang bisa melihat dosa saya, Bang Juma bisa? Ya dosa memang tidak bisa nggak? dilihat itu bro, nggak bisa dilihat. Iya, karena Dari kamu mana tidak kau bisa lihat melihat, dosa? tidak Tapi boleh kamu perilakumu menuduh. itu yang mengatakan kamu itu berdosa. Jadi Apa, jangan kau perilaku apa? bohong-bohong gitu loh. Perilaku apa saya? Lah kau memang di TikTok ini nggak buat perilaku. Siapa mau lihat kau buat perilaku di TikTok? Nah tentu mungkin kau cerita ini kan. Begitu. Kalau orang dari ucapanmu begini, aja Bung, sudah nggak Samosir. bisa ini. Tadi Kayaknya kamu awalnya Bang tadi Juma harus naik ke ajar sini, lagi tentang naik di Komal ini agama tadi mau pingin Islam belajar. ini. Kata kamu Belum kamu terlalu Katolik. paham. Begini loh, Bang. Cuma manusia itu kalau sudah saling menuduh seperti yang abang bilang ini, hancurlah dunia ini. Bukan menuduh, karena saya Iya, dari terus apa namanya? Dari Protestan saya tahu bagaimana cara hidup apapun itu. agamamu sekarang, toh agama apapun kamu, tidak boleh kamu menuduh oh dosa si A sudah 1 kilo, dosa si B 2 kilo, tidak bisa, toh begitu loh Bang. Jadi Bukan kalau saya bilang dosa enggak. saya cuma 1 kali, kamu harus Saya, karena saya dasar dari orang kafir. Jadi, kamu kalau mengatakan tentang melakukan dosa, jangan katakan kamu hanya bisa melakukan sekali seumur hidupmu selesai. Terus kamu bertobat. Mana dasar hukum tobatnya di agama Kristen? Di mana? Cemana kita menebus dosa? Cara tutup menebus dosanya bagaimana coba? Coba jelaskan sama saya dulu. Bagaimana cara menebus dosanya? Maksudnya? Kalau kamu berbuat salah, oke?
kamu berbuat salah, kamu ini dosa dan saya melakukan salah yang ini tidak dibenarkan oleh agama ataupun Tuhan. Kamu cara menebusnya bagaimana? Cara bagaimana? Begini ya. Penebusan, karena saya kan baru belajar juga, Bang Jum ya toh. Penebusan dosa, pengakuan dosa ini kan dalam agama Katolik itu sebuah sakramen. Sakramen itu pengakuan dosa. Nah, tapi yang tertulis di Alkitab, toh kayak yang tadi yang saya ceritakan, orang yang berzina itu dia cuma 1 kali berzina, habis itu dia jadi orang baik, toh begitu. Iya, cara menebus dosanya bagaimana? Ada yang komen para Katolik dosa cuma 1 kali, baguslah itu. Kok parah? Berulang-ulang lah yang parah. Iya, kita antara sama ya, Kristen dengan Protestan. Ya, cuman dia disebutkan namanya aja berbeda. Nah, dari sumber dari kitabnya itu ya berdasarkan, saya dulu mengatakan Yesus itu juru selamat. Jika beriman kepadanya, maka saya akan selamat. Ditebus dosa saya. Jadi saya berbuat sesuka hati dan seenak saya. Tapi dasar karena saya punya akal, saya mencari yang namanya keselamatan itu. Karena perilaku saya sudah katakan saya tidak baik ataupun tidak bagus. Nggak perlu saya sebutkan ya kan tentang perilaku saya itu. Saya yang takut dengan perilaku saya itu, agar saya tidak dihukum dengan perbuatan saya itu. Saya mencari macam mana cara penebusan dosa ini. Yang saya temukan itu di Islam. Terus di Islam kalau kau berbuat dosa abang tidak dihukum? Bukan abang tidak dihukum. Dengar dulu, bukan begitu. Artinya saya perilaku dan dosa saya itu, ya, saya bertobat kepada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan saya, dan saya merubah dan tidak melakukan lagi. Cemana caranya? Dan saya beriman kepada Rasulullah, mengikuti ajarannya dan tidak melakukan dasar hukum yang sudah ditentukan di Islam. Tidak ada. Satu contoh, saya dulunya saya melakukan sebuah yang disebut maling. Di Islam maling kalau hukum yang namanya hukum Islam dasarnya itu dipotong tangannya. Tapi kan di negeri ini tidak ada. Tapi dia dihukum di negeri ini tidak ada. Jadi bagaimana kita itu agar jangan melakukan sedemikian? Kita harus mengikuti aturan agama itu. Sama jadi aja tidak ada bang. Sama aja lah bang, di Katolik juga dibilang dari awal kan jangan mencuri, toh, iya kan? Iya. Mencuri. Oke lah kalau di situ. Aja. Bukan Tapi tidak bilang tidak ada hukum, abang bilang kok nggak ada hukum. Di Protestan tidak ada hukumnya kawan. Protestan tidak ada hukumnya. Jangan mencuri itu kan sebuah larangan. Berarti kalau lakukan kan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Orang kalau kita melakukan dosa, kita penebusan dan pengakuan dosa. Kita hanya bayar ke pendeta. Ke pendeta bayarnya. Bagus kan? Selesai. Kalau di Islam tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bukan terus bayar pakai duit. Tak. Bayar tingkah dan perilakumu itu. Dan perilakumu itu yang menebus dosamu itu, jangan lakukan perbuatan sedemikian ke depan. Begitu. Jelas. Jadi kita merubah pola hidup. Tata yang bagus, tapi di Islam itu ditata dengan rapi, dijaga, berbicara aja harus sopan kepada yang tua, kepada yang muda itu bicara saja, diatur. Terus saya apalagi perilaku hidup. Tadi ini ada yang kasar, Bang Juma, ada yang kasar. Enggak kan? Ya tidak ada, kalau ya, tata kan? bicaranya bagus, Itu, bagus. Cuman pernyataannya pernyataan itu di agama itu yang dimaksud, makanya saya naik begitu. Hanya itu. Saya hanya menjelaskan di agama saya. Mungkin kalau Anda mungkin yang beda yang Anda lakukan, yaitu buat Anda.
Ya kan? Karena saya Protestan, Anda Katolik. Bukan Katolik vs Protestan, dia udah masuk Muslim ini. Iya kan Bang, abang sudah masuk Muslim toh? Ya. Aku mah belum. Makanya saya Abang- enggak pernah. Bang Juma belum bisa meyakinkan saya untuk pindah. Ya mungkin kan Anda belum terbuka akal dan berpikir di mana amanah baik dan buruk adalah tata hidup. Cobalah berpikir konsep tentang ketuhannya. Begitu, Abang. Nah, begitu saja. Makanya saya juga nggak ada. Makanya saya kalaupun ada di Komal-Komal ini marga saya dan ini wajah saya selalu saya kalau naik kepada saudara-saudara saya selalu ongkem karena ada juga ini karena marga ini kan marga ini bukan nama marga saya. Nah, jadi ada yang ini, oh ini tukang hujat ini katanya. Langsung saya ongkem gitu. Karena saya tunjukkan jati diri saya. Karena saya orangnya bukan pengecut dan saya bukan penakut. Gitu. Karena saya menyampaikan yang benar. Saya dan juga tidak pernah bicara itu menyampaikan yang tidak baik. Makanya saya juga kalau di Komal-Komal itu tidak saya itu menyampaikan ataupun kalau ditanyakan tentang sejarah kehidupan saya. Itu saya ceritakan. Mau terima tidak terima itulah. Dan saya ini bukan belajar dari orang di Komal seperti kayak sekarang ini. Tidak, saya memang bertanya kepada Muslim dan untuk yang menunjukkan kepada saya, yang membimbing. Kalau yang mencari saya, mencari jati diri dan konsep ketuhanan saya yang mencari. Tapi yang membimbing Muslim sampai saya jadi orang yang beriman. Begitu. Itu dari pernyataan saya, kurang lebihnya. Saya sebelumnya minal aizin wal faizin dulu kepada Bang Juma. Iya Bang, Saya memang sama-sama. Saya penggemar Abang setia dengan Bang Ripa, Bang Nandar, Kak Ripa, Abang juga, Pak Tas PI, selalu saya ada di bawah. Di mana yang gitu kan. Tapi kalau dengan Abang ini ya karena tadi saya makanya naik coba saya begitu. Baik Bang, makasih Bang, makasih. Saya luar biasa. Minta maaf Abang. Iya, karena sama-sama Bang. Jadi salam kenal. Begitu juga Abang yang baru Salam di bawah. kenal ya. Dilanjutkan Bang Juma. Siap, itu makasih aja dari Bang, saya. makasih. Makasih. Boleh izin saya Makasih, Bang. turun Bang. Saya Makasih, turun Bang ya. makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Samosir ini, Masya Allah. Iya, Saudara Kak Amor, dari mana? Gereja mana? Katolik, Protestan? Ya, Assalamualaikum Bang Juma, saya dari NTT, Flores. Iya, waalaikumsalam. Jadi saya ini jujur, ibu saya mu'alaf, istri saya mu'alaf. Abang sendiri Muslim? Saya Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya pantau dari tadi sama Abang Bibilung Bibilung. Iya. Bibilung, saya rasa hati Bibilung itu sudah menyatu dengan Muslim, saya lihat. Hanya dia butuh sedikit jawaban. Saya rasa tertarik saya lihat tuh. Iya. Kalau memang sudah ada ilham, marilah. Karena bukan ini Bang Juma dia menyiarkan ini itu menunjukkan bahwa untuk kebenaran kita. Saya istri saya mu'alaf Bang, saya mengajak. Saya itu hari Abang dikeroyok, dikepung rumah. Ya, ini saya jujur saya ngomong dikepung. Hanya saya menunjukkan kebenaran Islam itu seperti apa. Tapi saya tetap laksanakan sampai mau nikah harus urus pernyataan ini, urus pernyataan itu, harus ke rumahnya. Saya jalani saja. Tapi insya Allah ada berkahnya. Makanya pada tempat ini saya mengajak kepada saudara Bibilung, ini tidak memaksa Bulung. Saya rasa hati Bulung sudah menyatu deh. Ini apa yang disampaikan oleh Bang Juma, alhamdulillah itu adalah ilham. Jadi ada orang yang menyeluruhkan kita, itulah orang yang membenarkan kita. Ini saya tidak ini apa toh soal debat Abang tadi betul. Abang tidak debat salah karena Abang ingin mencari tahu Islam seperti apa. Ya, jadi saya datang di sini, saya hanya menginginkan kepada Habib Dulung, ya, belum. Saya itu jujur begini Bang, toh saya kan tidak paham tentang agama Islam, ya toh. Saya naik karena judulnya ini percaya Yesus tidak binasa.
karena saya merasa saya tidak binasa juga, saya tekan multi ya, dinaikin sama Bang Juma. Dan ternyata saya bukan kelompok orang yang percaya. Tapi Bang Juma sudah jelas tadi. Itu kan abang pasti sudah percaya dong. Sudah percaya dong. Sudah sempurna sekali Bang Juma sudah menjalankan, sudah sempurna sekali. Jujur abang, kami di NTT ini nih Flores nih mayoritasnya Kristen Katolik di sini. Jujur Kristen Katolik. Tapi kebenaran hadir di depan kita, jangan kita sia-siakan. Ini tidak memaksa Anda. Tidak memaksa Anda, ini suara hati Anda. Abang Juma live, dia itu adalah dia mencari keberkahan dia. Untuk kita Muslim, pahala. Ini bukan saya mengajak abang Babylon, bukan abang. Tadi di saat abang dialog Bang Juma, saya senang. Abang mengalah, abang begini. Masuk ajakan itu kan, semua ajakan itu kan tidak ada salahnya. Begini loh, kalau abang meyakini sesuatu itu bahwa itu benar dan abang mengajak ke yang lain, itu baik-baik aja toh, begitu. Jadi siapapun yang mengajak, yang penting jangan terang-terangan mengajak lompat masuk sumur, toh gitu. Kalau yang mengajak yang seperti hal seperti ini itu baik, toh. Iya. Nah, itu soal kita cara meyakinkan orang lain dan orang lain itu bisa diyakinkan atau tidak, itu soal lainnya. Atau soal mengajak itu lumrah saja, Bang. Iya, tapi sebelum mengajak kan, tapi meyakinkan. Kalau memang Anda rasa meyakinkan, betul-betul meyakinkan dengan penjelasan, ya terserah Anda. Itu haknya Anda. Kita tidak punya masalah, haknya Anda. Kalau Anda rasa benar ya, marilah. Kalau memang Anda rasa masih memikirkan ya, tak apa-apa. Itu saya kan tentang agama Islam ini kan belum terlalu paham, Bang, gitu. Bukan belum terlalu paham, memang tidak paham sama sekali. Kalau mau paham silakan. Makanya saya tidak berani bahas tentang itu gitu. Ya tentang agama saya aja, karena itu mungkin yang saya pernah sedikit yang saya tahu kan gitu. Oke, kita sambut Bang Kevin. Selamat malam. Malam Bang, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya asli Flores, Bang. Iya, agamanya maksud saya Katolik. Iya, Katolik. Oh, Flores sama berarti ke Amur ya? Di Flores juga ya? Beda ya? Iya, mungkin beda kabupaten, Bang. Beda kabupaten. Satu pulau kami. Siap. Bagaimana mau diskusi tema ini? Gini, Bang. Saya tadi ikuti, saya cuman meluruskan aja yang menyangkut apa tadi? Apa? Yang mana? Pertobatan kah? Iya. Pertobatan. Dosa. Nah, tentang dosa. Gini. Maksud dosa ini kan semua manusia kan dari lahir kan sudah dosa kan? Dari Adam dan Hawa kan? Iya. Itu dosa asal. Jadi dosa asal itu apa istilahnya? Nggak bisa dihilang dari sampai sekarang, maksudnya gitu. Jadi contohnya kayak pengakuan dosa, kayak contohnya apa? Gimana ya? Begini Bang, soal dosa asal toh, Bang. Kevin, dosa asal itu kan ada pembaptisan, itu kan untuk membebaskan dari dosa asal. Itu ada pembaptisan. Seperti Yesus dibaptis di padang gurun oleh Yohanes. Tapi Yesus kan bukan dibaptis oleh air, tapi melainkan dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes berkata, inilah dia. Yohanes saja mengaku pada saat itu, orang ini datang sebelum aku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak, ya kan? Nah, begitu berarti Yohanes itu datang untuk menyiapkan jalan bagi Yesus.
Gitu loh Bang. Nah, pembaptisan itu menghapus dosa asal, dosa Adam dan Hawa. Ya, baik, saya boleh ngomong sebentar ya teman-teman. Yang saya tidak habis pikir setelah saya berdialog, berdiskusi bertahun-tahun dengan saudara-saudara kita Kristen yang selalu mengatakan Adam mewariskan dosa, itu tidak ada dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu nggak ada, berarti itu fitnah. Nah sekarang cerminannya muncul kemudian adalah di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Nah, kalau saudara-saudara kami Kristen selalu mengatakan Adam mewariskan dosa, Adam mewariskan dosa, itu kan memfitnah Adam namanya. Kami berpikir jangan-jangan kalian ini adalah keturunan iblis atau orang-orang yang di mana di dalam kitabnya Yahudi ada mewariskan dosa, Bang? Itu tadi Kejadian itu Bang. Iya, Kejadian 3 mengadakan permusuhan. Itu bukan berarti Adam tidak mewariskan dosa. Jelas semua Bang. Adam tidak mewariskan dosa. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa itu di mana? Dosanya Adam itu dan Hawa itu dia dosanya tidak taat pada Allah. Ya, terus kenapa dilimpahkan ke kita? Bukan, iya, karena itu sudah menjadi turun temurun itu di. Loh, sejak kapan? Di mana kita dilarang makan buah ilmu pengetahuan? Di mana? Larangan itu cuman ada kepada Adam. Betul. Larangan ke kita itu jangan makan babi. Itu. Sekarang masalahnya adalah Anda makan enggak setelah dilarang? Jangan Anda salahkan Adam. Kok Adam kau salahkan? Adam dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Cuman Adam yang dilarang itu, kita enggak. Jadi ketika Adam melanggar itu ya Adam aja yang melanggar, bukan kita. Kita melanggar ketika ada hukum Tuhan datang ke kita. Apa hukum Tuhan yang datang ke kita? Jangan makan babi. Jangan ada ilah lain. Itu. Nah sekarang ketika Anda memakan babi, Anda sendiri yang melanggar firman Tuhan, bukan Adam yang menyebabkan. Anda yang mau, bukan Adam yang mewariskan itu. Adam yang mau, Anda yang mau, bukan Adam. Sekarang ada perintah jangan makan babi, tetapi Anda memakannya. Yang salah Adam gitu. Begini loh Bang Jom. Gimana? Kembali aja yang tadi Bang Jom. Tahu? Terkait dosa Adam. Manusia itu kan udah jatuh ke dalam dosa karena berawal dari Adam. Ini fitnah, ini fitnah. Karena kalau mereka taat Bang Jo, mereka tidak diusir dari Taman Eden. Ya mereka yang diusir, kita tidak. Sama lah, kita diusir juga. Oh enggak, salah. Buktinya begini loh Bang Jom. Buktinya perempuan sekarang itu melahirkan sakit, ya kan? Kerja pun susah, toh membanting tulang. Kalau ke kita itu tidak berlaku, berarti hidup kita sekarang itu enak-enak kalau tidak kerja, toh? Di Eden gitu. Nah, kita di Eden sekarang. Sekarang saya tanya samamu, sebelum Adam diciptakan, Tuhan merancang menciptakan Adam untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Mengisi Eden. Nenekmu kiper, kan lucu kadang kau ini. Baiklah kita menciptakan manusia untuk mengisi bumi, berkuasa atas ikan di laut, kambing di daratan, burung di atas udara, dan bom-bom di atas pohon. Itu jelas dalilnya. Iya. Untuk mengisi Eden. Maksudnya mengisi bumi. Ada di bumi, apa Eden itu ada di bumi, di dalam bumi. Masalah generasi. Taman yang ada di Eden dengan bumi itu berbeda, Cak Ayu. Dalilnya mana? Loh, coba Anda baca Kejadian 3. Atau Anda baca Kejadian 2. Anda baca di situ.
setelah terciptanya alam bumi, apakah kemudian taman yang ada di Eden sudah dibuat? Enggak. Anda harus paham itu. Harus Anda pahami bahwa Adam diciptakan bukan untuk di Eden. Adam dicipta untuk di bumi. Kejadian 1 nomor 26 Anda baca coba. Di mana Adam harus menetap? Di bumi atau di Eden? Kejadian 21. Kok kejadian 21? Kejadian berapa? Kejadian 21 itu masalah Abraham. Kejadian 1. Ya. Kejadian 21, kejadian 2, kejadian 3 aja deh. Atau kejadian 2 dulu, kejadian 2 biar kamu itu bisa paham sedikit lagi. 2. Itu suara apa itu? Itu suara apa? Bang Juma mungkin. Oh ya? Iya. Fitnah lagi kan? Coba baca kejadian 2 deh, buka kejadian 2 buka. 2. Kejadian 2. Ketika Allah. Itu. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Kamu baca kejadian berapa? Kejadian 2 nomor berapa itu? 2, ayat 2. Nah, terus. Hari ke-7, segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus? Kejadian 2:3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu yang menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nomor 4-nya baca. Nomor 4-nya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan telah menjadikan bumi dan langit. Hari itu sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Ya, ini setelah menjadikan bumi dan langit. Belum ada senak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Mana ini Bang Jun? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari 27. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Baru dibikin Taman Eden. Baru dibikin. Buat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kamu baca tadi nomor berapa? Nomor 8 kan? 27, kemudian 8. Selanjutnya Tuhan membuat. Enggak, nomor 8-nya. Selanjutnya Tuhan membuat. Betul? Nah, sekarang baca kembali ke nomor 4. Apa yang dikatakan nomor 4? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan. Berarti kan Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah kan? Sudah kan? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sudah kan? Ada nggak Eden di situ? Diciptakan pada saat dibacakan riwayatnya penciptaan bumi. Ada Eden? Belum. Eden bukan di bumi berarti. Gini Bang, kalau tidak ada juga jelas seperti itu Bang Jum. Iya,
Di situ dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Selesai kan? Menurut Lalu Eden di dua kan begini, selesailah penciptaan langit dan bumi, ya toh? Selesailah penciptaan langit dan bumi. Setelah itu dan bumi. Setelah itu Yesus menciptakan itu Adam, ya kan, dari Yesus menciptakan Adam. Yesus aja belum ada. Allah menciptakan. Allah itu selanjutnya Allah membentuk manusia itu dari tanah, ya toh. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah membentuk manusia itu dari tanah, lalu ditempatkannya di Eden, ya kan? Eden baru dibikin. Bukan, tidak ada di sini juga Eden baru dibikin. Coba Anda baca nomor 8-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nomor 8 Anda baca. Halo, selamat malam. Malam juga, saudara. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Kristen Protestan, Abang. Oke. Baik. Silakan, temanya ini ada, percaya Yesus tidak binasa. Begini Bang, memang saya juga tidak begitu paham tidak begitu kuasai isi-isi Alkitab. Iya. Tadi saya menarik sekali tentang penyaliban dengan kematian Yesus Kristus. Iya. Coba Abang jelaskan waktu Yesus kan sebelum disalibkan, Yesus masih perjamuan antara murid-muridnya. Diambillah anggur sama roti, itu pertanda inilah darahku, inilah dagingku. Coba jelaskan bagaimana mungkin kalau Yesus tidak mati dan juga kalau Yesus tidak tumpah darahnya di kayu salib. Coba hubungkan dengan ayat-ayat itu. Coba jelaskan. Iya, baik. Yesus sudah menunjuk darah, inilah darahku, inilah dagingku. Darah yang dimaksud Yesus di situ apa, Bang? Tidak, kan begini. Anggur kan? Karena begini toh, Bang. Waktu disalib, Yesus kan mati di atas kayu salib. Itu kan untuk pertanda bahwa kematian Yesus itu sebagai lambang saja di atas kayu salib. Karena dari mana itu? Kan orang Kristen dengan minum anggur, dengan makan roti itu sebagai pengingat bahwa Yesus pernah mati, bahwa Yesus pernah tumpah darahnya di atas kayu salib. Itu kan sudah ada ayatnya bahwa Yesus pernah perjamuan dengan murid-muridnya. Iya, perjamuan itu adalah untuk menguji siapa di antara muridnya akan berkhianat. Yesus sudah menunjukkan inilah darahku, anggur, dan inilah dagingku, roti. Minumlah, makanlah. Tidak ada darah beneran di situ, nggak ada darah beneran, nggak ada daging beneran. Di situ memang itu kan memang tidak ada darah yang benar dengan tidak ada itu kan sebagai lambang. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal-hal demikian, inilah darahku, inilah dagingku. Tidak mungkin dia mengatakan hal demikian kalau dia tidak benar-benar mati di atas kayu salib dan juga dia tidak. Itu pekerjaan iblis. Itulah gunanya Yesus melakukan perjamuan terakhir ini, perjamuan kudus. Karena Yesus lanjutkan, satu di antara kalian di sini yang hadir yang akan mengkhianati aku.
Iya. Siapa di saya antara paham. Saya paham. Nah, karena yang mengkhianati dialah yang menggantikan anggur ini menjadi darah beneran, menggantikan roti ini menjadi daging beneran. Dialah sang pengkhianat itu. Ya, untuk di logikanya saya, Bang, memang tidak masuk kalau sampai di situ. Karena begini, karena dia sudah menunjukkan bahwa nanti kan dia akan mati, toh. Di mana Yesus mengatakan itu? Aku akan mati. Buktinya waktu dia perjamuan kudus, inilah darah, inilah daging sebagai pertanda. Iya, sudah ada dagingku, sudah kutunjukkan dagingku, sudah kutunjukkan darahku. Kenapa harus kau ganti dengan darah beneran? Pengkhianatlah yang menggantikan itu. Gitu maksudnya. Maka dikatakan dengan Yesus, kenapa Yesus menyebut Yudas itu sebagai iblis? Karena dialah sang pengkhianat itu. Padahal sudah jelas-jelas darahku adalah yang kumaksud adalah anggur. Dan dagingku yang kumaksud adalah roti. Tapi sang pengkhianat benar-benar menginginkan aku mati. Iya, saya paham itu. Kayak yang pengkhianat dia menginginkan aku mati, dia bilang tuh. Nah, terus bagaimana mungkin dia bicara seperti itu, saya bilang. Kalau dia tidak benar, karena memang dia sudah tahu memang bahwa dia sebentar dia akan dihukum mati, bahwa dan juga dia darahnya akan keluar sebagai tanda untuk pengingat. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya aku akan mati, aku akan begini. Enggak, anak manusia yang dibilangnya. Anak manusia yang memang dia tidak mengatakan aku akan mati dan juga aku akan keluar darah. Dia tidak mengatakan hal demikian. Tetapi tanda-tanda seperti itu kan kita juga harus berpikir. Kenapa dia bisa mengatakan hal demikian? Anda yang sudah terlanjur didoktrin dengan salib, ya Anda harus memikir ke situ. Mau tidak mau, karena Anda sudah terlanjur didoktrin dengan salib. Anda tahu nggak yang salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa. Salib itu upaya iblis menghentikan Yesus, bukan keselamatan salib itu. Masa iblis yang menyelamatkan kalian? Kan lucu. Memang bukan iblis yang menyelamatkan. Kan kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi semua umatnya, bagi yang percaya dia kan. Nah, kalau dia juru selamat, dia harus selamat duluan dong. Jangan dia juru selamat, justru dia yang tidak selamat. Bagaimana ceritanya? Ketika orang-orang Yahudi berkongkol-kongkol ingin membunuh dia, bekerja sama dengan iblis, ya dia harus selamat dulu kalau mau jadi juru selamat. Jangan dia yang tidak selamat. Kalau memang dia ingin selamat duluan, tidak mungkin dia harus mengatakan inilah darah sebagai pertanda untuk mengingatku yang akan datang. Lah, orang Yahudi itu ketika mereka melakukan perjamuan, anggur itu sebagai simbol darah, Bapak. Iya. Terus kenapa harus digantikan menjadi darah beneran? Siapa yang ngajarkan menumpahkan darah? Yang ngajarin menumpahkan darah itu siapa? Tapi kita fokus di ini dulu. Di mana? Doktrin. Bukan doktrin. Lalu apa yang Anda ingin jual dengan salib ini? Salib itu, Pak, itu pekerjaan iblis. Iya, yang ingin menyalib Yesus itu iblis. Terus kenapa Anda memuja pekerjaan iblis? Kenapa Anda memuja pekerjaannya? Iblis ingin menghentikan hukum pada saat zaman-zaman itu harus disalibkan. Yang disalib ini orang benar atau orang bersalah? Saya tanya abang sekarang, waktu perjamuan kenapa dia bisa ungkap sebagai pertanda untuk mengingat itu untuk mendeteksi siapa yang di antara muridnya yang akan berkhianat. Ya Allah. Untuk mendeteksi bagaimana? Karena memang dia sudah tahu siapa yang menjual dan siapa yang berkhianat. Justru karena itu tidak perlu di antara kalian ada yang akan mengkhianati aku.
Minumlah darahku, makanlah dagingku. Bukan berarti makan daging Yesus beneran, minum darah Yesus beneran. Yang dimaksud di situ adalah roti dan anggur. Tetapi iblis mau Yesus betul-betul mati. Sampai sekarang pun juga Bang, kami kan orang Kristen, minum anggur dengan makan roti itu sebagai tanda bahwa kami itu betul-betul percaya dia itu pernah mati dan juga pernah keluar darah. Itu saja. Tapi yang menumpahkan darah Yesus itu iblis atau bukan? Saya tidak tanya antar hubungan yang kasmati. Loh, berarti Anda menerima tumbal dari iblis kalau begitu. Yang menumbalkan Yesus itu iblis. Yesus tidak pernah mau tumbal. Dan Tuhan Elohim tidak ingin tumbal manusia. Yesus itu datang menyelamatkan manusia dengan cara mengajar mereka menerima dirinya sebagai Mesias, titik. Ketika orang-orang menerima dia sebagai Mesias, maka orang itu akan selamat. Nah, sedangkan orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang menolak Yesus ini Mesias. Makanya mereka ingin membunuhnya. Jadi membunuh Yesus adalah wujud bahwa mereka tidak suka dengan Yesus. Wujud bahwa mereka anti Yesus, anti Kristus. Jadi penyaliban itu adalah karya dari antikristus. Kalau Anda menerima penyaliban berarti Anda menerima karya antikristus. Saya menerima bahwa kematian Yesus adalah sebagai pertanda bahwa dia benar-benar mati dan juga dia pernah tumpahkan darahnya. Itu saja yang saya terima. Bukan berarti saya terima iblis karena pengorbanan iblis, tidak. Yang mau Yesus mati siapa? Tuhan atau iblis? Saya tidak ini doktrin yang ingin membunuh Yesus itu iblis, Pak. Jadi saya tidak mau ambil data-data lain lagi sebentar untuk menjebak saya sendiri. Karena begini. Itu fakta. Saya paham. Anda mau menolak atau tidak menolak itu fakta. Yang ingin Yesus mati iblis. Nah, Anda ingin Yesus mati nggak? Ingin. Berarti Anda adalah Anda iblis. Bukan begitu, Bang. Loh, ku tanya dulu sama saudara. Yang menginginkan kematian Yesus itu iblis atau siapa? Saya hanya mau memperjelas saja kematiannya tadi. Karena dengan perjamuannya itu dengan murid-muridnya. Loh, tadi itu tuh bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjamuan? Itu saja yang itu untuk mendeteksi siapa di antara muridnya yang akan menjadi iblis, Bang. Di mana yang bilang itu bahwa saya melakukan ini untuk Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Siapa itu? Yudias. Coba baca yang ayat-ayat itu yang dia melakukan perjamuan. Itu untuk mendeteksi siapa di antaranya kan berkhianat, paman. Baca dulu. Saya sudah baca, udah tamat itu. Bang Juma. Ada satu pertanyaan Bang Juma. Apa itu? Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Darah apa di situ dimaksud? Nah, dia di situ pun tidak secara detail dijelaskan. Anggur. Entah itunya anggur atau susu atau kopi, itu urusan lain. Ya kopi lah, campur masako. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Inilah roti lambang tubuhku yang dikurbankan bagimu dan demi pengampunan dosa. Nah, jadi pertanyaannya begini. Kata-kata darah, walaupun dia pegang susu pada waktu itu, tapi dia berkatanya inilah darahku. Ya toh? Dia waktu itu pegang roti, tapi dia kata inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Ya kan? Nah, menjadi pertanyaannya, apakah kata-kata itu diubah atau memang aslinya gitu inilah darahku?
Aslinya gitu. Kalau Bang Juma bilang itu aslinya. Kalau Bang Juma itu kopi atau susu atau anggur, kenapa dia tidak bilang inilah anggur yang dikorbankan bagimu? Ya itu Bang untuk Juma bilang menguji. asli, ya kan? Asli, Ya kan? tapi asli anggur, asli roti. Itu untuk menguji siapa di antara muridnya yang akan berkhianat kepadanya dengan cara memberikan dirinya kepada penguasa untuk dibunuh, untuk ditumpahkan darahnya dan juga untuk dagingnya gitu loh. Itu maksudnya. Dan ternyata tampil di sana Yudas. Begitu. Coba Anda baca Yohanes 13 itu nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya? Supaya iblis bisa menghentikan Yesus. Apa tujuan iblis menghentikan Yesus? Supaya misi penyelamatan Yesus itu berhenti. Jangan lagi Yesus menyelamatkan anak Adam. Karena iblis mau anak Adam itu seluruhnya masuk ke neraka. Siapapun yang turun, siapapun yang diutus oleh Tuhan, pasti iblis berusaha untuk menghentikan. Misi penginjilan Yesus itu dihentikan oleh iblis. Kita paham semua sampai dengan cara apa? Dengan cara apa? Iblis menghentikan penginjilan Yesus. Semua sampai di situ. Dengan cara apa kalau Anda paham? Dengan cara apa iblis menghentikan Yesus? Coba. Nah. Seandainya enggak mau jawab kan? Coba Saudara Bibi Bilung. Dengan cara apa iblis menghentikan Yesus? Dengan cara apa? Iblis menghentikan Yesus tunggu dulu. Iblis pada dasarnya dia tidak bisa mengalahkan atau menghentikan Yesus pada dasarnya. Bukti pertama, ya toh? Betul. Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kan? Betul. Nah, betul. Begini, intinya Yesus itu dia begini, belum selesai. Yesus itu dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Ya, apalagi dengan manusia, dengan rencana-rencana jahat tua-tua yang ya toh. Maka dia diselamatkan. Dengan belum selesai. Makanya yang disalib bukan dia. Belum kesana lah. Ya kan? Berhasil nggak dia disalib? Berhasil disalib. Berarti dia dikalahkan sama musuhnya, berarti dia dikalah. Tidak. Berarti dia dikalah. Pada dasarnya Yesus itu tidak bisa dikalahkan. Karena itulah dia nggak bisa disalib. Yesus itu disalib karena itu skenario-nya begitu, alur filmnya seperti itu, seperti yang saya bilang. Ya ampun, Yesus itu diselamatkan, yang menggantikan itulah yang dijadikan Tuhan sebagai Kristus untuk mereka. Coba kau baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Baca itu. Banyak kali pusing. Iya memang harus kayak begitu. Ya, jadi Yesus yang menggantikan Yesus itu dijadikan sebagai Kristus bagi orang-orang yang menyalib Yesus. Maka orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian. Ayo. Masa lihat penonton ini bilang Bibilung ODGJ anjir. Jadi begini Pak, yang benar. Yang disalib itu memang sedikit yang benar. Yesus kan lahir di dunia ini, tubuhnya sudah ada tubuh, sudah jadi manusia. Ya wajarlah kalau dia digantung ini tubuhnya, tapi rohnya yang di surga. Untuk apa dia disalib? Untuk apa? Tubuhnya yang disalib, tapi bukan rohnya yang disalib. Untuk rohnya apa? Untuk apa penyaliban itu? Untuk apa? Apa tujuannya penyaliban itu? Ya, Bang Juma. Skenario filmnya. Itu terjawab film lagi. Abang dengar dulu. Iya, itu sudah terjawab bahwa dia sudah melakukan perjamuan. Itu sebagai pertanda. Kenapa juga orang ini ngotot Yesus harus disalib? Kok kayak iblis yang mau Yesus disalib, yang mau Yesus mati itu iblis. Kok Anda juga mau? Gimana sih? Kok Anda ini pingin kali Yesus dibunuh? Penjahat juga rupanya ente.
seandainya kalau Yesus tidak dihalangi pada saat itu, apakah semisinya sampai sekarang? Apakah dia masih hidup? Gak mungkin lah sampai berbeda keyakinan sampai sekarang. Pasti semua di kolong langit ini adalah Kalau satu. sekiranya Yesus itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, tidak ada Kristen, tidak ada Tidak ada Muhammad Katolik. juga. Kenapa? Tidak ada agama Islam juga. Kenapa tidak ada agama Islam? Kan ada hubungannya itu. Agama Bang itu bilang, hanya Bang Juma bilang ada hubungannya dengan Muhammad. Lah, Nabi Muhammad itu datang sebagai penutup para nabi. Sedangkan Kristen ini datang untuk melegalkan, membenarkan penyaliban. Agama itu hanya sebuah nama saja, Bang. Iya, Sekte, organisasi itu yang dibuat organisasi, manusia. partai. Partai. Sebuah partai. Partai Kristen. Iya. Betul. Sebuah Ada. nama saja itu. Partai Kalau Kristen. memang dia masih hidup sampai sekarang, ajarannya pasti satu lah. Nggak mungkin Iya. ada perbedaan. Nah, sekarang kalau Yesus itu tidak disalib, bisa nggak dia memberikan hidup kekal kepada yang lain tanpa penyaliban? Filmnya bukan begitu, Bang Jum. Oh, film lagi. Sama aja lah. Maksudnya kisahnya, maksudnya rencana skenarionya tidak seperti itu. Ya. Skenarionya ada di Amsal 21:18. Itu baca, sutradaranya yang bikin itu. Ya. Amsal 21 nomor 18 itu skenarionya. Aku pun baru buka-buka Alkitab ini, Bang Jum. Ya makanya beruntunglah kau ketemu denganku. Banyak kau belajar. Amsal. Dengan itu abang satu juga tadi yang mualaf, memang saya kurang setuju yang dia bilang aturan-aturan Kristen, tidak ada hukum-hukum ini yang dia bilang. Makanya saya berbalik. Kalau menurut saya, dia itu hanya takut dengan aturan saja. Amsal berapa? Dengan hukumnya saja sih dia berbalik. Amsal 21. Ayat keberapa, Bang Jum? 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa orang jujur di situ? Yesus lah orang jujur. Siapa pengkhianat? Ahli-ahli Taurat. Siapa pengkhianat? Yudas. Orang-orang Farisi. Yudas. Ya itu kan satu grup toh. Iya tapi ya, kan cuma satu doang yang jadikan pengganti. Masa satu kampung menggantikan Yesus digantung? Pengkhianat itu siapa? Coba baca Amsal 23 nomor 17. Siapa pengkhianat itu? Siapa orang fasik itu? Amsal 23:17. Itulah orang fasik itu. Siapa yang fasik? Apa katanya? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Amsal berapa yang kau baca? Amsal 23:17. Apa? 23:17. Apa bunyinya di situ? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Berarti memang kau betul-betul terbukti memang betul-betul kamu tidak pernah baca Bible. Amsal 17:23. Orang fasik masa nggak ngerti. Amsal 17:23. Berbicara fasik itu adanya di Amsal 17.
21, 22, 23, 24, 25 itu bicara orang fasik. Orang fasik menerima hadiah itu suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menjadi pengganti orang benar? Orang fasik. Siapa yang fasik? Adalah penerima. Ya Yudas lah. Jadi yang menggantikan orang fasik siapa? Yang menggantikan orang benar siapa? Disuapan. Makanya Yesus mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Amsal. Aku orang benar, aku orang jujur. Ketika aku digiring untuk disalibkan, yang menggantikan aku pengkhianat, yang menggantikan aku orang fasik. Siapa dia? Apa dia? Siapa ini? Bukan Yudas, kayaknya. Lalu siapa? Siapa? Saudara Arjan Malari yang gantikan gitu? Segiliran dikasih dalil, bukan Yudas katanya. Menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Membelokkan hukum. Ya kan? Yang tadinya salib itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak Yesus, dirubah menjadi salib adalah keselamatan. Dibelokkan hukum itu. Terlalu jauh lah beloknya tuh Bang Juma. Saudara, coba ya. Yang disalib ini, yang dikenai hukum ini adalah orang fasik, pengkhianat, pemakan suap. Kenapa Yesus yang disalib? Kenapa Yesus yang disalib? Karena Yesus dianggap orang bersalah. Kan? Nah, percaya nggak orang dianggap yang bersalah. Membawa keselamatan. Berarti Yesus adalah korban salah sasaran berarti. Salah sasaran ya, betul. Salah tangkap. Nah, karena iya betul. Karena dia salah sasaran dan salah tangkap, itu. Bagaimana? Iyalah. Yesus salah tangkap. Aduh. Secara nyata apa kesalahan dia? Enggak ada. Enggak ada. Terus kenapa disalib? Pada orang hakim pada waktu itu bilang, saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini. Terus? Karena dicampur dengan masalah politik pada zaman itu, ini kan main demo-demo kayak sekarang ini orang demo suara massa kan lebih banyak. Makanya untuk meredam suasana maka Yesuslah disalib. Sebetulnya hakimnya bilang tidak ada salah satu pun yang kutemukan pada orang ini. Nah, sekarang kalau tidak ada salahnya, berarti Yesus itu orang benar kan? Betul. Orang benar ini diselamatkan nggak? Orang benar disalib, ya toh berarti salah tangkap. Tidak begitu dalilnya. Yang salah. Orang benar, enggak begitu. Gimana sih? Orang benar ketika diajukan untuk disalibkan digantikan oleh si pengkhianat. Tidak ada. Begini loh Bang Juma. Itu yang betul. Begini Anda baca dalil tadi. Apa gunanya Anda baca dalil Amsal 21:18 itu? Kayaknya dalil itu bukan begitu. Masa Yesus salah tangkap? Salah tangkap. Jadi Yesus itu korban salah tangkap? Betul. Ya Allah, karena ya dia Karim. salah tangkap maka karena dia salah tangkap maka kisahnya itu, skenario filmnya itu sesuai yang dinubuatkan. Dia nonton datang film. mati. Nonton film ini. Nonton film. Maksudnya biar penonton ini paham juga yang di bawah, nggak tapping aja gitu kan. Berarti Yesus ini korban salah tangkap dia. Bahaya ini. Korban salah tangkap ternyata Yesus ini. Salah tangkap. Begini loh Bang Juma. Hakim saja begini. Coba kayak kita lah di Indonesia ya kan? Di persidangan hakimnya bilang orang ini tidak ada melakukan kesalahan. Iya. Tapi karena masa di luar ribut-ribut lempar batu, kan kejadiannya seperti itu juga pada zaman Yesus itu kan. Orang di luar ribut-ribut, lempar ini, bakar ini, begitu begini ya kan. Maka terpaksa harus Yesus. Ini terpaksa harus kita ini jadi salah tangkap gitu kan.
Sebetulnya itu salah sasaran. Orang itu tidak melakukan kesalahan. Terus Tuhan yang mengutus Yesus tinggal diam-diam baik, tinggal nonton-nonton aja tepuk tangan Iya, karena skenario film, jalan cerita filmnya seperti itu. Dia datang untuk mati dan dikhianati oleh bangsanya sendiri begitu. Untuk mengampuni dosa-dosa orang Kristen. Untuk mengampuni dosa-dosa orang yang percaya padanya. Percaya gimana? Sung dia korban salah tangkap kok ada menyelamatkan dia. Percaya apanya? Apanya yang Anda percayai? Yang pertama saya percaya ya toh. Ini darah. kan soal kan begini. Darahnya. Orang yang percaya padanya tidak binasa, ya kan? Iya. Nah, kepercayaan seperti apa yang saya harus percaya, ya kan? Kan begitu. Nah, yang pertama, Yesus datang untuk menembus umat manusia. Lah tadi Yang salah kedua, tangkap. Tadi salah betul, tangkap. Lu sendiri yang bilang salah tangkap. Betul, salah tangkap. Ini kan masih jadi kepercayaan ini kan harus percayaan dari awalnya sampai dia mati, sampai dia salah tangkap. Nah, saya percaya dia salah tangkap pun, saya percaya dia salah tangkap. Itu sebuah kepercayaan. Yang percaya padanya tetap tidak binasa. Gara-gara salah tangkap. Walaupun dia dihukum karena salah tangkap itu, tetap saya harus percaya bahwa dia itu salah tangkap. Sekarang ketika Anda mengatakan Yesus yang disalib, di situ Anda percaya siapa? Maksudnya? Kan Anda mengatakan percaya Yesus. Yesus mengatakan bahwasanya aku tidak akan pernah bisa dibunuh. Tidak ada orang yang sanggup membunuh aku. Betul. Nah, terus sih kenapa bisa ada yang bisa membunuhnya? Karena bisa membunuhnya toh. Karena salah tangkap. Waktunya gitu. Skenario filmnya seperti itu. Sebelum dia mati, Bang Juma, sebelum dia kenapa dia tidak mati? Kenapa dia tidak dikalahkan oleh iblis di padang gurun? Iblis mencobainya di padang gurun. Karena belum salah tangkap. Karena belum saatnya, skenarionya belum, filmnya belum sampai di situ. Sebelum dia mati, sebelum dia salib, dia udah tahu. Dia menceritakan tentang bait Allah. Bait Allah ini saya akan hancurkan dalam 3 hari, saya akan bangunkan kembali. Dia udah tahu bahwa berarti skenario filmnya sudah sampai seperti itu. Iya. Nah, kalau filmnya belum sampai di situ, dia tidak akan mati walaupun salah tangkap juga, pasti ada saja jalannya untuk dia lolos dari hukum pada saat itu. Berarti Anda harus berterima kasih kepada siapa? Apa ini? Masa orang bilang saya cerita drakor, lain orang-orang di bawah ini. Jadi siapa yang kamu tujukan ucapan terima kasihmu? Kepada Yesus atau kepada iblis? Kepada Yesus lah. Yesus itu korban salah tangkap doang. Tidak apa-apa. Walaupun Anda harus berterima kasih kepada iblis. Tidak. Ini loh Bang Juma. Lu gimana sih orang ini? Harus berterima kasih ke iblis, bukan kepada Yesus. Lu Yesus kebetulan aja, lu hanya salah tangkap doang. Aku harus berterima kasih kepada yang berusaha menyalib engkau. Karena upaya mereka menyalibmu, aku dosanya dihapuskan dan aku bebas melakukan dosa apa saja. Kecuali cuma 1 kali aja. Setelah itu nggak boleh lagi katanya. Pret. Begini loh Bang Juma, ya kan? Saya tetap percaya pada Yesus. Tapi salah tangkap. Karena yang percaya padanya tidak binasa. Soal disalib karena salah tangkap pada waktu itu, ya toh, ya toh, itu urusan lain. Intinya, sekarang begini, saya percaya dia datang untuk mati dan hidup kembali lagi. Lu salah tangkap, salah tangkap. Sekarang gini, saya ceritakan analogi, nanti kau jawab baik-baik. Ketika di tengah laut ada kapal lagi diguncang oleh bahtera yang begitu dahsyat, tiba-tiba ada seorang gadis yang terjatuh dari kapal. Tak ada yang sanggup menolongnya, tak ada yang sanggup. Di situ banyak kemudian orang-orang hebat.
Ada orang-orang kuat di sana. Tapi tidak berani turun untuk menyelamatkan wanita itu. Sampai kemudian kapten panik. Kaptennya mengatakan, siapa yang sanggup menolong wanita tersebut akan aku berikan apapun yang dia minta. Nah, sekarang tidak ada yang berani, hening, cuman mengintip aja sementara wanita itu sudah mau mati di bawah. Tiba-tiba ada seorang kakek sekitar umur 70-an turun ke bawah, loncat ke bawah. Mengambil wanita itu. Lalu kemudian naik terangkat, dia tarik tali, diangkatlah sambil dia naik. Begitu naik, kakek ini sama perempuan itu didudukkan di tengah, dikerumuni oleh orang-orang. Selamat kan? Selamat wanita tersebut. Nah, kemudian kakek tua ini ditanya. Begitu saktinya kakek tua ini, heran semuanya. Banyak pemuda tangguh di sana bertato, tapi nggak ada yang punya nyali untuk lompat. Ditanyalah kemudian laki-laki tua ini, kakek, begitu hebatnya di kau. Apa yang engkau inginkan sekarang akan aku berikan. Apa kata kakek itu? Aku tidak mau apa-apa, aku tidak menginginkan apapun. Sambil pukul meja, aku tidak menginginkan apa-apa. Terus apa yang kakek inginkan? Aku ingin tahu siapa yang dorong saya tadi. Nah, ternyata kakek ini cuma didorong, bukan mau menolong. Didorong doang sampai dia turun jatuh. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang penolong? Yang mendorong kakek ini atau kakek itu? Yang penolong itu yang mendorong juga dengan itu penolong, dua-duanya pintar. Hah? Kok pintar? Berarti yang menyalib Yesuslah yang penolong. Ayo. Berarti iblis yang menolong lo. Iblis yang menjadi pahlawan lo. Iblislah yang sebenarnya menyelamatkan lo, bukan Yesus. Yesus cuman orang didorong tanpa sengaja, salah tangkap. Itu ini mah film lain lagi, Bang. Ini film lain lagi, Bang John. Bukan film yang sama. Ini kisah yang lain. Ini nggak bisa disangkut pautkan. Kita bisa. Kakek itu bukan pahlawan. Kakek itu justru emosi, kurang ajar, biadab. Hampir aku mati, kurang ajar. Siapa yang mendorong aku tadi? Nah, selamat wanita itu. Juga dalam kisah selamat itu wanita itu. Dia nggak penolong. Kenapa? Karena ketika dia turun, dia ingin selamatkan dirinya. Wanita itu megang kakinya, memegang begini, memegang. Kakeknya bilang, lepas. Tapi itu perempuan tetap kok mempertahankan, akhirnya sampai ke atas. Ternyata penolongnya yang mendorongnya. Aku tidak mau apa-apa. Aku tidak mau harta. Aku tidak mau pangkat. Aku cuma mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Jadi penyelamat wanita itu adalah yang mendorong dia. Bang Juma, yang menolong dia perempuan itu adalah Tuhan sendiri. Lewat perentaraan kisah orang dua itu yang mendorong itu gitu. Nah, berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Ya Yesus lah. Yang mendorong perempuan itu kan Yesus. Masalah generasi. Iya toh. Bukan. Katanya Yesus bukan. itu kan firman. Mulai masuk doktrin masuk angin. Masuk angin lagi. Yang menyelamatkan itu Yesus, ya kan? Yang menyelamatkan itu ya orang yang mendorong, orang yang menyalip. Cuma perantara aja. Nah, tadi kau katakan Yesus korban salah tangkap. Berarti Yesus ini tidak mau menjadi korban, cuman salah tangkap doang. Iya betul, dia tidak mau. Nah, sama kakek ini tadi, ini kakek ini tadi tidak mau menolong, cuman karena didorong. Dia tidak mau, ya toh. Korban salah tangkap, dia mau, dia datang itu kan orang-orang Yahudi percaya padanya, ya toh. Kalau percaya tidak perlu disalib kan? Iya betul. Sudah selesai kita di situ. Udah, apa lagi? Kamu ini cuma mau nonton dulu ini.
kamu ini cuman mau bebas berdosa sampai Yesus kau jadikan tebusan. Apa? Bukan begitu juga. Coba Kita kalau kan kau kan begini kalau loh. kamu punya dosa, Katolik kau itu kan tinggal ada bertobat. baiknya juga. Sekarang kalau kau Satu kali berdosa, aja. bertobat bisa kan? Iya, 1 kali. Loh, masa Tuhan pelit amat? Iya, orang begitu itu Tapi diceritakan Yesus mengatakan, begitu. berapa kali saya harus menebus dosa orang lain? Apa kata Yesus? 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Kok 1 kali? Kamu dapat konsep dari mana itu? Itu kayak yang perempuan yang berzina itu yang di Alkitab. Tapi kan kita cuma tidak 1 ikut, kali. kita tidak ikuti lagi film selanjutnya perempuan itu ngapain? Ayo. Itu mah urusan lain. Kita jangan mengada-mengada Bang Jun. Iya, di situ ya mengada-ngada. Jadi kita itu harus bercerita yang ada tertulis saja. Yang tidak tertulis ini nanti terlalu melebar. Yang tertulis aja Yesus salah tangkap Iya. dibilang benar. Gimana sih lu? Ada-ada aja. Semakin aneh aja kau ini. Bukan aneh-aneh lah Bang Jun. Lalu apa? Begitulah apanya? Yang percaya tidak akan binasa. Ya. Makanya jangan jadi Katolik. Jadilah pengikut Yesus. Apa itu? Percaya dia sebagai Mesias, percaya pekerjaan-pekerjaan dia. Begitu saudara. Bang Juma, kok penontonmu benci sekali pada kok mereka benci kali aku? Enggak lah. Karena kau selalu bilang film. Kau selalu bilang film. Halo, selamat malam saudara-saudara. Ancu, Lalawaya Priani. Halo. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Cuma mau nanya nih sama Bibi Lung, kenapa dia nggak jujur? Kalau dia jujur, dia mualaf nanti. Dan seperti apa yang mau abang dengar daripada coba katakan? Mati aja. Menghilang dia. Loncat. Ada yang tarik turun, ada yang jatuh dari kapal. Iya, dia mau kejujuran apa yang dia mau dengar dari saya? Saudara Lalawati Yu Priani Tandelinting. Halo. Halo. Diundang aku. Halo, selamat malam. Halo. Jatuh dia. Tindakan dia ada di bawah. Halo, selamat siang. Malam. Sore. Good night. Pakai bahasa Inggris Bang. Good night. Good night bilang. Oh, jangan lagi Ya, marah dia malam, lagi emosi dia. Iya. Iya, malam juga. Gimana Bang Juma, sehat? Udah minum air putih tadi? Sehat. Yang penting sehat ya. Iya, abang yang batuk, minum lagi air. Tapi lebih bagus juga kalau sehat perdiskusiannya. Iya. Mau disiksa Ayo, lagi abang gimana? malam ini? Tema kita apa ini? Abang udah siap lagi disiksa nggak? Ayo kita saling menyiksa. Oke. Percaya Yesus tidak binasa. Ini pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan dan pertanyaan. Yang mana dulu? Dua-duanya. Ya kalau saya memilih pasti percaya dong. Nah, kalau percaya kenapa jadi Kristen? Ya karena memang Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang ngajar Anda untuk menyembah Yesus? Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Di mana Yesus mengajarkan untuk disembah? Untuk disembah. Iya. Secara eksplisit di dalam Alkitab tidak pernah Yesus menyembah. Tidak pernah. Tapi mengikuti dia, pernah nggak Yesus mengajarkan mengikuti dia?
Oh, udah pasti. Nah, terus kenapa disembah kalau dia perintahkan mengikuti? Yang mengikuti itu adalah maksudnya mengikuti ajarannya. Ya, ajarannya menyembah Elohim bukan menyembah kepada dirinya. Menyembah Elohim, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama kan Theos ya. Iya. Jadi Tuhan yang disembah yaitu Allah Bapa. Iya, terus kenapa menyembah Yesusnya? Jadi ketika Yesus masih ada di dunia, Bang Juma, tak satu pun sebenarnya kalimat yang menyuruh orang-orang pengikutnya untuk menyembah. Terus yang ngajarin Kristen menyembah siapa? Tetapi dalam semua riwayat Tuhan Yesus masalah saat dia masih ada di bumi, banyak orang-orang terdorong untuk menyembah dia karena berbagai hal termasuk mujizat. Dan saat murid-muridnya atau orang-orang pengikutnya menyembah dia tidak pernah melarang. Dia tidak pernah mengatakan, oh jangan sembah aku. Tapi semua sembahan itu diterimanya secara natural. Di atas tadi Bibilung salah tangkap, ini salah sembah. Beda. Bukan salah sembah. Kalau salah sembah beda lagi pengertiannya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, bukan menyembah kepada dirinya. Betul? Maksud saya begini, Anda tadi kan bertanya, pernah nggak menyuruh menyembah? Saya kan sudah jawab tidak pernah. Tidak pernah. Tapi saya hadirkan satu fakta di dalam Alkitab bahwa banyak orang-orang yang menyembah Yesus dengan dorongan-dorongan karena ke hal-hal tertentu, dan Yesus tidak pernah menolak itu. Oke, berarti dengan kata lain Anda pengikut murid Yesus kan? Bukan pengikut murid Yesus. Saya lalu pengikut siapa? Itu. Lalu siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Pengikut Yesus itu sudah pasti. Kalau pengikut Yesus kenapa jadi Kristen, Bang? Karena Kristen itu bukan soal pengertian artikulasinya seperti yang Bang Juma maksud. Bukan. Arti Kristen itu bukan masalah artikulasi atau pengertian dari kata Kristus. Kristen itu bukan. Tetapi cara keberagamaan Anda itu tidak berkesesuaian dengan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Gitu loh. Ya, kalau misalnya Bang Juma mengatakan tidak sesuai seperti itu kan saya pikir itu klaim-klaim Bang Juma aja. Bukan klaim, itu fakta real. Contoh, fakta realnya? Yesusnya menyembah kepada siapa ketika dia hidup? Yesus kepada Bapa di surga. Terus kenapa Anda nyembahnya kepada Yesus? Prosesnya, karena ada alasan dan prosesnya kenapa itu terjadi. Terlepas dari prosesnya, ini Yesus mengatakan, orang yang percaya kepada aku akan melakukan juga apa yang aku kerjakan, kata Yesus. Yesus tidak mengerjakan menyembah kepada anak Maria. Yesus mempekerjakan jasadnya untuk menyembahnya kepada Elohim yang ada di langit. Bagaimana Yesus mau menyembah anak Maria, dia sendiri sebagai anak Maria? Kalau Yesus telah mencontohkan seperti itu, kenapa Anda nggak ikutin? Itu kan contoh yang tidak mungkin terjadi sampai kiamat. Itu kan contohnya bukan itu, contohnya menyembah Elohim saja. Karena pada saat itu, Yesus sebagai pribadi manusia, dia juga kan, Bang Juma, harus mencontohkan bagaimana penyembahan itu diberikan kepada Bapa di surga. Nah, itulah yang harus. Bagaimanapun Bang Juma, ini sedikit ya Bang Juma ya, supaya kita sehat. Itulah yang harus. Kan, dengar dulu sebentar. Karena bagaimanapun pribadi Yesus tidak boleh kemudian kita lihat hanya dari satu sisi, yaitu keilahiannya. Di dalam diri Yesus itu, kalau Bang Juma pelajari sejak sebelum dia lahir, tatkala ibunya ketemu malaikat Gabriel, ya, di situ udah jelas bahwa Yesus itu berasal dari mana? Dari surga kan. Jadi di dalam dirinya ada keilahian sekaligus kemanusiaan. Nah, jadi ini berarti Anda lebih pintar dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan ada keilahian pada dirinya. Ini kan ayat Alkitab, Bang Juma. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau pada dirinya ada keilahian? Di mana Yesus katakan itu? Yesus tidak pernah mengatakan soal masalah ada keilahian sama aku. Terus dari mana? Dari mana Anda tahu kalau Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu? Tapi tatkala dia dibaptis, berarti Anda lebih tahu dari Yesus. Ya.
Pak, Yesus mengatakan, dengarkan dulu. Yohanes 5 nomor 31, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang Anda bersaksi tentang Yesus seenak perut Anda. Berdasarkan firman Tuhan, tidak secara perut. Coba, di mana Tuhan mengatakan Yesus punya sisi keilahian? Pertama, saya kan dari tadi kan saya tidak pernah mengatakan dari Tuhan. Saya katakan tadi barusan di Matius sejak kelahiran barusan Yesus. Anda mengatakan dari Tuhan katanya. Sekarang gini, untuk menjawab pertanyaan Bang Juma, apakah salah saya mengutip ayat firman Tuhan? Silakan Anda kutip. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia punya sisi keilahian itu di mana? Bang Juma, tadi saya kan tidak mengatakan Yesus mengatakan, bukan itu kan. Nah, tapi saya terkait dengan pertanyaan Bang Juma biar terjawab, tentu kita mengambil dari bagaimana Yesus itu dimulai. Yesus itu dimulai dari mana? Tadi saya berkata kepada saudara, Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Itu beda Bang Juma. Itu konteksnya ketika dia berhadapan dengan ahli-ahli Farisi dan imam-imam Yahudi. Sekarang dia bersaksi tentang dirinya. Kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, itu tidak betul. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Betul. Nah, sekarang mana kesaksian Bapak kalau anaknya ini Tuhan juga? Mana kesaksiannya? Itulah yang tadi yang saya maksud. Kita melihat pribadi Yesus tidak boleh hanya dari satu sisi kemanusiaannya saja, tetapi kealahan atau keilahiannya juga. Itulah yang saya tanyakan abangku. Siapa yang mengajarkan kepada abang sehingga abang bersaksi di komal saya Yesus itu memiliki sisi keilahian? Alkitab. Mana? Buktikan. Lanjut. Di dalam Matius dengan jelas waktu kelahirannya. Apa katanya? Malaikat Gabriel bertemu dengan Ibu Maria. Terus? Dan malaikat itu berkata bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu apa hubungannya dia sebagai Tuhan kalau dia mengandung dari Roh Kudus? Artinya dia berasal dari surga. Loh? Pertanyaan saya kembali, kira-kira kalau dia ada berasal nggak manusia dari berasal dari surga? Baca Matius 4 nomor 4. Apa bunyinya? Setiap manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu dari surga. Setiap manusia? Yes. Bang, itu salah, bukan seperti itu bahasanya. Kalau itu Anda baca. Anda baca. Setiap manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi hidup dari firman yang keluar, bukan keluar, yang keluar dari Allah. Ya keluar dari Allah, dari surga. Dari surga itu bukan? Ya dari surga, dari Allah. Ya udah selesai, mampus. Ya udah. Udah selesai. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga. Baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Apalagi Anda membantah dalil. Yohanes 1. Dengar, Yohanes 1 itu bukan ucapan Yesus, Bang. Matius 4 nomor 4 itu ucapan Yesus. Dan Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Saya sepakat dengan ucapanmu Bang Juma. Memang setiap jadi bahkan saya akan lebihkan perkataanmu tadi. Semua Injil yang 4 itu sinopsis itu bahkan bukan perkataan Yesus semuanya. Karena di situ ada perkataan Rasul, ada juga kutipan dari Perjanjian Lama sebagai Taurat. Ada juga perkataan Yesus, tapi semuanya itu adalah firman Tuhan. Saya mengatakan kepada saudara, saya berpacu kepada kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, bukan kesaksian orang lain. Kenapa? Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi dari diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Betul. Lalu Anda bersaksi bahwa Yesus itu punya sisi keilahian, itu kesaksian dari mana? Bukan kesaksian saya, tapi berdasarkan ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Saya kata siapa? Bersaksi loh. Kata siapa di situ? Kata siapa di sana? Yohanes. Di mana? Yang Anda kutip Yohanes kan? Yohanes itu sebagai kami imani sebagai firman Tuhan. Sekarang tinggi mana derajatnya Yohanes daripada Yesus? Jadi begini, kita bukan ingin meninggi-ninggikan sesuatu. Loh,
Yesus aja berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Bagaimana kalau Yohanes yang mau bersaksi? Benar enggak kesaksian Yohanes? Oke, sekarang gini, saya dekati pernyataan yang barusan Anda katakan. Kalau si Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, dikatakan dia kepada orang-orang Yahudi bahwa kesaksiannya tidak benar, tapi Bapa di surga lah yang bersaksi tentang dirinya. Oke. Ya, karena Bapa di surga yang dimaksud adalah Allah yang ada dalam dirinya, itu Roh Kudus. Nah, kemudian kaitannya tadi dengan firman Tuhan di Yohanes tadi, Anda maksud bahwa apakah Yohanes itu sah kesaksiannya, kan begitu kira-kira? Justru karena Yesus merasa kalau dia bersaksi sendiri, mempromosikan dirinya itu tidak benar. Tapi justru kalau orang lain, katakanlah Yohanes sebagai rasul yang sudah hidup bersama-sama dengan dia mulai pura-pura blow on. Kesaksiannya layak untuk diyakini. Hanya ada dua saksi yang sah, Yesus dan Bapa, untuk menentukan kedudukan Yesus. Yesus tidak melandaskan kepada kesaksian orang lain. Bang Juma, bahkan bukan cuma 12 muridnya, 12. Di mana Yesus mengatakan itu tentang kebenaran dia harus disaksikan oleh 12 orang ini? Tidak, dia tidak pernah mengatakan itu. Kenapa Anda mengada-ngadakan sesuatu yang tidak Yesus sampaikan? Bukan mengada, tadi kan Anda bilang 2 saksi baru. Yesus yang mengatakan itu, Yesusnya, dan kesaksian yang kedua dari dirinya itu adalah Bapaknya sendiri. Baca Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37, akan saya kejar semua perkataanmu. Silakan, akulah yang mengejar kamu. Di mana Yesus mengatakan kebenaranku berdasarkan kesaksian? Coba. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan kesaksian muridnya adalah benar tentang dirinya? Di mana? Dulu Bang Juma, jangan cepat-cepat kali biar sehat kita. Silakan Anda baca nomor 37. Yohanes 5. Tadi Yohanes 5 Bang bilang. Yohanes 5 ayat 10, 37. ya kan? Yohanes 5 nomor 31. Yohanes 5 nomor 31. Bunyinya adalah, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. 37. Di mana yang dimaksud tadi yang 2 kesaksian itu? 37 coba Anda baca. 37 ya. 37 demikian. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang harus bersaksi, yang harus bersaksi tentang kebenaran Yesus, Bapa yang di surga, betul? Ya, itu benar juga. Nah, sekarang Anda tunjukkan dalil Anda bahwa yang bersaksi tentang Yesus yang benar itu adalah ke-12 muridnya. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Nggak ada lagi. Jadi Anda selalu ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sebentar Bang Juma, aku kan ingin selalu melawan dalil. Setiap negatif perkataanmu. Jadi Anda selalu membantah saya tanpa dalil. Dengarin dulu biar kita. Mana dalilnya? Anda bantah saya, mana dalilnya? Saya dari tadi tidak pernah bilang bahwa Yesus menyuruh saksi harus 12. Saya nggak pernah ada bilang itu. Loh. Anda mengatakan bahwa 12 muridnya pun bersaksi. Saya menekankan bahwa jangankan Yohanes, Yesus sendiri tanpa kesaksian Bapa, kesaksiannya itu tidak benar. Yesus loh. Apalagi Anda, saudara. Anda siapa? Oh bukan, saya nggak pernah bilang kalau saya yang menjadi level. Anda mengatakan ada sisi keilahian sama Yesus. Itu berdasarkan ayat di dalam Matius. Matius mana yang mengatakan itu? Masa sih Bang Juma tidak pernah membaca tentang bagaimana proses kelahiran Yesus? Dia lahir saja itu sudah mencerminkan bukan ilahi, Bapak. Coba pakai otak sedikit lah. Lahir itu bukan sifat ilahi. Jadi dikandung manusia itu bukan sifat ilahi. Tadi kan sudah saya bilang, ketika kita belajar kristologi atau kemanusiaan Yesus, jangan pernah kita melihat hanya dari satu sisi. Sekalipun misalnya yang mempelajari kristologi itu dari kaum yang bukan agama Kristen. Sebab kalau kita mau belajar teologi secara kristologi secara benar dan akurat, tapi hanya dari sisi kemanusiaannya atau bahkan dari hanya sekedar keallahannya, bagaimana ceritanya? Mempelajari Yesus. Dari mana ceritanya Anda bisa membodoh-bodohi orang? Ada sisi keilahian pada kelahiran manusia.
Sekarang saya tanya aja lah ya, tapi kita Dari jangan pakai logika ya. Tapi sisi pakai ayat keilahian, firman Tuhan. tapi yang Anda bawa dalilnya adalah dalil kelahiran. Loh, karena Yesus tidak pernah terpisahkan dari kelahirannya. Karena Bagaimana mungkin Anda keunikan Yesus itu mengatakan ada pada kelahiran. manusia yang lahir dari manusia itu adalah ilahi? Bagaimana manusia yang lahir dari manusia ilahi? Ya, Anda kan mengatakan bahwa kelahiran dia. Bagaimana Yesus dilahirkan? Bagaimana dia dikandung? Bagaimana ilahi orang dikandung? Sebenarnya gini, saya coba kita ini berdiskusi secara sehat ya. Sehat memang, Anda saja yang argumennya tidak sehat. Bukan. Saya Loh, pakai nggak Alkitab sehat ya. argumen saya itu. Dalil saya Alkitab. Sekarang saya tanya Bang Juma. Menurut Bang Juma apa arti ilahi dan apa arti manusiawi? Ilahi itu adalah pencipta. Pencipta langit dan bumi. Manusiawi itu ciptaan dari sang ilahi tadi. Anda mengatakan ada unsur keilahian pada diri Yesus. Mananya? Pada saat dia dilahirkan. Lah, lahir itu bukan sifat ilahi, Bapak. Abang Juma percaya Roh Kudus atau tidak? Roh Kudus itu malaikat Gabriel, Bapak, bukan Tuhan. Tidak ada yang bilang aku Tuhan. Lah, Roh Kudus itu hanya ada di Islam, di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Terserah lah mau klaim-klaim. Tolong kita jangan saling intervensi agama lah. Kalau begitu Loh, nanti kita itu jadi biar. fakta, itu real. Yang ada di agamamu pneumahotheos, bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, Holy Spirit. Nah, Holy Spirit artinya apa? Dia berawal dari kata pneuma. Pneuma itu artinya apa? Ya Roh Kudus. Mana ada? Bagi kami. Iya, mengambil istilah Al-Quran supaya menutup-nutupi. Sekarang saya tanya, abang dari tadi terseret-seret ke soal Al-Quran. Saya tadi nggak ada nyinggung loh. Sekarang saya tanya, mana duluan Kamu menyebut Roh Kudus itu dari Al-Quran? Mana duluan Alkitab sama Al-Quran? Lebih duluan Bible. Ya udah, selesai udah. Kita bahas yang lain. Jadi kalau dia lebih duluan bebas mencuri yang punya Udah yang lah, datang Bang. belakangan Saya gitu. nggak nyuri-nyuri, dan saya nggak ada Maksudnya klaim. kalau Anda Bible-nya lebih dulu berarti bebas mencuri punya Quran gitu. Belum pernah dalam sejarahnya di dunia ini dalam disiplin ilmu apapun yang lebih dulu itu mencontek yang kemudian tidak ada. Faktanya itu terbalik itu. Sekarang Anda sadar, mulai detik ini Anda harus sadar bahwa Bible mencipta Al-Quran. Kok mencipta aku? Sejak kapan? Dari mana Bible mengambil kata Roh Kudus? Ayo. Andaikan saya ikuti nalarmu hari ini, mungkin tidak. Yang 600-700 tahun sudah ada sebelumnya, lalu menceplak yang kemudian. Kalau begitu pertanyaan saya jawab dari mana? Dengarkan saya. Jangankan mungkin, itu fakta real. Di Biblemu tidak ada kata Roh Kudus. Nanti di Indonesia. Bang Juma, jangan pura-pura gila di sini. Sekarang dengarkan saya. Sama kodok yang perkataanmu ini. Dengarkan saya. Di dalam Biblemu bahasa Yunani, apakah ada kata Roh Kudus? Jawab saya. Jawab. Kenapa di-mute? Di dalam kitabmu yang asli apakah ada kata Roh Kudus? Jawab saya. Di dalam kitab asli perjanjian baru apa perjanjian lama? Mau perjanjian lama mau perjanjian baru dari Talu, ada nggak? Bentar. Alah. Pandai bernarasi dari tadi nggak ada dalil. Cuman jualan kecap. Inilah kalau menjadi Kristen. Yang penting mau ngomong. Yang penting dari ngomong. tadi saya pakai dalil Alkitab, Bang Juma aja yang tetap. Sekarang kau tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus di dalam bahasa Yunani kitabmu itu mana? Sebenarnya tadi udah saya jawab. Di mana? Roh Kudus itu di mana? Kitab lu kau menyebut apa tadi? Apa yang kau sebutkan tadi? Ya, bisa saya jelaskan? Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya, biar kita lebih sehat. Silakan. Dalam bahasa Yunani perjanjian baru Roh Kudus disebut sebagai pneuma hagion. Hagion. Pneuma hagios coba kau terjemahkan dulu. Sebentar, saya biarkan kau terjemahkan dulu.
Kau sudah Biarkan tahu dulu saya berarti kan? selesai. Dengar dulu. Kau yang harus dengar saya. Kamu yang harus dengar. Ternyata kau sudah akui bahwa di dalam kitabmu yang ada pneuma hagios. Ayo. Pneuma hagion. Ayo. Lalu kenapa berubah jadi Roh Kudus, Paman? Tunggu dulu, saya belum teruskan loh. Dari mana kau mencuri kata Roh Bisa Kudus, saya Paman? jelaskan nggak? Kalau Enggak usah kau jelaskan. Enggak usah kau jelaskan. Kau sudah menyebut. Kau sudah menyebutkan bahwa di dalam dengar. Kau yang harus dengarkan. Kalau tidak saya turunkan. Kalau tidak saya turunkan. Saya tidak tanya itu. Kau terjemahkan ke dalam bahasa Quranku, kenapa bisa? Di dalam kitabmu kau sudah akui bahwa kitabmu pertama kali tertulis pneuma hagios. Kenapa kau rubah jadi Roh Kudus? Loh, bukan aku yang merubah, Bang Juma. Ini siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Siapa yang ini merubah? adalah Siapa yang merubah? Apa namanya? Dari artikel, dari artikel apa? artikel yang tersusun, Artikel tersusun secara ilmiah. Secara ilmiah Saya ditulis tahun membuat. berapa? Tersusun secara ilmiah di tahun berapa? Tunggu, saya cari tahunnya kalau pengen mau tahunnya ya, biar saya Iya, silakan. akan Yang pasti kau jawab. sudah jawab bahwa kitabmu original teksnya adalah pneuma hagion. Pneuma artinya hantu. Hagion artinya Sebentar. murni. Hantu murni. Kasih saya kesempatan. Ya. Hantu murni kalau di Indonesia kan. Jadi di sini hantu murni. Indonesia kan lah itu pneuma hagion. Bukan hantu Bang, angin. Angin murni. Napas murni. Bukan. Napas suci. Napas suci. Ah, terus kenapa larinya ke Roh Kudus? Apa? Kenapa larinya ke Roh Kudus? Roh itu kan, coba pernah belajar terminologi arti roh. Roh itu nefes, napas. Aduh, Napas. parah. Jadi kau sudah akui bahwa kitabmu ternyata bukan Roh Kudus tapi pneuma hagion atau hagios. Udah ya, siapa yang menjiplak? Siapa yang menjiplak? Roh suci. Siapa yang Roh suci. menjiplak? Siapa yang menjiplak? Jawab. Kau Ya, tadi sekarang gini aja, Bang sekarang Juma. Kalau kau Bang jilat Juma ludahmu kembali. Sekarang kau percaya jilat dengan- ludahmu. Kau jilat Bukan, ludahmu. nggak ada saya pernah jilat ludah. Yang Jilat kapan? mengatakan bahwa belum pernah ada sejarahnya yang lebih datang duluan itu yang menjiplak belakangan. Ternyata hari ini terbukti. Kau jilat ludahmu sekarang. Jilat. Ya, jilat. Hanya orang gila yang percaya teorimu itu, Bang Juma. Yakinlah. Nah sekarang faktanya. Saya yakin ini penontonmu ada 5.000, kok 5,2 ribu ini. Ya, Faktanya? pasti satu orang, dua orang lah yang mungkin mengikuti teorimu itu. Oke. Ini coba. Kalau saya bicara sama orang gila begini. Duluan mana kata pneuma hagion dengan Roh Kudus? Duluan mana? Yang pasti Bang Juma, saya Yang hanya pasti. menjawab sesuai dengan apa yang dia ada di Alkitab Yang pasti. kami imani. Duluan mana pneuma hagion dibandingkan dengan Roh Kudus? Duluan mana? Sola Scripta itu kalau kami ya. Duluan mana pneuma hagios dengan Roh Kudus? Duluan mana? Ya. Pokoknya bagi kami adalah pneuma hagion. Itu lebih dulu. Napas Itu lebih dulu. suci. Itu lebih Itu dulu. yang di Alkitab. Itu Bukan lebih surat dulu. Jawa dulu, tapi itu yang ada di Alkitab. Itu lebih dulu kan? Yang Pokoknya itu datang yang ada di belakangan Alkitab. Roh Kudus. Roh Itu Kudus yang ada di datang Alkitab. belakangan. Itu Roh Kudus datang belakangan. Kemudian kitabmu yang lebih dulu menjiplak yang datang belakangan. Jedar. Tidak mungkin. Impossible. Tidak mungkin. Ada nggak Roh Kudus di dalam kitabmu? Itu teori jungkir balik itu namanya. Ada nggak kata Roh Kudus di kitabmu? Ada kalau perjanjian baru. Itulah bukti bahwa kau menjiplak yang datang belakangan. Jedar. Gak mungkin tuh Bang Juma. Gak mungkin. Kau orang gila kau, anak binatang kau, ngapain kau dilayani? Kau orang gila kau, sinting kau. Ngapain kau kulayani? Kau gila itu. Itu tidak mungkin katanya. Hei, ternyata saya diskusi sama orang gila. Itu nggak mungkin, impossible katanya. Loh, kau sudah mengakui original teks kitabmu pneuma hagion. Muncul yang belakangan Roh Kudus. Kau katakan mustahil kitab saya menjiplak yang datang belakangan. Tetapi faktanya kau temukan di dalam kitabmu tertulis Roh Kudus. Gila kau. Makanya kurangi makan babi kau. Kau jangan terlalu makan banyak babi kau. Makanya kau begini.
Kau terlalu banyak makan babi. Kau terlalu banyak makan babi kau. Makanya kau begini. Bang Juma. Kurangi makan babi. Bang Juma. Kurangi makan babi. Kau itu makanya kau kayak gitu. Bang Juma. Gila nggak? Waras nggak orang tadi? Waras nggak? Menurut lo jujur? Bang Juma, aku dan Bapak adalah satu. Satu nusa satu bangsa? Satu nusa satu bangsa. Ya, Ayo. Ya, Menurutmu kata-kata Bapak itu, yang tadi gila nggak itu orang? Dia kan kata Roh Kudus ya toh yang dibahas ya toh. Kata Roh dia Kudus ini kan mustahil katanya yang datang belakangan itu dijipla yang datang lebih dulu menjiplak yang datang belakangan. Kata dia gitu. Habis itu dia temukan kitabnya menjiplak kata Roh Kudus, dia nggak akui. Jangan kau ikut-ikutan. Kau tadi sudah mewaras, jangan kau ikutan kayak dia. Kalau setahu saya begini Bang Juma ya toh. Kata Roh Kudus ini kan bahasa Indonesia. Mulai kata Roh Kudus bahasa Indonesia. Iya kan itu kan bukan bahasa Yunani. Kudus itu bahasa Arab, Roh itu bahasa Arab. Iya. Terus bahasa Indonesianya kudus apa? Kudus itu suci. Sama lah, kudus itu kata lain kudus itu suci. Iya tahu. Tapi Roh Kudus itu bukan dua kata yang dipakai di dalam Al-Quran untuk menunjukkan rasa dari dua kata ini. Tetapi dua kata ini untuk gelar sosok malaikat Jibril. Itu gelar. Roh Kudus itu gelar untuk Jibril. Itu gelar Jibril. Roh Kudus itu yang dipakai oleh Kristen. Padahal di kitabnya tidak ada Roh Kudus di kitabnya. Yang ada Pneumahagion. Pneumahagion atau hagios itu artinya apa? Hantu suci. Pneumahagion Pneuma bisa artinya roh, angin atau napas. Terus hagion kudus, suci atau yang ditahyulkan. Artinya Pneumahagios ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah roh suci. Bisa roh suci, bisa roh kudus. Roh kudus itu bahasa Al-Quran. Jangan kau pakai bahasa Quran. Tapi Hagion itu kan kudus suci, tahyul. Kok tahyul? Bukan ditayul, kudus suci dikhususkan. Masalah generasi orang sakit. Orang sakit. Yang tadi maksudnya. Pneuma itu roh, angin, dan napas. Saya tidak tahu orang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kenapa mereka tidak pakai roh suci. Saya juga tidak tahu kenapa pakai itu roh tadi supaya bisa memurtadkan banyak orang Islam. Kudus, tapi kan kudus sama suci itu kan sama menurut saya Bang. Beda. Apa bedanya? Beda kalau Roh Kudus itu merujuk kepada malaikat. Kudus. Kalau roh suci itu bisa kepada siapa saja, yang orang bersih, orang suci, orang taat ibadah, itu roh suci semua. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kalau kamu bersih, kamu tidak berbuat dosa, roh di dalam dirimu itu bersih, boleh nggak? Roh suci. Roh suci karena sudah suci bisa disebut kudus. Tidak bisa. Tidak pernah melakukan kesalahan. Nggak bisa. Roh Kudus itu gelar untuk Jibril. Nggak bisa dipakai sama yang lain. Itu Bang Juma toh. Para murid Yesus kan bertanya, gimana hendaknya kalau kita berdoa, ya kan? Terus? Yesus itu kan pernah mengajarkan doa itu cuma satu semasa dia ada di bumi, ya toh? Doa ibu kami. Doa Bapa kami. Bapak. Ya, terus? Iya toh? Iya.
Makanya saya bilang kalau pemahaman saya Yesus dan Bapa itu adalah satu. Iya, satu apa? Satu kesatuan. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa. Iya, betul. Jadi kalau begitu Yesus dibunuh, Bapa sudah mati juga. Bapak mati. Tuhan, alam semesta kehilangan Tuhan. Alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Tuhan, Bapa. Siapa yang menetein Yesus sama menetein Bapa. Siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Alamak. Satu yang dimaksud di situ, satu visi, satu misi. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Baca dulu. Baca itu. Yohanes 8 29. Jadi Maria, Bibi, Maria menggendong Yesus. Anakku sayang yang adalah Bapakku juga. Belum. Kalau tuh dia masih kecil kan dia belum Bapak, belum Tuhan, belum Bapak, belum. Gila lu, belum Bapak. Jadi Yesus belum jadi Tuhan waktu itu, belum. Maksudnya ya apa misi pewartaannya kan belum. Ya udahlah, kau baca Yohanes 5:29. Belum Bapak katanya. Berapa? Belum Bapak. 5:29? Iya. Yohanes 8. Kamu lucu deh. Pantasan kau dibilang pelawak di bawah. Tidak ada. Masa nggak ada? Ada aja. Yohanes 8 nomor 29 kok nggak ada? Oh, 29. Kamu cari apa memang? Yohanes. Lucu teman kita hari malam ini, teman-teman. Terutama si pemakan kutu ini, Billy Lung. Kok tidak ada, Bang? Yohanes 8 gak ada. Ketik aja Yohanes 8, coba. Yohanes 8 ketik. Ini loh. Uku dong. Ini Yohanes toh. Ini 8. Di sini 25. 29. 29. Ininya 1. Bukan. Bukan, kenapa 1? Tidak muncul. Kenapa 1? Kenapa tidak muncul? Yohanes 1. Dihapuskan kah? Oh, Yohanes 1. Yohanes 8. Yohanes 8. Parah ini, sudah dihapuskan. Iya, udah diganti. Orang muslim sudah hapuskan mungkin ini. Bang Juma kata hapus ini. Enggak ada ini. 1 8 29. Begini. Apa lah ini? Kenapa kamu masuk ke situ? Gak usah masuk ke situ. Di mana terus? Di Google. Di Google aja langsung. Klik di situ. Bom-bom meledak pusarnya. Keluar ular naga. Klik. Yohanes 8. Klik aja Yohanes 8, enter. 8. Enter. Nah, muncul nggak? Nah, klik. Ini. Iya. Paling atas. Memang ini toh. Paling atas ya. Oh, ini nah, inilah. Jangan. Mama.
Iya langsung. Itu muncul. Oh, begini. Begitu. Nomor 29-nya coba baca. Ini saya baru buka-buka nih Bang John. Baca dulu. Yohanes 8:29. Apa dia mengatakannya? Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Salah kau itu baca dalil. Betul-betul kau ini udah dikasih. Kau baca dalil nomor berapa itu kau baca? Dan ia mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku berapa? Aku tuh Yesus. Iya, dia Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Iya. Berarti kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berapa? Aku Kalau aku tidak sendiri, dia sendiri. Dasar. Kalau dia tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku berdua. Iya toh, aku sendiri. Terus artinya aku dan dia adalah satu apa? Artinya itu tadi. Segala sesuatu yang aku kerjakan itu adalah perintah dari Bapa. Segala sesuatu yang aku katakan itu adalah ucapan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, untuk lebih jelasnya baca nomor 15-nya coba. Coba baca nomor 15-nya. Kita dengar sama-sama. 15 berapa? Yohanes 8 nomor 15. Baca coba. 8:15. Iya. 15. Kamu mengkhianati. Menghakimi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Terus? Aku tidak menghakimi seorang pun. Nomor 16-nya? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Oleh sebab itu aku tidak seorang diri. Sebab aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri. Sebab aku bersama dengan Dia. Berarti aku berapa kalau aku bersama dengan Dia? 1 atau 2? 2. 2. Itulah yang dimaksud aku dan Bapa satu, karena aku berdua dengan Bapa. Aku dan Bapa satu. Berarti aku dan Bapa itu sudah 2. Baca lagi, baca ulang lagi nomor 17-nya, baca ulang lagi. Dan dalam kitab Tauratmu, ya toh, 17 toh, kitab Tauratmu ada tertulis. Apa yang tertulis? Ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. 2 kan? Siapa yang 2 itu? Baca data selanjutnya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Berapa di situ? Yang mengutus aku. Berapa mereka jadinya? 1 atau 2? 2 toh? 2. Masolang generasi. Ayo pukul kepala. Pukul kepala. Minum kopi campur masako lagi. Ayo. Aku dan Bapak adalah 2. Begitu kawan. Jadi jangan kau mau ditipu di gereja. Aku dan Bapak satu apa dulu? Satu visi, satu misi, satu tujuan. Bukan satu asal. Satu asal. Iyalah. Kok satu asal? Bapak Elohim itu tidak berasal. Yang berasal itu Yesus. Iya, maksudnya mereka 2 di asal yang sama. Karena itu Yesus pernah bilang dia pernah bilang, aku bukan dari dunia ini katanya. Tetapi aku berasal dari Bapa. Berarti mereka sama. Apakah Bapak berasal dari Yesus? Tidak.
Tidak, itu pintar. Berarti yang berasal dari Bapa cuman Yesus. Tapi Bapa tidak berasal dari Yesus. Berarti dua hakikat yang berbeda. Begitu loh. Ayo. Tapi satu kesatuan. Ya, tahu. Satu kesatuan apa? Pemain bola. Kesebelasan kapan? Satu kesatuan nggak bisa. Yesus ciptaan, Bapa pencipta. Nggak bisa disatukan, nggak bisa. Nggak bisa. Cuman Yesus berasal dari Bapa, betul. Sebagaimana kita semua ini berasal dari Bapa. Tidak ada yang tidak berasal dari Bapa, semua kita berasal dari Bapa. Tapi kan tidak secara langsung. Kan ya sama seperti Yesus. Yesus juga tidak secara langsung. Melalui melalui Maria dikandung 9 bulan. Iya, tapi kan dia difirmankan toh. Difirman, kita juga difirmankan. Kita melihat firmannya pinggir-pinggir jalan firman toh. Nenek Mukiper tadi Matius 4 nomor 4 yang bikin gila tadi Bapak itu kan itu Matius 4 nomor 4. Terus coba Anda baca, bisa tidak Anda baca di Kejadian 6 nomor 3 coba pelan-pelan. Coba. Ya, coba. Kejadian 6. Ketik aja Kejadian 6 kayak tadi. Kejadian 6 kayak tadi, Anda ketik aja. Kejadian 6. Iya. Ayat 3 ya. Baca aja. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, apa katanya? Rohku, roh Tuhan, rohku yang adalah aku Tuhan tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Jadi roh yang ada dalam diri kita ini roh siapa? Roh Tuhan. Berarti kita ini adalah Tuhan gitu? Bukanlah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kenapa kamu anggap Yesus Tuhan? Karena dia secara khusus ya toh. Itu pengecualian lah, pengecualian. Roh kita dengan rohnya Yesus itu sama-sama roh Tuhan. Kenapa dia disebut Roh Kudus? Karena dia tidak melalui laki-laki. Bukan. Iya. Ibunya tidak melakukan persetubuhan sampai dia hamil, makanya disebut Roh Kudus. Betul. Kenapa dia disebut Roh Kudus? Supaya dia menepis tuduhan orang Yahudi kalau ibunya berzina. Begitu maksudnya dalil itu. Bukan dia Tuhan, Cahayu. Begini loh Bang Juma, tidak bisa samakan roh yang ada di dalam diri kita dengan roh yang ada dalam diri Yesus itu sama. Berarti kau membantah dalil tadi. Bukan membantah dalil. Itu Kejadian 6 nomor 3. Rohku. Iya, ini untuk manusia-manusia biasa yang dapat Roh Kudus di ini aja di pinggir-pinggir. Rohnya Yesus dan roh kita itu sama. Yang membedakan kita dengan Yesus, Yesus bisa bermukjizat. Kita enggak. Rohnya Yesus itu roh yang sama. Yesus bisa mengampuni orang yang berdosa juga. Itu mukjizatnya. Yesus tidak pernah Yesus tidak pernah mengampuni dosa orang lain, tidak bisa. Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Bisa, Bang. Coba Anda lihat, mana dalilnya? Dia mengampuni orang yang bersalah yang di samping itu yang dia salib. Oh enggak ada Yesus. Coba baca dalilnya. Dia cuma mengatakan begini, dosamu telah diampuni. Nah itu. Lah saya kalau berkata kan juga samamu, saya juga kalau berkata sama Bibilong, dosamu telah diampuni. Masa aku yang mengampuni? Tuhan yang mengampuni dosamu. Lu. Beda lah Yesus dengan kita itu. Dia itu tidak beda berani lagi. Bicara sembarang. Beda lagi. Tidak dong. Kalau ada orang yang disembuhkan penyakitnya, berarti orang itu sudah diampuni dosanya. Itu maksudnya. Kan Yesus mengobati orang. Sembuh dia. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Bapa yang di surga. Kalau menyembuhkan itu kan mujizat. Ya toh.
Tapi mengampuni itu Tidak ada Yesus pernah mengampuni, itu nggak ada. Dia cuma mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuninya? Bapa yang di surga. Terus dia siapa sampai bisa mengklaim dia bisa mengampuni orang itu? Dia tidak mengampuni. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Iya berarti kan dia bisa mengampuni dong. Gimana dia bisa Perlu mengampuni? minta kepada bapaknya untuk bapak mengampuni si Juma. Yesus itu berbicara bukan dari dirinya sendiri. Yang sedang berbicara di situ adalah Bapa melalui mulut Yesus. Coba baca Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Berarti yang mengatakan dosamu telah diampuni itu adalah Bapa, bukan Yesus. Berarti Yesus orang yang bilang di kayu salib itu dosamu telah diampuni, ya kan? Yang di kayu salib. Karena Bapa yang mengajarkan Yesus mengatakan itu, bukan dari dirinya sendiri. Berarti Yesus dong yang disalib, bukan orang lain. Maksudnya? Iya kan Yesus bilang hari ini juga kamu diampuni. Ya Mana ada? Dia nggak bisa bilang begitu. Hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Tapi kan ke Firdaus. Dosanya diampuni toh? Tapi kan tidak ke Firdaus. Cuman teori doang. Orang itu masih tetap menggelantung di situ. Orang itu tetap menggantung di situ, membusuk. Nggak adalah dia ke Firdaus. Cuman teori doang. Oke, mungkin besok lagi kita belajar. Ya, di tempat saya ini sudah hampir jam 4. Oke, terima kasih. Saudara di mana yang rupanya? Di Biak? Biak, iya. Oh iya, oke. Asli sana? Iya. Tapi kamu kok kenapa kayak bule? Karena pacarku banyak orang-orang dari luar, makanya agak... Kamu mengatakan sesuatu. Tadi kau katakan tidak boleh berdosa, sekarang pacarmu banyak dari luar. Pacar kan kalau putus satu, cari lagi satu kan tidak berdosa, kecuali bersamaan di waktu yang sama pacar lebih dari Oh iya. Loncatan berpikirmu bagus. Kok loncatan berpikir? Loncatan berpikirmu bagus. Habis putus satu hari ini, besok cari yang baru. Itu tidak loncatan berpikirmu bagus. Lumayan. Oke. Oke. Makasih, terima kasih ya. Luar biasa. Nanti lain kali kesini lagi. Oke, baik. Oke teman-teman sekalian, salam. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Di sini sudah hampir pukul 4 subuh. Saatnya kita istirahat. Bang Handi, makin naik. Saatnya kita istirahat, saatnya kita rehat dulu. Besok kita jumpa lagi. Insya Allah paling lama habis zuhur kita ketemu lagi. Kelihatannya mungkin kita ganti tema ya teman-teman. Karena tema ini sudah membuat banyak oten pusing. Mau pendeta, mau pastor, jemaat biasa, penatua, orang tua, orang muda, udah mulai pusing dia oleng. Jadi nanti kita refresh lagi dengan tema yang baru supaya teman-teman juga terupdate pengetahuannya. Karena setiap kali pendebat Kristen naik membahas tema ini, mereka senang. Wah, senang kami akan mendapat hidup kekal, tidak binasa. Tapi ternyata ini jebakan Batman yang dibuat oleh Bang Suma. Dan paling tidak, saudara-saudara kita sudah tersadarkan. Oh iya ya, ternyata percaya Yesus itu bukan sesederhana yang kita percayai. Ke gereja menyanyi, mengharap kita ini masuk surga, dosa itu ternyata tidak seperti itu rupanya. Yesus ternyata memberikan klarifikasi, tanda orang yang percaya kepadanya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan, memegang kemudian perintahnya, melakukan perintahnya. Yohanes 14, 12 dan juga 21. Ternyata nggak sesimpel itu. Bang Suma sudah membuka tabir bahwa ternyata percaya Yesus itu bukan percaya di salib. Justru salib itu adalah bukti bahwa orang-orang tidak percaya sama dirinya. Makanya ada penyaliban. Berarti penyaliban itu adalah misi menghentikan
tujuan Yesus diutus yaitu menyelamatkan manusia. Oh, berarti penyaliban ini bukan menyelamatkan rupanya. Karena penyaliban ini adalah pekerjaan orang-orang yang justru tidak percaya Yesus. Nah, minimal ada yang sampai situ teman-teman. Ya, sehingga kita berharap dengan adanya tema ini, orang-orang Kristen yang awam, yang selama ini penasaran dengan kebenaran yang ada, itu bisa menerima hal yang positif dari diskusi atau debat-debat kita. Saya kira begitu. Bang Handi monitor, Bang. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan dah, ada perintah. Nggak ada sih, cuman ya salib itu kan tempat wadah atau media orang yang dihukum. Iya, betul kan dah. Itu yang ada di dalam Bible. Ya, jadi nggak ada tendensi apa-apa, ini data dan fakta. Banyuma mengungkap data dan fakta ya, semoga teredukasi semua sih. Betul. Ya, kalau di Islam sendiri ya intinya ya memperkuat akidah Islam. Kalau ada yang jual-jual salib kepada Anda ya diabaikan aja. Iya, diabaikan karena itu ternyata adalah pekerjaan orang yang tidak percaya Yesus waktu itu, sehingga mereka berupaya untuk menyalibnya. Gitu. Ya. Justru salib itu adalah tata cara yang digunakan untuk menghentikan orang-orang percaya kepada Yesus. Itu fakta real. Dalilnya ada di kitab mereka. Lanjut Bang Hendi. Ya. Ya itu sih Banyuma saya apresiasi kepada antum yang sudi meluangkan waktunya siang dan malam tiada henti demi untuk penguatan iman Islam. Intern ke dalam ya. Jadi kaum muslimin muslimat yang sempat menonton video ini baik live nanti maupun offline, semoga dengan nanya ilmu-ilmu kristologi seperti ini Anda mempunyai semacam tangkisan jualan-jualan mereka, terutama misionaris itu datang kepada Anda. Jawab aja, ngapain? Orang salib tanpa dihukum kok. Nah itu kira-kira. Itu sih dari saya. Jangan lupa teman-teman subscribe Debater Islam TV ya. Butuh subscriber nih, Debater Islam TV. Itu aja sih dari saya. Siapa Bang Andi? Channel baru saya. Oh, iya. YouTube. Apa namanya? Debater Islam TV. Debater Islam TV. Iya, teman-teman sekalian. Nah, mohon untuk di follow ya YouTube-nya Bang Handi yang baru, Debater Muslim TV, supaya menarasi hari kita semakin meluas, semakin banyak yang tercerahkan gitu. Minimal saudara-saudara kita Kristen ketika melihat materi-materi kita ini itu berpikir, oh iya juga ya, benar juga ya. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, mana tahu dari materi ini mereka bisa dapat cahaya hidayah karena mulut kita, karena perbuatan kita selamatkan satu orang, itu sama halnya kita menyelamatkan jutaan manusia. Oke? Betul. Sudah Bang Hendi? Masih ada Bang Hendi? Satu lagi. Ya, terus kemudian teman-teman mau live, jangan lupa support Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia dalam hal pergerakan kami. Jadi kalau ada mungkin sedikit kelebihannya ya bisa berbagi berimpak sedekah ke yayasan kami, karena antum semua lah sebagai tanpa antum semua kami nggak bisa apa-apa. Masih ingat kan rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu sih dari saya Banyuma, makasih. Makasih ya Bangku, makasih Kandaku. Jadi teman-teman yang 4.000 orang lebih nih, tolong di follow juga akun kita ya, akun Bang Suma 01 dengan Handi Slebes, biar lebih kuat lagi, lebih mantap lagi untuk kita menyajikan materi-materi diskusi. Begitu juga channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Bang Suma 01 ini. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan saya minta maaf ketika sepanjang hari ada kata-kata, ada perbuatan saya yang kurang menyenangkan, membuat sahabat semua tersakiti, utamanya yang naik tadi dari Muslim. Saya sadar saya ada hilaf dengan mengatakan bahwa yang mendukung saya itu begini itu, aduh saya menyesal sekali mengatakan itu ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, mungkin karena terbawa situasi, karena saya lagi sedang berdiskusi dengan saudara Oten, tiba-tiba ada Muslim naik. Ya, maafkan saya ya teman-teman, maafkan saya, benar-benar saya minta maaf.
Saya hilap, saya teledor dengan mengucapkan kalimat itu. Padahal dengan Anda hadir di sini, dengan Anda naik di komal saya, menyapa saya, mengatakan beri dukungan, itu sebenarnya benar-benar dukungan yang nyata. Ya, saya aja yang koslet tadi barusan, sehingga saya minta maaf sekali lagi. Dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya mohon maaf yang serendah-rendahnya kepada sahabat saya yang tersakiti dengan lisan saya. Maafkan saya. Saya manusia biasa dan janji akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bang Handi, semuanya tim saya dari Apologet Islam Indonesia, Makassar, Malau Center Indonesia, sahabat-sahabat telah mendukung Bang Zuma. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi dalam sesi yang berbeda, dalam semangat yang berbeda, dengan spirit yang baru, ya, dengan tujuan ikhlas karena Allah bukan karena yang lain. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan lupa istirahat, jangan lupa tidur, jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tutup ya teman-teman. Terima kasih ya, besok lagi